Ibu dan Bapak narasumber beserta peserta seminar yang kami kasihi, sebagaimana yang telah kita baca dalam flyer atau brosur, seminar ini terselenggara atas kerjasama Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Yayasan Pemberdayaan Komunitas Elsa Semarang, dan Lembaga Studi Agama dan Pendidikan Karakter Elsa Pika Indonesia sebagai penggagas awal. Kami menyambut dengan sukacita seluruh narasumber dan peserta yang turut mengambil bagian dalam kegiatan seminar nasional ini, terutama di hari ini, karena hari ini menjadi hari bersejarah bagi Elsa Pika, karena pada hari ini genaplah Elsa Pika merayakan ulang tahunnya yang pertama. Sebagai informasi, Elsa Pika dibentuk untuk tujuan di bidang sosial dengan bentuk kegiatan yang pertama melakukan usaha-usaha untuk membentuk kelompok masyarakat yang berkarakter. Yang kedua, mengadakan atau menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya. Yang ketiga, mengadakan penelitian-penelitian. Yang keempat, mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan yang kelima, menerbitkan buku dan sejenisnya. Dan selama 1 tahun usianya, Elsa Pika telah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, penguatan institusi. Yang kedua, penerbitan buku. Yang ketiga, wisata rohani dan survei awal penelitian ke titik nol kekristenan di Tanah Batak, yaitu di Sipirok. Yang keempat, aksi sosial dalam rangka COVID-19 dalam bentuk pembagian masker dan sembako. Dan yang kelima, seminar nasional yang kita sedang selenggarakan saat ini. Peserta seminar yang hadir pada saat ini berasal dari berbagai daerah dan institusi yang ada di Indonesia, dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, dan mahasiswa. Dan kita bersukacita karena saat ini kapasitas yang kita minta, yaitu 100 orang terpenuhi, dan karena takut yang sudah mendaftar tidak bisa masuk dan ikut bergabung dengan kita, maka dalam detik-detik terakhir kami mengambil kebijakan untuk mengganti password. Ada 5 narasumber yang akan berbagi dengan kita. Yang pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Riris Yagian, yang akan membahas tentang pendidikan karakter. Dan yang kedua nanti ada perubahan. Di sesi kedua dikatakan Bapak Teddy Kololiden menjadi Bapak Theophansus Litai. Ada perubahan. Jadi yang seharusnya urutan ketiga jadi urutan kedua, yang membahas tentang pendidikan dan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga akan narasumber kita adalah Ibu Profesor Binur Panjaitan, Master Pendidikan, yang akan membahas tentang manajemen perguruan tinggi. Dan yang keempat, Bapak Pendeta Ishak I.M. Latu, PhD, yang akan membahas tentang pendidikan dan akreditasi. Dan yang kelima, penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Koliludin, Master Science, yang akan membahas tentang pendidikan dan budaya. Jadi ada karena 5 narasumber, kelimanya akan dimoderatori secara berganti oleh Bapak Hendra Purba, saya sendiri, dan Ibu Ratna Saragi. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, untuk memulai kegiatan ini, kita akan secara resmi membuka kegiatan seminar nasional ini dengan mengundang dengan hormat Bapak Pembina Elsa Pika Indonesia, yaitu Bapak Nixon Hasiholan Damanik, Sarjana Peternakan. Silakan.
untuk kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pembina di lembaga El Safika Indonesia ini. Kami patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk acara yang boleh dilangsungkan pada sore hari ini sampai malam hari, di mana rangkaian acara ini adalah merupakan pelaksanaan daripada El Safika yang pertama, dan sebagai pembina kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, pada para narasumber, kepada para peserta. Semoga acara ini membawa seluruhnya dan memperkaya peserta untuk menambah wawasan terutama masalah pendidikan di Republik Indonesia ini. Lama-lama dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, dengan ini kami resmi membuka acara Seminar Nasional Pendidikan di Masa Adaptasi dan Kebiasaan Baru. Dengan ini kami buka acara secara resmi. Sekarang kita masuk dalam acara yang keempat, yaitu penjelasan teknis kegiatan seminar yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ratna Saragi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada peserta, terima kasih kepada narasumber dan juga kepada Ibu Jojor yang memimpin acara. Bapak Ibu, acara kita akan mengalir terus begitu saja. Jadi yang pertama nanti Ibu Riris, mungkin ada waktu akan langsung tanya jawab seperti itu. Karena kita punya waktu mungkin agak panjang, satu narasumber itu sekitar 45 menit. Jadi mungkin kita bisa 20 menit, 15 menit langsung tanya jawab seperti itu aja. Tekniknya, kalau Bapak Ibu mau bertanya di sesi Riris, silakan chat nama. Nanti saya bisa urutkan siapa yang bertanya pertama dan saja. Saya bisa baca. Ya, tolong Bapak Ibu audionya di off-kan dulu. Audionya di off-kan. Iya. Oh. Ya seperti itu aja saya kira tekniknya. Ibu Riris mempresentasinya yang pertama. Kalau ada yang mau bertanya langsung ketik aja di chat ya. Chat ini bisa ngetik, daftarkan namanya. Jadi saya tinggal panggil ketika sesi wawancara, sesi tanya jawab. Begitu aja Ibu Jojor, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki sesi yang pertama yang dibawakan oleh Ibu Dr. Riris Siagian. Saya akan bacakan riwayat pendidikan Riris, juga pekerjaan, jabatan, dan karya ilmiah beliau. Beliau adalah pendeta di HKBP, menempuh pendidikan S1 dan S2 di Prodi Teologi di Universitas Krishna Satya Wacana Salatiga, dan melanjutkan studi doktoral di STT HKBP di Pematang Siantar. Sehari-hari beliau bekerja sebagai dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Beliau adalah ketua program studi teologi STT HKBP dan ketua umum El Safika Indonesia. Beliau telah menikah dengan Bapak Damanik. Ada 7 karya tulis beliau, mungkin tidak bisa ditampilkan ya.
Ada 7 buku yang sudah ditulis oleh beliau, yang terakhir tahun 2020, buku yang ke-7 dengan judul Menghadirkan Gereja yang Ramah. Ibu Riris sebagai editor. Jadi terima kasih buat kita semua. Ibu Riris sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Riris akan membawakan topik pendidikan karakter. Silakan Ibu Riris. Ya, mungkin boleh ditutup tata acaranya ini ya. Ya, iya, karena kan akan ada PowerPoint. Oke. Ya, saya bisa lanjutkan. Kepada saya diminta untuk bicara tentang pendidikan karakter. Bicara tentang pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang sangat luas, sangat dalam, tetapi sederhananya seperti ini. Saya pendekatan filsafat itu berarti epistemologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kalau secara ontologi itu pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan tentang hakikat, tentang dasar dan sesuatu, maka saya merumuskan ontologi pendidikan adalah bicara tentang dasar. Apa hakikat pendidikan, apa dasar pendidikan, artinya arah daripada pendidikan itu sendiri. Sorry, bisa kedengaran ya, Rana ya? Kedengaran ya? Ya, karena itu ontologi pendidikan, saya ulangi, bicara tentang hakikat, dasar, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kalau kita hubungkan dengan tujuan pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia Indonesia yang berbudi luhur, yang bijaksana, yang cerdas, yang cermat, dan berkarakter. Kalau kita bicara dari sudut epistemologi, yang bermakna adalah ilmu yang bicara tentang struktur dan sumber, maka epistemologi pendidikan adalah sebenarnya pengetahuan itu dari mana? Tentu asalnya dari Tuhan. Lalu proses ilmu pengetahuan itu sendiri sampai kepada manusia seperti apa? Ilmu pengetahuan kan bukan seperti matematika, misalnya begitu 1 tambah 1 langsung 2, kita langsung paham begitu. Karena mengajari anak untuk memahami cara berpikir matematis itu juga berlangsung mulai dari baby, bahkan dalam kandungan sampai kita dewasa. Jadi ada satu proses yang panjang, dan dalam proses itu manusia memakai akal budinya. Itu berkaitan dengan epistemologi pendidikan. Lalu sebenarnya dalam tataran aksiologi yang bicara tentang nilai-nilai, tentang moral, maka sebenarnya aksiologi pendidikan itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa membentuk nilai-nilai. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa membentuk moral. Kalau dalam konteks Indonesia, bagaimana ilmu pengetahuan yang kita miliki itu bisa membentuk moral manusia Indonesia, membentuk moral manusia yang berbudi luhur itu, yang bijaksana itu, yang cerdas itu, dan lain sebagainya. Karena itu saya berpikir bahwa kata pendidikan karakter meski masing-masing dengan substansinya sendiri, tetapi sebenarnya kedua kalimat itu terhubung satu sama lain. Itu bukanlah sesuatu yang terpisah, tetapi terhubung satu sama lain. Nanti kita akan bisa lihat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya ingat dalam sebuah bacaan bagaimana Soekarno mengatakan ketika dia sedang berdiskusi dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, dia katakan seperti ini. Di dalam Indonesia merdeka kita perlu memiliki masyarakat yang sehat. Dan kesehatan di sini meliputi kesehatan fisik, kesehatan jiwa. Jiwa itu menyangkut dengan akal, daya jiwa, akal, rasa, dan kehendak.
Lalu yang ketiga adalah kesehatan moral dan spiritual. Nah, saya berpikir bahwa ketika itu Soekarno tidak sedang berbicara tentang kesehatan fisik manusia secara ansih, tetapi dia sedang berbicara tentang keseluruhan manusia itu gitu loh. Lalu kita tentu ingat di awal-awal periode di mana Menteri Pendidikan Nadiem bicara tentang ketika anak-anak di SMP SMA mau ujian. Beberapa kali strategi kebijakan pemerintah berkaitan dengan pendidikan, terutama juga di masa COVID ini, dia mengatakan bahwa kemampuan intelektual siswa tidak ditentukan oleh pengetahuan tentang ABCD. Kemampuan siswa tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan dia menjawab A, B, C. Pertanyaannya dalam bentuk multiple choice maksudnya. Artinya seseorang tidak bisa dinilai hanya dari kemampuan intelektualnya semata. Mungkin kita ingat bahwa mulai dari SMP, bahkan SMA, kita mengingat bahwa kita selalu mulai dari SD bahkan, kita selalu dijejali bahwa kemampuan intelektual itu, IQ itu sangat penting. Lalu belakangan kita paham juga bahwa kemampuan emotional quotient itu juga penting. Lalu spiritualitas quotient, jadi IQ, EQ, dan SQ. Tapi belakangan ini misalnya kayak Jack Ma mengatakan, yang menggagasi atau yang membidangi di mana orang-orang yang mau studi, dia buat satu program seperti itu dan dia bicara tentang pendidikan. Dia mengatakan tidak lagi IQ, EQ dan SQ, tetapi yang paling penting dia katakan ada LQ. LQ mencintai, love quotient. Kemampuan mencintai, bahkan kemampuan mencintai itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia di dalam perubahan zaman sekarang ini. Karena itu saya sampai kepada statement bahwa pendidikan itu tujuannya adalah pembentukan karakter. Dan saya ingin sekali, atau saya bisa mengatakan bahwa pendidikan tanpa pembentukan moral, pendidikan tanpa pembentukan mental sebagai outputnya, maka pendidikan itu sendiri gagal. Karena itu kita suka mendengar, dan kadang-kadang saya juga mengatakan dalam khotbah saya, ada banyak orang makin pinter, bangsa ini punya banyak orang-orang yang pintar, punya pendidikan S1, S2, S3, makin banyak. Tetapi pada saat yang sama juga makin minim apa yang namanya nilai-nilai moral, integritas, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Dalam satu kesempatan saya pernah diberi waktu untuk khotbah di ITDL, di Lagu Boti, saya katakan seperti itu. Kalau saudara tidak menjadi lebih baik, maka saudara tidak perlu pintar. Saya katakan bahwa semua saudara-saudara yang di sini sudah pasti pintar, karena memang tidak mudah untuk masuk ke ITDL. Tapi kalau saudara tidak menjadi lebih baik, maka saudara tidak perlu menjadi orang yang pintar. Saya membayangkan bahwa bagaimana pendidikan itu benar-benar diarahkan untuk pembentukan karakter. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana model pendidikan di Indonesia. Ada 3 model pendidikan di Indonesia secara umum, yaitu informal, formal, dan non-formal. Informal itu kita bisa temukan pada masa-masa sebelum kita mengenal pendidikan formal. Jadi kalau saya mencontohkan pendidikan, sejarah pendidikan Kristen di Tanah Batak misalnya. Jadi orang tidak mengetahui sekolah, tidak mengenal apa itu sekolah, tidak mengenal apa itu guru. Tetapi ada guru
yang bisa mengajari para murid untuk memahami persoalan-persoalan hidup, untuk memahami bagaimana beretika. Dan saya pikir seluruh masyarakat, seluruh etnis di seluruh Indonesia ini, baik itu Batak, Jawa, Timor, Papua, Ambon, punya pengetahuan informal yang diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang kita kepada komunitasnya. Dan kita memahami itu, meyakini itu sebagai nilai-nilai moral yang kita teladani dalam hidup sehari-hari. Nanti saya bisa jelaskan lebih jauh, tetapi yang saya lihat adalah ada pengetahuan informal, dan artinya pendidikan informal sudah berlangsung sejak dahulu. Nah, di tanah Batak sendiri, pendidikan formal mulai dikenal ketika kekristenan masuk ke tanah Batak. Ketika kemudian pemerintah kolonial Belanda masuk ke tanah Batak, lalu kemudian sekolah-sekolah didirikan, pertama-tama oleh misionaris, oleh gereja, ditangani oleh gereja, tapi kemudian belakangan pemerintah kolonial juga membangun sekolah-sekolah umum. Nah, disitulah mulai masyarakat mengenal pendidikan formal. Tetapi kita juga melihat bahwa, nanti saya coba bandingkan, kita melihat bahwa dengan pendidikan formal ada banyak orang yang mulai mengecap pendidikan SD, SMP, dan seterusnya, dan orang mulai pintar berhitung, dan pendidikan menjadi terbuka untuk umum. Dan untuk tanah Batak sendiri misalnya sebagai contoh, orang makin memahami bahwa lewat pendidikan itu satu jalan untuk memperoleh wibawa, untuk memperoleh martabat. Karena apa? Begitu orang-orang punya pendidikan, tamat, punya gelar, lebih mudah dapat pekerjaan. Itu fakta yang tidak bisa dikesampingkan. Itu pendidikan formal. Lalu yang ketiga saya coba jelaskan adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang kita peroleh lewat les, bimbingan tes, lewat pelatihan, lewat seminar-seminar seperti ini, yang kita melakukan seminar tentang pendidikan karakter. Jadi ada 3 jenis pendidikan kalau saya mau alokasikan, informal, formal, dan non formal. Nah, sekarang yang kita mau pahami lebih jauh adalah bagaimanakah, yang manakah model pendidikan yang cocok atau yang banyak memuat terkait dengan pendidikan karakter. Kita masing-masing boleh berefleksi dengan kehidupan masyarakat kita masing-masing, dengan komunitas kita masing-masing, tetapi faktanya adalah pendidikan formal yang kita jalani selama ini tidak dengan sungguh-sungguh membentuk karakter manusia kita menjadi manusia Indonesia yang berbudi luhur, yang bermartabat, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena evaluasi terhadap pendidikan nasional sendiri mengatakan bahwa kecenderungan pendidikan formal lebih mengasah kemampuan intelektual daripada manusia Indonesia, daripada anak didik Indonesia. Dan memang di perguruan tinggi juga kita memahaminya seperti itu kan. Kita lebih diasah dengan mengetahui ini. Jadi lebih kepada kemampuan intelektual. Dan fakta terhadap itu adalah bahwa banyak sekali persoalan-persoalan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat, dan tidak terkecuali di tengah-tengah lembaga keagamaan, baik Islam, Kristen, dan lain sebagainya, bahwa ada banyak persoalan yang sebenarnya menegaskan bahwa secara karakter kita lemah. Dan terbukti ketika Presiden Joko Widodo menjadi presiden, dan dia menggaungkan revolusi mental, itu artinya memang kita sungguh-sungguh secara mental, secara moral kita harus berubah. Itu juga saya katakan mengapa banyak orang semakin pintar, tetapi secara moral kita sungguh-sungguh harus belajar banyak. Dan dan saya kembali dengan pemikiran Soekarno yang mengatakan bahwa kita perlu masyarakat yang sehat. Saya kembali mengatakan
kita perlu masyarakat yang sehat secara fisik, secara moral dan spiritual. Kita masih harus belajar berkaitan dengan itu. Jadi dan sekarang ini juga saya bersyukur bahwa terbuka sekali pemahaman daripada bangsa kita, pemerintah dan bangsa kita yang mengatakan bahwa nilai-nilai moral itu harus digali dari kearifan lokal, Jadi bagi saya bukan soal pendidikan AQ, EQ dan SQ, tetapi memang pendidikan itu sendiri harus berlangsung secara total. Pendidikan itu sendiri harus berlangsung secara holistik. Dan nanti kita akan bahas, nanti dalam pertanyaannya juga akan muncul, bagaimana pendidikan yang kita tampilkan dalam satu bagian tertentu itu membuat kita tidak semakin mampu beradaptasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan satu sama lain, tidak. Tetapi kita menjadi cenderung terpisah dengan masyarakat satu sama lain, cenderung teralienasi dengan masyarakat, bahkan teralienasi dengan diri kita, bahkan teralienasi dengan alam dan lingkungan sebagainya. Itu kita bisa pahami karena sekarang ini secara besar-besaran bahwa ekologi juga semakin rusak, itu bukan karena kita tidak pintar. Justru karena pintar makanya ekologi rusak. Kenapa? Kita makin pintar, tetapi secara spiritual, secara moral, justru banyak hal yang harus kita perbaiki. Begitu sementara penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Riris. Ada beberapa peserta yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang pertama, Saudara Togap. Silakan pertama Saudara Togap. Terima kasih kepada moderator. Silakan, Pak. Ya. Kurikulum kita sekarang kan menekankan untuk pendidikan karakter. Ya memang sangat betul. Apalagi kita Indonesia, masyarakatnya karakter-karakter yang perlu diubah. Tapi statement yang pernah saya baca, karakter sejati teruji ketika dia dikasih kekuasaan. Nah, melalui penjelasan Ibu tadi tentang karakter, bagaimana pendapat Ibu, pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Saya langsung jawab saja atau bagaimana Pak Moderator? Langsung aja, Bu. Ya, terima kasih Pak. Memang ada banyak orang yang mengatakan seperti itu, karakter teruji ketika diberi jabatan. Itu satu bagian dari penelitian saya ketika studi doktor, dan saya menemukan kata sahala yang artinya wibawa, karisma. Sudah ada bukunya terbit juga, cetakan kelima sekarang, sementara cetakan keenam. Yang saya mau sampaikan seperti ini, karakter itu adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seseorang. Dan karakter itu, dengan belajar dari masyarakat Batak, saya menemukan bahwa karakter itu dibentuk oleh, yang pertama adalah spiritualitas. Yang kedua adalah pengetahuan, sumber daya. Jadi yang pertama adalah spiritualitas. Yang realitas yang sekarang banyak terjadi adalah kecenderungan ini, saya katakan tadi bahwa pendidikan formal masih harus belajar banyak dalam membentuk karakter. Spiritualitas itu dari pembelajaran saya menemukan itu justru ketemunya adalah pada pendidikan, masa pendidikan informal, di mana nilai-nilai spiritualitas yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu sangat kuat. Saya mengatakan nilai-nilai spiritualitas itu misalnya bahwa nilai-nilai spiritualitas itu adalah manusia punya
punya pengalaman kemenyatuan dengan alam. Oleh karena itu alam mencukupkan seluruh kebutuhan manusia. Dan atas dasar itu juga manusia memuja alam. Itu adalah bagian dari spiritualitas. Kalau kita masuk dalam pemahaman Batak, bagaimana karakter seseorang itu dibentuk, maka spiritualitas itu memang benar-benar adalah yang pertama. Dan kalau kita mengenal orang-orang tua Batak dahulu, bagaimana mereka punya karakter. Dalam buku Sahala saya katakan karakter itu adalah mengatakan dia memiliki integritas. Integritas contohnya sesuai kata dan tindakan. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Itu dari segi iman Kristen saya. Tetapi memang tidak mudah orang untuk mampu bersikap sesuai kata dan tindakan. Itu yang saya katakan sekarang ini saya tidak mudah menemukan orang yang punya karakter. Karena apa? Karena kita terlalu jauh terpelosok dengan akses daripada pendidikan formal itu. Kemampuan kita secara intelektual luar biasa, tetapi secara spiritualitas kita harus belajar banyak. Seperti itu. Dan banyak juga orang-orang di lingkungan saya sendiri, di lingkungan saya pendeta, di lingkungan gereja, dan juga di lingkungan masyarakat, saya mengenal banyak orang-orang yang secara pendidikan tidak tanggung, tetapi secara moral kita harus belajar banyak. Itu yang saya katakan tadi. Sesuai kata dan tindakan itu memang tidak mudah. Tetapi kalau dia punya spiritualitas yang kuat, di mana seperti saya katakan tadi itu bahwa ilmu pengetahuan itu adalah berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Maka ilmu pengetahuan juga harus digunakan untuk memuja Tuhan. Dan kalau itu yang dilakukannya, maka dia akan lebih mudah, lebih lincah menyesuaikan kata dan tindakan. Itu baru soal integritas. Ada beberapa poin, misalnya dapat dipercaya, dalam bahasa Batak disebut haposan. Itu hanya mungkin kalau kita punya spiritualitas yang kuat. Begitu? Untuk dihubungkan dengan Saudari Lisotina, silakan Baginda untuk kedua. Saya ya? Ya, Baginda Sitompul, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya langsung kepada narasumber. Ibu Riris tadi memang sudah menyampaikan filosofisnya dan definisi dari pendidikan karakter itu. Tentu secara umum kita paham dan mengerti baik secara definisi maupun praktik dari karakter ini. Tapi yang menjadi diskusi kita, pertanyaan saya adalah begini. Secara umum maupun secara khusus, ini persoalan karakter ini sudah terbuka di depan semua orang. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya yang akhir-akhir ini terjadi tentang Pak Joko Chandra misalnya, banyak terlibat di sana para jenderal yang mencoba manipulasi atau meluruskan jalannya Pak Joko Chandra bisa keluar masuk Indonesia padahal dia sudah tersangka atau buron. Nah, ini seorang jenderal kan, dan masih banyak lagi yang lain misalnya tokoh-tokoh lain yang punya jabatan, punya pendidikan yang justru karakternya rusak ya dalam hal-hal seperti ini. Nah, itu secara umum, secara khusus juga Bu, dalam konteks misalnya kita katakan di gereja juga terlibat juga. Beberapa kita lihat jemaat bertengkar dengan pendeta karena pendeta ketahuan korupsi misalnya. Lalu di lingkungan STT juga demikian. Bahkan di lingkungan sekolah perguruan tinggi pun, nah itu banyak rektor-rektor yang kena tangkap karena bermain suap untuk jabatannya. Dan bahkan di bawah-bawahnya juga demikian. Nah, maksud saya begini, kalau kita bicara tentang pendidikan karakter dengan situasi yang sekarang terjadi, menurut Ibu itu mulai dari siapa? Kalau kita katakan mulai dari pimpinannya pun rusak, nah gimana ke bawahnya begitu? Nah, kalau kita katakan mulai dari siapa, pendidikan karakter itu dimulai,
Ibu bisa jawab dari berbagai sudut pandang, silahkan. Nah, kalau demikian, lalu bagaimana setelah kita tahu dari siapa, lalu bagaimana dalam konteks sekarang untuk menjalankannya? Yang simpel-simpel aja, Bu. Misalnya kita katakanlah dalam ruang lingkup kita lah dulu, dalam STT misalnya. Ya. Dimulai dari mana sebenarnya ini bagus? Kalau kita katakan dari STT-nya, di atas STT masih ada lagi yang menangani. Itu misalnya Kemenak atau Dirjen. Misalnya kan di bawahnya lagi. Nanti dirjen atasnya adalah Kementerian Agama. Ini dimulai dari mana ini sebenarnya biar beres pendidikan karakter ini? Terima kasih, Bu. Ya. Ya, langsung ya Pak Hendra ya. Ya. Langsung aja. Terima kasih Pak Baginda Sitompul. Saya tidak menunjuk subjek. Karena apa? Karena nanti Pak Kabisdian untuk menentukan ini dimulai dari mana, dari bawahannya kah, dari manajernya kah, dan itu tertinggi. Karena sebenarnya kalau institusi lemah, maka seluruhnya itu berpeluang untuk melakukan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak umum. Karena itu dalam penelitian saya menemukan bahwa sahawa karisma seorang pemimpin itu hanya bisa tegak kalau ada aturan main yang jelas, yang disepakati bersama dan dilakukan semua orang tanpa kecuali. Kita juga mendengar bagaimana kita mengatakan bagaimana menegakkan bahwa hukum adalah pasti. Jadi dalam pelaksanaan hukum kita suka mendengar tebang pilih. Ya kalau begitu sulit, tetapi ketika ada hukum yang disepakati bersama, maka itu harus jalan tanpa pilih bulu. Nah, itu bisa berlaku di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di kampus masing-masing, di STT, dan juga di lembaga pemerintahan dan lembaga gerejawi. Hanya kalau aturan ditegakkan, maka karisma pemimpin itu bisa tegak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Riris. Lanjut Ibu Lisotina. Baik, terima kasih Bapak Ibu Panitia. Saya Lisdotina Pasar Ibu dari praktisi pendidikan. Saya mengajar pendidikan agama dan budi pekerti. Pertanyaan saya kepada Ibu Riris Yagian. Tadi dikatakan bahwa pendidikan tanpa moral, pendidikan tanpa mental adalah pendidikan yang gagal. Betul, dalam pembelajaran atau dalam pemberian materi di tengah-tengah anak-anak kita, khususnya yang Kristen, Protestan, memang agak sulit gitu ya. Agak sulit karena apa? Anak-anak sekarang ini lebih mengandalkan keakuannya. Sementara dari pendidikan, dari dinas itu sendiri menginginkan kita untuk lebih kepada pendidikan karakter. Pertanyaan saya, Ibu, apakah hanya insan pendidik saja yang mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan anak-anak bangsa ini memiliki pendidikan karakternya? Karena apa? Saya sering sekali mendengar anak-anak itu kalau mengeluh gitu ya, kita sering mendengar bahwa mereka katakan, Bu, kalau di rumah kalau kami nakal yang ditanya siapa guru agamanya. Nah, gitu ya. Artinya seolah-olah tertumpu kepada kita praktisi atau insan pendidikan. Nah, mohon penjelasan Ibu. Ini menjadi tanggung jawab yang siapa gitu. Terima kasih Ibu Riris. Ya, terima kasih Ibu Lisdotina, Boru Pasar Ibu ya, edak saya dong. Iya Bu. Tadi pertanyaannya, apakah tanggung jawab mendidik hanya kepada insan pendidik? Dalam hal ini saya harus mengatakan bahwa tanggung jawab yang terutama itu justru pada setiap orang tua. Iman Kristen saya mengatakan bahwa dalam kitab Ulangan dikatakan, didiklah anakmu ketika engkau jalan-jalan, ketika engkau tidur, ketika engkau makan, dan seterusnya, pagi sampai pagi.
Dan ada juga ayat yang mengatakan, cambuklah anakmu kalau dia salah, tapi jangan menginginkan kematiannya. Artinya perintah untuk mendidik itu sebenarnya disampaikan yang pertama dan terutama adalah kepada orang tua. Makanya dalam pendidikan, dalam keluarga, bahkan juga dalam hidup keagamaan, kita suka mengatakan bahwa pendidik yang pertama dan terutama adalah orang tua. Itu tanggung jawab moral. Meski memang orang tua sendiri harus banyak belajar bagaimana mendidik seperti itu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah memang setelah anak mulai memasuki pendidikan formal, SD, SMP, dan seterusnya, tanggung jawab itu diberikan kepada insan pendidik. Itu benar. Tetapi kan para pendidik, insan pendidik kan menerima anak sebagaimana mereka dididik di rumahnya masing-masing. Betul. Jadi yang terutama adalah pendidikan keluarga. Kalau pendidikan keluarga bagus, maka hasilnya akan bagus. Bagaimanapun saya berkali-kali selalu mengatakan ini dalam khotbah-khotbah saya. Karena saya berpikir dari Max Weber juga. Karena pendidikan keluarga, kalau sebuah keluarga baik, kalau dalam sebuah komunitas ada keluarga A, B, C, D, E baik, kalau itu baik, maka masyarakat itu akan baik. Tetapi kalau keluarga A, B, C, D tidak baik, maka masyarakat itu sudah pasti nggak baik. Adalah yang broken home, jarang pulang ke rumah, narkoba dan lain sebagainya. Akan mudah menemukan itu. Nah, dan kalau keluarga baik, maka gereja juga pasti baik. Itu pasti baik. Tetapi kalau pendidikan keluarga tidak kuat, rapuh, bahkan orang tua juga tidak melakukan tugasnya dengan baik, atau orang tua tidak peduli dengan pendidikan anak, maka keluarga juga pasti tidak baik. Dan memang bagaimanapun di mana-mana selalu dikatakan ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, selalu ujung-ujungnya adalah kami mohon kepada lembaga keagamaan, termasuklah pendeta kayak saya ini, supaya benar-benar mendidik jemaatnya. Ujung-ujungnya kan kepada para pendidik di gereja, di tengah-tengah perguruan sekolah, ujung-ujungnya ke kita. Tidak disorot seperti apa keluarga. Karena itu sebenarnya saya lebih senang kalau punya kesempatan untuk menyampaikan kepada, termasuk kepada ibu misalnya, kepada yang punya wewenang mengalokasikan dana, maka pendidikan-pendidikan keluarga justru harus lebih banyak dibahani, dibekali, termasuk dialokasi dana sebenarnya, supaya mereka benar-benar punya kemampuan, punya kapasitas yang baik, yang mumpuni untuk mendidik anak-anaknya. Contoh yang paling gamblang lagi misalnya, soal pendidikan seks yang sangat tabu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Saya sampai usia tertentu, rasa-rasanya tidak menerima itu dari orang tua saya. Jadinya saya harus cari dari yang lain. Di masa saya hal mencari dari buku, dari mana itu masih dilakukan dengan hati-hati, dengan sembunyi-sembunyi. Kita bisa membayangkan kalau hal itu dilakukan secara terbuka oleh orang-orang, apalagi dengan adanya internet, Android, semua anak punya Android, mereka bebas mengkonsumsi itu dari HP. Dan bisa kita bayangkan bahwa kalau orang tua memahami tugasnya, mungkin mereka tidak memiliki anaknya itu meski setiap hari di hadapannya. Ini persoalan besar di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita saat ini, Ibu. Bisa begitu, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, silakan. Ya. Ton dan Ramen. Silakan penanya selanjutnya, Pak Bestian. Ya, terima kasih Bang Hendra, moderator. Suara saya kedengaran nggak, Bang? Kedengaran, mantap. Ya, terima kasih buat panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih buat Pendeta Riris yang telah memaparkan materi terkait dengan pendidikan karakter. Saya pikir itu sangat menginspirasi kita
dan menjadi wacana-wacana baru. Nah, saya tadi mencatat ada satu hal yang sangat menarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Riris terkait dengan sahala dalam konteks kepribadian atau karakter Batak itu. Nah, terkait dengan itu saya mau coba menghubungkan dengan konteks kerusakan ekologi yang juga disinggung oleh Ibu Pendeta tadi. Nah, keprihatinan kita, keprihatinan dunia pada saat ini adalah salah satu terkait dengan kerusakan ekologi yang parah. Dan menurut Profesor Gerrit Singgi, itu menjadi salah satu konteks berteologi di Indonesia. Nah, yang saya mau gali lebih dalam dari penelitian yang tadi disertasinya Ibu Pendeta Riris terkait dengan sahala atau karakter pendidikan, karakter orang Batak itu. Adakah dari karakter orang Batak itu atau dari budaya orang Batak yang begitu apik dilakukan pada masa lalu terkait dengan pemeliharaan lingkungan yang bisa kita elaborasi untuk membangun spiritualitas ekologi, untuk menjawab kerusakan ekologi pada saat ini, termasuk dalam konteks kerusakan ekologi di Tanah Batak, terkhusus Danau Toba. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mau mencoba mengkaitkan COVID-19 sekarang yang merusak berbagai tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, termasuk adat kita orang Batak itu sendiri, saya pikir diporak-porandakan dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini. Tergerus, ada banyak adat-adat kita, kearifan kita yang tergerus oleh COVID-19 ini, termasuk kita tidak bisa bersalaman dan lain sebagainya. Adat kita harus dipersingkat, yang merupakan itu bagian dari budaya, bagian dari identitas kita sebagai orang Batak. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana gereja menyikapi ini? Demikian, Bang Hendra sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Christian. Nah, ini yang kalau saya berkesempatan membandingkan lebih banyak bagaimana spiritualitas Batak sebelum kekristenan hadir di Tanah Batak dan setelah kekristenan hadir di Tanah Batak. Dari apa yang saya pahami adalah bahwa sebelum kekristenan hadir di Tanah Batak, spiritualitas Batak itu adalah spiritualitas alam. Itu yang saya sebut tadi, kemenyatuan dengan alam. Orang Batak itu hidup bersama-sama dengan alam. Contoh paling gamblang misalnya, orang Batak itu kalau mau minum, saya mencatat bagaimana orang Batak dulu minumnya itu adalah dari bambu yang dibuat seperti tong gitu, lalu diisi air. Orang Batak minum dari situ. Tapi begitu kekristenan hadir, orang Eropa hadir, para misionaris hadir, mereka tidak hanya membawa agama Kristen, tapi juga mereka membawa produk-produk modern. Lalu minum dari bambu itu berganti menjadi minum dari cangkir, bahkan minum dari gelas. Itu contoh yang paling gamblang. Itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah bahwa bagaimana kemenyatuan orang Batak dengan alam itu, bahwa tadi saya sebutkan bahwa orang Batak itu memuja alam. Mereka memuji alam karena mereka yakin bahwa alam itu akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Pemujaan itu bisa kita lihat dalam ritual-ritual, yang dilakukan untuk memuji alam misalnya. Misalnya ritual ketika pesta panen. Ritual pesta panen, misalnya yang sekarang ini masih terus dilakukan oleh komunitas Parmalim, ritual Sipahalima. Ritual Sipahalima itu adalah ritual yang dilakukan untuk mensyukuri pesta panen, dan itu berlangsung ya, dan yang secara umum Batak tidak lagi melakukan itu. Nah, itu contoh yang bagaimana Batak itu memuja alam. Saya pakai istilah itu dan saya bandingkan dengan setelah kekristenan, orang Batak mengenal pendidikan formal, orang Batak saya sebut orang Batak saja, tidak konteks masyarakat secara umum, orang Batak itu kemudian bermusuhan dengan alam. Bukti Batak bermusuhan dengan alam, kemudian alam menjadi tergerus dengan begitu hebat. Erosi di mana-mana,
pohon-pohon di sekitar Toba Samosir itu gundul begitu loh. Lalu ketika ada perusahaan yang menanam pohon eukaliptus yang notabene-nya adalah menghisap banyak air, itu kebagian dari perusahaan lingkungan. Lalu sekarang ada banyak kerambah di sekitar Parapat Samosir, itu kan bagian dari merusak alam. Itu bukti bahwa Batak bermusuhan dengan alam. Dan tentu saja orang-orangnya mungkin bukan pelaku utama, karena itu butuh modal besar. Tapi Batak terlibat di situ. Masyarakat Batak mungkin tidak keseluruhan, tapi masyarakat Batak terlibat di situ. Saya tidak menyebut oknumnya, tapi masyarakat Batak terlibat di situ. Dan itu terjadi gara-gara kemerosotan mental itu, kemerosotan moral itu, praktek korupsi dan lain sebagainya. Dan tidak terkecuali masyarakat Batak tergerus dengan perilaku-perilaku seperti itu. Karena itu saya mengusulkan bahwa spiritualitas yang perlu kita hidupi adalah spiritualitas alam itu. Kerusakan ekologi adalah tanggung jawab seluruh bangsa, seluruh masyarakat. Meski itu sudah menjadi persoalan dunia, tapi kita nggak usah mikir dunia, mikirlah apa yang ada pada kita misalnya. Bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan di sekitar lingkungan kita, rumah kita, dan secara khusus Toba Samosir yang memang sekarang menjadi wisata dunia. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena suasana, karena pandemik ini merubah seluruh tatanan adat kita. Tadinya nggak salaman, tadinya boleh salaman menjadi nggak bisa salaman. Itu kan soal cara. Satu sisi kalau kita mau jujur mengatakan, kita harus bersyukur bahwa terjadi pandemik ini. Meski kita harus masuk secara bertahap ya, dari kita memahami COVID-19 begitu menakutkan, kemudian semakin longgar, dan sekarang kita masuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru, memang semakin longgar perasaan kita. Tetapi kita harus jujur lah, ada banyak hal-hal yang selama ini sudah berlebihan, baik secara adat, baik secara struktur, bahkan dalam lingkungan keagamaan juga tidak terkecuali. Ada banyak hal yang sudah terlampau. Dengan COVID ini kita punya waktu untuk merenungkan lebih jauh, lebih dalam tentang siapakah kita manusia di hadapan Tuhan. Kembali kepada bagaimana kita menghidupi spiritualitas kita, spiritualitas alam itu. Begitu, Pak. Selanjutnya silakan Pak Sabar. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari saya dengar penjelasan dari Ibu narasumber, meskipun baru saya masuk, ada penjelasan mengenai AQ, EQ, bahkan ada LQ, IQ, EQ, dan LQ. Nah, di zaman sekarang ini, kami sebagai guru, tidak ada lagi pertemuan tatap muka. Jadi pendidikan karakter itu sudah sulit kami langsung dapat. Nah, yang saya tanyakan, mana yang lebih dipentingkan pada saat sekarang pembelajaran daring ini, AQ atau EQ? Mengingat pembelajaran daring jarak jauh yang kami lakukan ini. Begitu juga mahasiswa sekarang, mungkin mahasiswa juga akan seperti anak sekolah pembelajarannya, yaitu melalui daring. Nah, apalagi mahasiswa ini nantinya akan menjadi generasi-generasi yang menuju kesuksesan mereka. Jadi, jika mereka nanti sudah bekerja, nah mereka ini karena sudah berapa lama, sudah hampir 1 tahun tidak bertemu dengan dosennya, kami tidak bertemu dengan murid kami, karakternya kami tidak tahu bagaimana,
Nah, yang akan saya tanyakan, saya ulang lagi, mana yang lebih dipentingkan, IQ atau EQ? Hanya sederhana saja, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Sabar. Ini memang dilema bagi kita, saya sendiri dosen. Pertanyaannya bahwa di perguruan tinggi kita selalu mengajar dalam rangka pengembangan IQ. Tetapi seperti saya sampaikan tadi bahwa saya tidak berpikir mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Tetapi yang saya tawarkan adalah pendekatan pendidikan holistik. Saya ambil istilah dari, ini adalah satu istilah dalam Batak, tetapi saya yakin juga dimiliki oleh banyak masyarakat dari berbagai etnis, pendidikan totalitas, yang artinya adalah pendidikan secara holistik. Saya sendiri mengalami bahwa ada keterbatasan dengan daring. Ada keterbatasan dengan harus lewat WA, lewat SMS, lewat daring seperti ini. Tetapi dalam diskusi saya jadi punya kesempatan banyak. Saya punya kesempatan banyak untuk menyapa mahasiswa saya dengan mendorong mereka untuk melakukan perenungan. Karena apa? Misalnya ketika akan ada diskusi seminar misalnya, itu biasanya seminar kita ada 3 bagian, seminar biblika, pengajaran, dan praktika seperti itu. Ada tema-tema tertentu yang kita bahas dalam satu kegiatan pertemuan di kelas. Ini bagi saya, ini justru kesempatan untuk mendorong mahasiswa saya untuk bicara tentang kematian misalnya, kehidupan misalnya. Tentu saja tidak mudah menyamakan konsep seseorang tentang, kalau saya di perguruan tinggi di kampus saya, pemahaman mahasiswa tentang kematian dulu dan kini itu menjadi berbeda, jelas berbeda. Karena ketika masa pandemi ini begitu menakutkan banyak orang, kematian itu rasanya dekat sekali. Dan saya menjadi punya kesempatan banyak untuk membahas itu, untuk menggali itu. Dan saya tidak merasa bahwa secara IQ mereka menjadi lemah. Saya tidak merasa seperti itu. Tetapi ada sisi-sisi yang selama ini terabaikan dan sekarang saya punya kesempatan banyak untuk itu. Tentu saja kita berharap bahwa studi baik di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sekarang ini bahwa situasi ini cepat berlalu sehingga kita boleh tatap muka kembali dengan siswa kita, dengan mahasiswa kita. Tetapi bagaimanapun saya harus katakan, satu sisi saya bersyukur dengan situasi ini. Di sisi lain saya harus membaca lebih banyak, belajar lebih banyak untuk bisa mengimbangi IQ, SQ, dan EQ itu. Begitu, Pak. Penanya selanjutnya, Bapak Eliston. Terima kasih, Pak. Oh, Eliston Percintaan, silakan Pak. Halo, dengar saya, Pak? Halo, Pak. Oke. Ya, Pak. Baik, jelas. Bisa. Baik, saya Eliston Panjaitan, Pak. Ini mau saya bertanya sama Ibu narasumber kita, Ibu Riris Siagian tadi, Bapak. Iya, Pak. Tentang pendidikan karakter. Tadi saya ikuti mulai dari awal sampai kasus yang sedang trending topik ini Joko Chandra. Padahal kita masih di sekitaran pendidikan karakter seperti yang disampaikan narasumber tadi. Yang mau saya sampaikan yang pertama, kalau boleh kembali didefinisikan dulu dengan jelas apa itu karakter. Kemudian pendidikan karakter dimulai dari siapa? Kemudian mulai dari anak mungkin kita katakan TK sampai nanti masuk sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, bahkan sampai mahasiswa. Yang mau saya tanyakan yang kedua kepada Ibu narasumber, pada saat kapan tingkatan yang saya bacakan barusan, pendidikan karakternya dibangun. Contoh yang saya boleh katakan ketika kita mahasiswa, banyak para mahasiswa yang mungkin secara tidak langsung menerima didikan dari Bapak Ibu dosen.
ada mungkin karakter yang disampaikan walaupun tidak langsung atau tidak secara langsung disampaikan, tapi secara lisan tidak tertulis bisa mahasiswa tangkap, oh ini karakter yang disampaikan Bapak Ibu dosen saya. Yang mau saya sampaikan kepada Ibu narasumber, adakah di waktu mahasiswa karakter yang Ibu sampaikan yang mungkin mahasiswa tidak mengerti? Yang paling simpel saya katakan Ibu, ada begini kasusnya. Ada mungkin perguruan tinggi yang menyampaikan pembelajaran 3,5 tahun selesai. Ada input yang 3,5 tahun hasilnya langsung clear. Ternyata setelah selesai ada semacam kebanggaan tersendiri kepada mahasiswa. Tetapi ketika dia berkompetisi mencari yang namanya pekerjaan, tidak mampu. Dia hanya mampu tadi menyelesaikan studi dengan begitu cepat. Jadi kepada Ibu narasumber, tolong kalau boleh, saat kapan pembangunan karakter yang dominan mulai dari tingkatan yang dasar sampai mahasiswa. Itu saja saya kira. Terima kasih Bapak Moderator. Langsung ya Pak Hen ya. Ya, terima kasih Pak. Beberapa pertanyaan tadi sudah disampaikan juga. Oke, saya ulangi garis besarnya ya. Pendidikan karakter mulai berlangsung sejak dini, bahkan sejak seseorang dalam kandungan. Jadi saya ingat satu nat yang mengatakan tagan dibortia nidainang dupena. Para nabi itu dipanggil sejak mereka dalam bayi. Artinya pendidikan karakter sudah berlangsung. Itu makanya terutama kita masyarakat Batak suka mengatakan kalau seorang perempuan lagi hamil berbadan 2, maka biarlah dia melakukan hal-hal yang baik karena itu akan turun kepada anaknya. Biarlah dia melihat hal-hal yang baik. Biarlah kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya supaya karena itu akan berimpact kepada anaknya. Artinya sejak dalam kandungan juga seseorang anak sudah menerima pendidikan karakter itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dari itu terus tadi saya sudah katakan itu terus ketika dia masih di bawah asuhan orang tuanya sebelum dia masuk ke sekolah formal. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, tinggal kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita melakukan pendidikan karakter kepada anak kita apa tidak? Yeah. Dan contoh yang saya mau katakan juga pendidikan karakter tidak semata-mata ketika seorang tua kerjakan ini, tidak seperti itu. Ada satu istilah yang kita juga sudah akrab tentunya, learning by doing. Kita harus menampilkan apa yang kita pikirkan, apa yang ideal menurut kita, yang kita harapkan dicontoh oleh anak kita. Jadi learning by doing. Jadi kita melakukan sendiri. Kita harus menampilkan diri kita bahwa kita adalah orang yang punya karisma, punya wibawa, punya karakter. Karena tidak sedikit juga orang yang mengatakan, jangan pergi ke sana. Kalau mau keluar rumah, permisi. Tapi di sini tidak permisi. Ada banyak orang tua, terutama kaum bapak biasanya, nak pergi ke gereja ya, tapi orang tua sendiri nggak pergi ke gereja. Itu contoh-contoh yang sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang untuk menghasilkan seorang anak yang punya karakter, maka orang tua sendiri harus menampilkan dirinya sebagai seorang yang punya karisma, punya wibawa sebagai orang tua. Kalau kita menghidupinya, menghidupi karakter itu mengatakan iya, kalau ya, tidak, kalau tidak, sesuai kata dengan tindakan, maka arti konsisten, maka itu juga akan turun kepada anak kita. Itu pasti. Saya sendiri punya banyak pengalaman bagaimana cara-cara saya itu kemudian ditiru oleh anak saya. Dan saya senyum-senyum. Ya kan Mami tegas juga dia katakan seperti itu. Dan dia tiru, senyum saya. Tapi paling tidak saya yakin bahwa dia belajar dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia dengar. Itu satu contoh yang sangat kuat. Yang berikutnya adalah bagaimanapun soal pendidikan karakter memang berlangsung terus-menerus.
ketika saya studi, ketika saya mempelajari karakter ini lewat kata sahala, bisa saja seseorang yang punya karisma, punya wibawa, marsahala dalam kehidupan sehari-hari karena sesuai kata dengan tindakan dapat dipercaya, berlaku jujur dan lain sebagainya. Tapi ada satu saat di mana dia lalai melakukan tugas-tugasnya, ada satu saat di mana dia tidak jujur, ada satu saat di mana dia sulit untuk bersikap, maka di situ karakternya melorot, di situ karakternya jatuh, di situ karakternya menjadi lemah. Dan makanya ada pertanyaan juga ini dari mana tadi ya, tadi ada di atas itu, karakter itu dimiliki oleh setiap orang. Tinggal apakah karakternya kuat atau lemah, apakah dia marsahala apa tidak. Dan itu bisa dilatih, itu bisa dibentuk lewat keluarga, lewat pengalaman hidup sehari-hari. Tetapi yang paling penting kuncinya adalah bahwa dia harus punya spiritualitas. Saya sudah sampai kepada pernyataan, kalau kau, saya katakan pada anak saya, kalau kau tidak menjadi manusia yang lebih baik, maka kau tidak perlu sekolah. Karena apa? Karena dia akan menambah deretan orang-orang yang pintar tetapi tidak punya karakter. Begitu, Pak. Terima kasih. Nah, tanggapan Ibu Riris ini sudah sekaligus menjawab pertanyaan Gustaf Harepa. Iya, itu Gustaf Harepa. Ya, Kenapa sama salah juga itu? Ya. Sekarang Bu Riris, ada Saudara Ramen Sinaga yang akan mengembangkan pertanyaannya. Iya, silakan Pak. Selamat sore Bu, saya Ramen Andino Sinaga, mahasiswa pasca IAKN, jurusan MPK Manajemen Pendidikan Kristen. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya untuk tahun depan ada namanya asesmen kompetensi minimum, ada AKM dan survei karakter. Bagaimana sebenarnya survei karakter atau AKM yang tepat untuk penilaian karakter seseorang anak seperti itu, Bu? Karena menurut saya karakter itu bukan dilihat secara temporer, tapi secara simultan dari keluarga menuju sekolah. Bagaimana guru nanti melihat karakter seorang anak tersebut? Misalnya, bisa saja seorang anak itu baik secara sikap, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak memiliki karakter, seperti cheating dan sebagainya. Bagaimana guru bisa melihat hal tersebut, karakter tersebut gitu? Karena yang bisa saya tangkap dari AKM tersebut ada standar minimumnya. Apa standar minimum dari karakter seseorang? Seperti itu. Bukankah kita mengharapkan bahwa ada high qualified dari semua siswa kita memiliki karakter yang tepat? Seperti itu menurut jenjang pendidikannya. SD beda karakternya dengan SMP dan SMA. Ada harapan-harapan yang berbeda dari setiap jenjangnya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah masalah sahala tadi. Tadi pertanyaan Ibu, pernyataan Ibu adalah bahwa setiap orang memiliki karakter. Benar, semua orang memiliki karakter. Tinggal bagaimana role modelnya, role model keluarganya, role model sekolahnya untuk menempatkan dia mendapatkan posisi karakter yang lebih qualified. Sahala itu dimiliki, tondi itu dimiliki oleh setiap orang. Tetapi menurut pendapat saya, sahala itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang hanya memiliki tondi, tapi tidak semua orang memiliki sahala menurut pendapat saya, tapi tidak tahu benar atau salah. Sehingga tadi ada persamaan sahala, seseorang yang memiliki sahala yang empower, ada empower dalam sahalanya, sehingga dia memiliki karakter yang baik seperti itu. Bagaimana pernyataan tadi, semua orang memiliki karakter, dengan pernyataan bahwa tidak semua orang memiliki sahala, tetapi memiliki tondi, dari tondi yang bisa dikembangkan menjadi sahala. Demikian, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ramen Sinaga ya, mahasiswa IAKN. Ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika aturan ditegakkan, tentu di masing-masing institusi bahkan masing-masing keluarga juga punya aturan masing-masing gitu loh, yang berlaku bagi komunitas itu. Nah, hanya ketika aturan itu dijalankan dengan benar, maka kita bisa mengukur, itu salah satu alat ukur parameter untuk mengukur apakah seseorang berkarakter apa tidak. Jadi misalnya mengatakan bahwa setiap
katakanlah misalnya kita masuk jam 3. Kita masuk jam 3, kuliah ini, kita masuk jam 3. Tapi kemudian ada orang yang datang setengah 4, dalam arti terlambat. Sudah datang terlambat, lalu tampilannya, karakternya, slow-slow saja, senyum-senyum seperti itu, nggak ada perasaan bersalah. Bisa bayangkan nggak, orang sudah melanggar aturan, masih dengan senyum-senyum. Kalau kita menghadapi seperti itu, udah salah seseorang, tapi masih nggak ada perasaan bersalah, itu berarti bagi dia sah-sah saja melanggar aturan. Itu contoh yang paling gamblang. Tapi saya katakan betapa tidak berkarakternya dia. Di kelas saya sendiri, saya menerapkan peraturan, kalau kita masuk jam 9 pagi misalnya, maka semua orang akan datang jam 9 pagi. Kalau dia mau terlambat, dia tinggal WA saya, Bu, saya terlambat. Atau Bu, saya tidak pengen masuk. Maka itu disampaikan. Itu bagian dari pertanggungjawaban. Termasuk ketika dia tidak pengen masuk, tidak pengen ketemu dengan saya, maka boleh mengatakan, Bu, misalnya, Bu, anak kucing saya lahir. Bisa saja mengatakan seperti itu. Tapi ada informasi yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban. Gitu. Itu saya pikir itu aturan main yang bisa kita terapkan di tempat kita seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika Saudara Ramen Sinaga menghubungkan Sahala dengan Tondi. Memang dalam satu kupasan saya mengatakan, beberapa ahli mengatakan Tondi itu sama dengan Sahala. Tondi sama dengan Sahala. Tondi itu adalah roh jiwa yang ada dalam diri setiap orang. Jadi roh, Tondi, jiwa. Dan semua orang punya roh, iya. Semua orang punya roh, iya. Dan roh itu yang membuat kita punya kemampuan untuk bernafas dan kita hidup. Tetapi kan beda Tondi dengan Martodi. Jadi karena tadi mahasiswa IAKN, iman Kristen kita mengatakan bahwa ada satu ayat dalam Alkitab mengatakan dalam Ibrani, songon bakken amar dalan-dalan. Songon bakken amar dalan-dalan itu seperti mayat hidup yang jalan-jalan. Gitu. Itu dikatakan kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang punya tondi tetapi tidak martondi. Dan kalau kita udah memahami begitu, maka kita akan bisa lihat apakah seorang guru punya martodi haguruan. Apakah seorang guru punya rohnya sebagai seorang guru, dalam arti punya karakter guru seperti itu. Karena ya jujur saja kita bisa melihat di sekitar kita bahwa ada banyak orang yang untuk menjadi orang tua saja dengan ukuran nilai rata-rata dalam arti yang umum tidak memenuhi syarat seperti itu. Sebab kalau orang tua dia harus mendidik anaknya, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya segala macam. Jadi ketika kita melakukan tugas kita dengan baik, tanggung jawab kita dengan baik, maka entah sebagai apa kita, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai guru, maka bisa dikatakan kita martodi. Tetapi kalau kita tidak melakukan tugas kita, tanggung jawab kita sebagaimana seharusnya, kita hanya punya tondi, kita hanya punya roh, tapi kita nggak martodi. Dan sahala itu adalah yang martodi itu. Sahala itu adalah implementasi nilai-nilai kebaikan yang kita pahami, yang kita miliki, implementasinya. Jadi kalau seorang pemimpin berbicara dengan begitu berkarisma, begitu beribawa, dan seluruh anggotanya, seluruh orang-orang yang berada dalam naungan dia, mendengarkan dia dengan takjub, dengan penuh hormat, maka kita bisa katakan sebagai pemimpin dia masalah, sebagai pemimpin dia martodi. Tetapi kalau seorang pemimpin bicara di depan banyak anggota, di depan anak buahnya, tapi orang itu nggak peduli dengan siapa yang bicara itu, pemimpin mereka yang bicara itu, maka kita bisa mengatakan dia dah martodi. Dia nggak pegang kepemimpinannya. Dan itu ibana. Nah, uluad do ibana. Seperti itu, Pak. Makasih Bu Riris. Ada satu lagi penanya, Bu. Ya. Siska Juntak. Silakan Saudari Siska. Oke, terima kasih. Bu, mohon maaf sebelumnya kamera depan saya kebetulan lagi agak rusak, jadi tidak bisa untuk menampilkan muka ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Oke. Saya
Siska Simanjuntak, kebetulan saya seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Toba. Saya ingin bertanya Bu, gini, saya sebenarnya sampai sekarang masih yakin dan percaya bahwa pendidikan karakter itu pertama-tama berasal dari keluarga, dan orang tua adalah yang paling bertanggung jawab untuk membentuk karakter dari rumah. Karena selain karakter itu adalah genetis gitu ya, diwariskan dari orang tua, itu juga bisa dibentuk dari lingkungan. Nah, persoalannya adalah seringkali orang tua cenderung abai dengan hal ini, Bu, dan merasa bahwa karakter itu bisa dibentuk dari sekolah, apalagi sekolah berasrama gitu. Karena kebetulan di Toba ada beberapa sekolah berasrama ya, Bu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, kira-kira bagaimana kita sebagai pendidik, kita sebagai guru ataupun gereja sebagai lembaga mengantisipasi hal ini? Gimana caranya kita bisa meyakinkan orang tua bahwa kamu harus sadar loh, tugas mendidik itu, mendidik karakter itu pertama harus dari rumah. Jangan cuma bingung nyari uang tapi tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter. Jadi itu pertanyaan saya, Bu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik, juga gereja bisa lakukan dalam rangka untuk menyadarkan kembali orang tua akan tugas mulia ini sebagai pendidik pertama bagi anak-anak. Terima kasih, Bu. Shalom. Ya, terima kasih Bu Siska. Ini memang berpulang kepada kita masing-masing. Ya, sebagai institusi gereja, biasanya kan sebelum menjadi orang tua kan biasanya ada penggembalaan untuk orang yang akan menikah, konseling pernikahan seperti itu. Di situ kan di gereja-gereja, biasanya kalau di gereja saya seperti itu, ada kesempatan bagi para pelayan gereja untuk menjelaskan kepada para calon orang tua tentang tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang pertama, dan tentu kita berharap bahwa itu boleh berlangsung di setiap saat ketika sepasang muda-mudi akan menikah, konseling pernikahan seperti itu. Dan saya tahu di banyak gereja-gereja lain juga ada seperti itu, Katolik juga ada, GKI dan sebagainya juga ada seperti itu. Itu tugas penting daripada gereja untuk menyampaikannya. Tetapi tentu saja itu terbatas. Itu yang saya katakan, sebaiknya ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh gereja, oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah untuk membina para orang tua, masyarakat secara umum tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak di tengah-tengah keluarga. Itu yang berikutnya, Ibu. Dan memang kalau di institusi pendidikan misalnya, bagaimana supaya mendidik anak untuk memiliki karakter yang baik, maka mau tidak mau kita harus menegakkan aturan itu, disiplin. Saya mengamati dan cenderung tiba pada kesimpulan bahwa sekolah yang tanpa disiplin, tanpa aturan main yang jelas, maka masyarakatnya atau siswanya akan abai dengan disiplin. Dan kalau abai dengan disiplin, yang ada adalah pembentukan karakter tidak berlangsung dengan baik. Nilai-nilai moral tidak dipegang dengan teguh. Itu yang terjadi. Jadi sekaliguslah ini menjadi himbauan, dorongan bagi setiap orang, setiap lapisan masyarakat yang bergerak, yang bertugas di lembaga pemerintahan, masyarakat, gereja, tidak terkecuali mungkin ada juga teman-teman dari Muslim, nanti pembicara kita ada beberapa dari Muslim. Setiap orang sebaiknya memahami bahwa pendidikan karakter kepada anak itu sangat penting. Dan kalau kita mau ke depan itu 10 tahun, 15 tahun ke depan, kita menghasilkan, kita berharap anak kita punya karakter yang baik, tidak hanya baik, saya katakan unggul, maka kita harus mendidik mereka sedini mungkin. Mau tidak mau, memang tidak mudah mendidik karakter. Learning by doing itu sangat penting dan mendasar. Saya pikir begitu, Ibu. Terima kasih Bu Riris. Mohon maaf untuk teman-teman sekalian. Oh, ada satu lagi, Bu Riris. Ya, silakan. Pertanyaan dari. Semoga masih ada waktu. Iya, Baginda Sitompul. Oh, silakan Pak Baginda. Halo Ibu. Ya. Ya, memang menarik sekali pembahasan kita ini, Bu. Menarik ya, karena memang dipertontonkan kan masalah karakter ini.
Iya, sangat dipertontonkan di depan publik masalah karakter ini, persoalan-persoalannya. Jadi saya sangat pendapat dengan banyak hal dengan Ibu tadi, dengan penjelasan Gus kan. Nah, sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, tetapi tidak terlalu erat kaitannya. Dalam pertanyaan saya yang berikut ini, Bu, begini, kan pastinya lah pemerintah tetapnya berupaya mencoba membentuk atau membuat cara bagaimana membentuk karakter masyarakat Indonesia. Nah, khususnya misalnya pengalaman saya, Bu, ya, ada di dalam penerimaan ASN misalnya kan. Dalam penerimaan ASN, upaya pemerintah salah satunya adalah membuat seleksi kompetensi dasar yang di dalamnya itu adalah ada tes kepribadian. Tentu tes kepribadian ini yang dimaksud pemerintah di sini adalah ya nanti ASN-ASN ini dihasilkan menjadi ASN yang ya punya karakter yang bagus. Nah, begitu. Di semua ASN begitu. Pasti ada tes kepribadiannya. Tapi pada prakteknya lah kita lihat, bukan. Nah, ada yang rendah nilainya, kan ada passing grade-nya kan. Ada yang rendah sekali nilainya, tapi karakternya bagus loh, Bu, dalam prakteknya. Tetapi ada yang tinggi kali nilainya, tapi dalam prakteknya ya tidak bagus begitu. Umumnya kita lihat misalnya kan banyak sekali guru-guru yang cabul kepada siswanya misalnya, padahal sudah melewati tes itu. Nah, dan banyak hal lain-lain. Maksud saya begini, apakah instrumen yang digunakan pemerintah itu sudah tepat? Apakah ini salah lembaga? Apakah ini siapa yang diperbaiki di sini? Lembaga, personal pribadi, atau bagaimana tanggapan Ibu mengenai ini? Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak. Tentu kita bersyukur bahwa sekolah-sekolah bahkan kantor-kantor sudah mulai menerapkan tes kepribadian. Itu biasanya lewat tes psikologi ya. Dan di kampus saya juga itu setiap tahun ketika akan menerima mahasiswa baru itu sudah diberlakukan. Tetapi kan kembali, itu kan adalah satu ilmu yang bisa dipelajari. Sementara kalau karakter itu kan sesuatu yang lahiriah, yang mendasar seperti itu. Makanya kadang-kadang bisa ketika masuk karakternya baik, karena grade-nya tinggi, tetapi kemudian dalam prakteknya macam-macam gitu, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kita harus paham, Pak, bahwa penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi di tengah jalan itu tidak semata-mata dari karakternya sendiri. Tetapi salah satu kembali saya katakan, berulang-ulang saya katakan, bahwa ada kesempatan untuk tidak melakukan disiplin, bahwa kurangnya pengawasan, bahwa kemudian dia melihat bahwa orang-orang yang menjadi panutan di tempat di mana dia ternyata jauh dari apa yang dia bayangkan, sehingga kesempatan menjadi lebih luas terlihat oleh dia. Itu bisa segala kemungkinan, Pak. Dan tentu itu kasuistik. Tetapi memang kita nggak bisa mengatakan kalau karakter si A bagus ketika di SMP, SMA, lalu sampai dia perguruan tinggi, lalu bekerja bagus. Belum tentu. Karena apa? Karena tantangan lingkungan ini luar biasa. Dan manusia, seorang individu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau kita masuk dari Weber, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan ya, kalau seorang anak baik masuk ke lingkungan yang tidak baik, besar peluang dia tergelincir. Dan kalau dia tidak mau tergelincir untuk menyelamatkannya, maka dia harus keluar dari lingkungan itu. Kan begitu Pak yang umumnya kita anak kita kira-kira sudah tergelincir ke lingkungan dengan situasi lingkungan, kita cepat tarik dia, pindahkan tempat dia kerja, pindahkan tempat dia bergaul. Itu antisipasi. Tetapi memang kembali spiritualitas itu harus diasah terus-menerus, Pak. Sebagai manusia kita kadang-kadang tergoda, kadang tergelincir, tapi kalau hidup doa kita baik, kalau ada hubungan yang baik, ada komunikasi yang terus-menerus dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita, dan itu dihidupi Batak sejak dulu. Maka relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama kita manusia akan baik. Itu yang saya pahami dan saya yakini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Riris yang sudah ya cukup banyak memberi kita pencerahan. Udah hampir 1 jam lebih ya Ibu Riris ya. Kita akan masuk kepada yang kedua. Bung Teo,
Apakah host sudahkah masuk Pak Theorinus Franciscus? Oh, sudah. Bung Theo udah masuk ini, Bung Theo. Maaf, baru bergabung. Oh iya, sudah capek ya. Sebelum ini juga Pak Theo sudah ada webinar HAM ya Pak ya Theo ya. Ya. Terima kasih untuk undangan kami yang Pak Theo sudah terima dan berkenan mencerahkan kami semua. Ini Pak Theo, peserta kita ini terdiri dari dosen, mahasiswa, guru. Jadi ini kita melihat yang ada di layar ini sudah ada biodata dari Pak Theo Franciscus Litai, lahir di Ambon 9 September 1970, jabatan tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Kita melihat lagi organisasi Pak Theo, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensi Kristen Indonesia, pendiri Perkumpulan Cakra Nusantara 19, Ketua Dewan Pakar Jokowi Center Nasional. Dan adapun pendidikan beliau juga sama dengan Ibu Riris tadi, sama-sama orang UKSW, S1 Fakultas Hukum dari UKSW Salatiga, sarjana, S2-nya dari Amsterdam, Belanda, doktornya dari Charles Darwin Universitas Australia, dan juga mengikuti pendidikan mediator dari Arizona State University Amerika Serikat, dan juga follow-up-nya di Manila. Nah, pekerjaan yang sekarang digeluti yaitu tenaga profesional kantor staf Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019 dan sekarang pun masih 2019 sampai sekarang. Dan secara pro homo mengisi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana sampai sekarang. Itulah kita mengenal Pak Theo Litai yang setelah kami kenal panggilannya Bung Theo. Ini adalah senior kami dan juga ketua cabang, mantan ketua cabang GMKI Salatiga. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak mencerai kami semua. Terima kasih Ibu Pendeta untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam dalam kasih Kristus. Saya sudah kirim satu tulisan, ini artikel buku yang sedang proses cetak di Gramedia. Nah, izinkan saya untuk ini saya kirim aja. Saya mau kirimkan satu file, nanti bisa ditampilkan oleh Ibu Pendeta. Sebentar. Sebentar. Jadi kita sama sekali tidak menyangka ya bahwa COVID-19 ini akan datang mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Ada orang yang mengira bahwa ini hanya terjadi untuk waktu yang singkat. Padahal ternyata kemudian kita lihat bahwa sampai dengan saat ini jumlah di seluruh dunia sudah melampaui 15 juta kasus COVID-19 ini. Ibu Ratna, saya sudah kirim yang PowerPoint.
Jadi bisa dilihat yang Iya, saya iya. kirim via. Iya, Ya. iya Bung Theo. Ini saya sudah kasih sama Hots, biar Hots menggantinya dengan PowerPoint. Silakan, Bung. Ya, lebih mudah diikuti soalnya kalau yang PowerPoint itu. Kalau tulisan gini agak kurang nyaman dibaca. Nah, di dalam PowerPoint ini nanti saya ingin untuk menunjukkan bagaimana respons pemerintah dan masyarakat, kemudian apa yang diarahkan atau diharapkan untuk dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat. Turunkan dulu. Nah, mungkin sambil menunggu itu saya ingin ulangi lagi bahwa pada Januari 2020 kita memasuki tahun 2020 Di atas dengan ini. satu optimisme yang luar biasa, ya. Itu Indonesia kelihatan, baru saja selesai pemilu, ya. Sesudah kompetisi yang begitu ketat, Pak Jokowi menjadi presiden dan memiliki banyak cita-cita yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM, ya, sumber daya manusia Indonesia, untuk bisa saing ke masa depan. Karena kebetulan, nah ini juga satu hal yang menarik adalah bahwa Indonesia dipandang memiliki potensi untuk berkembang lebih maju di dunia. Persoalan kita adalah dari segi sumber daya manusia kita belum siap. Ya. Salah satu wilayah yang dilihat akan berkembang itu adalah berkembang sangat pesat adalah Sumatera Utara. Ya. Sejak 2015 saya ditarik oleh Pak Luhut Panjaitan masuk ke kantor staf presiden. Fokus mengenai pengembangan wilayah Sumatera Utara sudah dimulai sejak saat itu. Saya pergi ke Sumatera Utara, berkeliling ke berbagai kabupaten, saya bisa melihat luar biasa potensi yang dimiliki oleh provinsi ini. Ya. Mulai dari selatan sampai ke utara, sampai ke perbatasan Sumut dan Aceh, itu ya. Nah, satu masalah yang kita hadapi kemudian adalah pada waktu munculnya virus ini, tidak ada yang memberitahukan kepada masyarakat, oh bukan yang ini sudah saya perbaiki, ini yang tadi saya kirim ke Ibu Ratna itu depannya udah bukan UPH lagi. Oke, nanti kita yang file yang covernya tepat saya kirim ulang, tapi kita lihat ke halaman berikutnya. Jadi satu persoalan yang kita hadapi, bukan saja kita ya, tetapi semua negara di dunia adalah tidak ada negara yang siap untuk bertemu atau mengalami pandemi global dengan magnitud sekuat COVID-19. Ya. Kita sudah mengenal virus corona ini lama. Ya. Kita sudah pernah punya pengalaman. Virus corona itu menyebabkan munculnya sakit flu Hong Kong atau yang disebut SARS. Juga ada yang disebut flu Arab, ya, MERS pada masa lalu. Tapi itu virus yang mereka bilang namanya virus corona 1. Virus corona 2 berbeda levelnya. Virus corona 2 ini ternyata perkembangannya sangat cepat, ya, penularannya dan lain-lain. Oleh karena itu, negara-negara di dunia pada waktu menghadapi corona 1, mereka pada dasarnya sudah memiliki sistem, ya, untuk menangani wabah. Tetapi sistem itu belum sebesar yang dibutuhkan oleh corona 2. Ya.
dan tidak ada pengalaman sebelumnya bertemu dengan Corona 2. Nah, tugas dari kita sebagai pemerintah atau negara adalah melaksanakan tentunya tugas konstitusional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siap tidak siap, ya, ada atau tidak ada alat, ada atau tidak ada vaksin, ada atau tidak ada obat, harus melaksanakan tugas ini. Ya, tugas pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan di tengah-tengah situasi itu pun harus tetap melaksanakan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Semua tugas-tugas konstitusional ini tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Suaranya kurang kedengaran ya katanya. Jelas kok, Bung Teo. Oh, jelas, oke. Iya, jelas. Jadi inilah tugas yang mau tidak mau tetap harus dilaksanakan oleh Pak Jokowi misalnya. Nah, lanjut. Selanjutnya kita lihat bahwa ya ini tadi ini ringkasannya sebenarnya ya. Lanjutkan. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini kira-kira model dari virus Corona 2 itu, ya. Susah untuk kita lihat dengan mata telanjang, ya. Tidak pernah, kecuali di bawah mikroskop, ya. Kecuali dilakukan di bawah mikroskop. Dampaknya, ya, walaupun virus sekecil ini, ya, lanjut, dia memiliki dampak yang sangat luar biasa. Di situ negara-negara yang berwarna merah itu adalah negara-negara yang saat ini bisa dikatakan negara yang sudah maju ya. Nah, oleh karena itu kalau yang masih berwarna abu-abu itu kondisi ekonominya tidak terlalu maju sekuat ini sehingga kemudian dia tidak ada yang terdampak di situ. Tapi yang warna merah itu negara berpendapatan atas atau menengah ya. Dan di situ semuanya mengalami penurunan ekonomi. Jadi kita bisa melihat bahwa secara global dampak ekonominya luar biasa. Mengapa bisa sebesar ini? Karena begini, menurut temuan ya, dan penemuan ini berlangsung dalam hitungan minggu ya. Kalau virus Corona 1 itu masih ada waktu ya untuk lakukan riset, untuk lakukan penelitian ya. Kalau virus Corona 2 ini ya harus mengobati dan saat itu juga mengumpulkan data. Ya, tidak ada waktu untuk observasi lagi. Semua harus dilakukan pada saat yang sama. Karena apa? Karena kecepatan penyebarannya terlalu cepat. Bahkan tenaga kesehatan pun yang menangani para pasien juga akhirnya terancam karena mereka juga bisa tertular dan sudah terjadi ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia dalam hanya butuh waktu sekitar 3-4 bulan seluruh dunia sudah mengalami dampak ekonomi yang luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi? Karena virus ini dibawa oleh manusia. Ya. Penyebarannya dilakukan melalui pertemuan orang dengan orang. Oleh karena itu, karena tidak ada vaksin yang saat ini ditemukan, belum ada vaksin yang ditemukan yang bisa dipakai. Pernah ada vaksin yang dicoba di Amerika, ternyata vaksin itu tidak bisa dipakai. Ya, akhirnya mereka harus lakukan riset ulang lagi. Begitu dilakukan penelitian, karena belum ada vaksin, maka yang dilakukan adalah pencegahan, dan itu artinya orang harus dikurangi jumlah pertemuan sambil negara mempersiapkan sistem yang mampu untuk menjawab masalah yang timbul. Ya.
Nanti saya cerita lebih lanjut ini. Lanjut. Nah, secara regional kita bisa melihat ya, kemarin ada berita ya bahwa Singapura ekonominya minus 41%. Ya, karena dia tergantung dari negara-negara lain yang ada di sekitarnya. Ya. Hotel di Singapura itu diisi oleh orang dari negara-negara lain, termasuk dari Indonesia. Jadi kalau orang tidak ada yang datang ke sana, ya pasti ekonominya pasti anjlok gitu. Itu sebabnya sudah bisa diduga dia di bawah, yang paling garis paling bawah ini, ya, menyentuh dasar. Ya. Kalau menurut ini Moody's, ini analisa bulan April ya, mereka melihat bahwa Singapura itu sekitar hampir minus 20. Ternyata dalam kenyataannya Singapura mengalami kontraksi minus 41. Ya. Nah, Indonesia saat ini paling rendah, sedang berada titik rendah, ini minus 4 ya, minus 4 pada bulan-bulan ini. Tapi dia akan naik sebelum akhir tahun ya, untuk kembali ke wilayah positif. Paling tidak dia akan mencapai 0% atau 1%. Nah, kita masih ada harapan karena diperhitungkan untuk tahun 2021 kita akan semakin meningkat nantinya. Malaysia akan naik sangat tinggi tetapi akan turun kembali. Nah, ini skenario-skenario. Ternyata skenario ini semuanya sulit untuk kita lihat mana yang akan berlaku ya. Jadi ada skenario 1, ini skenariokan bahwa misalnya penderitanya antara 5 sampai 10 juta orang ya secara global. Nah, dia menggambarkan puncak infeksinya itu pada bulan April. Ya. Dan pada bulan Juni sudah menurun. Ini skenario awal ya. Perkiraan dari para ahli kesehatan masyarakat. Ternyata lewat. Ya, skenario ini dilewati. Ini akhirnya skenario moderat ya. 10 sampai 15 juta. Ya. Puncaknya pada bulan Mei dan kemudian dia berkurang pada bulan Juli. Data saat ini menunjukkan hari ini menunjukkan bahwa kita sudah melampaui 15 juta secara global ya. Jadi kemungkinan kita masuk ke skenario ketiga. Karena bulan Juni itu dunia masih melihat puncak-puncak skenario, puncak-puncak infeksi, ya, kasus-kasus baru. Kemudian tingkat yang masuk dalam yang dirawat di rumah sakit itu sekitar 20% ke atas ya. Nah, ini diperkirakan mungkin bulan September baru dia berkurang. Namun itu semua adalah harapan ya. Faktor terpentingnya adalah vaksin. Ya. Itu sebabnya mengapa kemarin Bapak Ibu Indonesia bekerja sama dengan Sinovac dari Cina dan beberapa negara di dunia itu bekerjasama melakukan penelitian mengenai vaksin untuk COVID-19. Dan ternyata sudah berhasil dilakukan uji coba fase 1, fase 2. Sekarang fase 3 dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Bandung. Ya, ada 1.600 orang, 1.620 orang dipilih untuk mencoba vaksin COVID-19. Bila berhasil, maka bulan Desember kita akan langsung produksi. Ya. Nah, itu merupakan satu terobosan yang luar biasa. Ya. Kita tidak pernah menyangka bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari sejarah itu. Lanjut. Ini saya bisa gambarkan kira-kira kalau secara kronologis awal, ya, ini seperti beginilah ya. Jadi 28 Januari, mungkin Bapak Ibu tidak tahu, 28 Januari itu pemerintah sudah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah.
itu belum dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Ya. Ini baru berita di surat kabar bahwa terjadi penularan di mana-mana segala macam kan. Itu kita sudah menyatakan status darurat. Kemudian bulan Februari diperpanjang lagi. Ya. Dan pada waktu itu kita udah mulai mengangkut warga negara Indonesia pulang dari Wuhan, ya kan? Di karantina di Natuna. Kemudian ada yang di Yokohama di Jepang itu juga diangkut dengan kapal pulang. Di karantina di Pulau Selaru Besar di Kepulauan Seribu. Tanggal 11 Maret, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Ya, pandemi ini kan artinya berarti super wabah, bukan cuma sekedar wabah biasa. Wabahnya di seluruh dunia. Kemudian tanggal 13 Maret, jadi 2 hari sesudah terjadi, langsung dibentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ya. Dan waktu itu langsung seluruh provinsi itu udah ditugaskan untuk semua provinsi harus ada gugus tugas provinsi, semua kabupaten kota harus ada gugus tugas kabupaten kota. Tanggal 20 Maret, Presiden menginstruksikan untuk semua kegiatan dan anggaran pemerintah dihentikan. Kita fokus ulang, refocusing ke COVID-19. Anggaran semua dihentikan. Perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, segala macam ya, itu berhenti. Semuanya dialihkan untuk COVID-19. Ya. Terkumpul 450 triliun. Itu dipakai untuk kesehatan, untuk sosial, dan untuk ekonomi. Tanggal 31 Maret, itu kondisi sudah dinyatakan kondisi darurat kesehatan masyarakat. Ya. Jadi pada waktu itu, mengapa darurat kesehatan masyarakat? Ya karena ada orang yang meninggal di mobil gara-gara nggak dapat kamar rumah sakit, kan? Rumah sakit belum tersedia. Ya, dokter, perawat ada yang sakit gara-gara masker aja kekurangan, baju APD itu nggak ada. Jadi masih benar-benar walaupun sudah ada persiapan-persiapan, tetapi tidak menyangka bahwa tingkatnya sebesar itu. Dan seluruh dunia itu sama seperti itu. Amerika sampai pasien harus dikeluarkan dari ruangan, ditaruh di gedung-gedung olahraga ya, karena rumah sakit kehabisan tempat, kehabisan kamar. Kemudian sistem keuangan negara itu diatur ulang untuk menyesuaikan dengan situasi darurat. Ya, itu tanggal 31 Maret itu semuanya diputuskan hari itu. Lalu disusun aturan mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu berjalan 2 minggu ya. Tanggal 13 April ya. Tanggal 13 April bencana nasional, dinyatakan sebagai bencana nasional. Kenapa baru tanggal 13 April dinyatakan? Karena 13 April ini barulah kasus COVID ini ditemukan di 34 provinsi di Indonesia. Sebelumnya masih terpusat di Pulau Jawa saja. Oke, kita lanjut lagi. Untuk saya mau cepat saja karena waktunya nih. Jadi kalau kita mau lihat ya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani ini ada 2 cara atau 2 pendekatan besar. Yang pertama itu disebut pendekatan mengenai bencana non alam. Ya. Jadi bencana dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 itu kategori bencana ada bencana alam dan bencana non alam. Salah satu jenis bencana non alam ialah wabah. Kemudian pendekatan yang lain adalah pendekatan kesehatan. Dalam hal ini adalah kekarantinaan kesehatan. Tadi itu,
membatasi agar orang yang bertemu, bersentuhan itu dijauhkan. Kamu boleh di sini, kamu boleh di sini, kita berkomunikasi tetapi jauh. Ini disebut sebagai physical distancing. Diharapkan bahwa ini akan mengurangi laju penularan, ya, sambil pemerintah mempersiapkan penanganan secara pelayanan kesehatan. Jadi rumah sakit, dokter, alat-alat perawatan, ya, ventilator, dan laboratorium kesehatan itu semuanya disiapkan. Zaman dulu kita hanya punya laboratorium, kita sebenarnya kan biasa kalau mau periksa kolesterol dan lain-lain kan kita pergi ke laboratorium kesehatan kan. Jadi laboratorium kesehatan pada dasarnya ada di berbagai tempat. Kalau sakit demam berdarah diperiksa di laboratorium kesehatan. Ternyata waktu kasus COVID-19 ini laboratorium kesehatannya harus khusus, tidak bisa yang ini. Ya. Dia memiliki security level 3, itu nggak ada di Indonesia. Hanya ada 2 di Jakarta pada waktu peristiwa ini berlangsung. Security level 3 ini, virus tidak bisa keluar dari dalam ruangan. Karena udara, kalau kita buka pintu, udara tidak tertiup keluar. Udara disedot masuk ke dalam. Nah itu berarti dia harus dengan satu sistem sirkulasi yang sangat khusus. Sangat mahal, ya. Itu sebabnya di Indonesia banyak laboratorium kesehatan tetapi belum level 3. Nah, dalam masa-masa 4 bulan kita physical distancing itulah semua ini disiapkan, sambil ditangani kasusnya, ya, ada orang yang meninggal sambil dikuburkan segala macam. Disembuhkan, diteliti, jadi semua terjadi dalam waktu yang sama, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa ya ini kalau karena saya ini kebetulan orang hukum, ya, jadi kalau bicara dari segi undang-undang dan peraturan-peraturannya itu dia konfigurasinya seperti ini. Oke, baik, bisa lanjutkan. Sekarang kita udah lewati, ya, kita udah lewati yang 6.2 yang sebelah kiri dan kanan, kita udah masuk ke yang tengah. Nah, sesudah 4 bulan kita udah bisa menguasai situasi, ya. Sebelumnya kita masih kacau, masih ini, sekarang kita udah pegang. Oh, kunci-kuncinya tuh kita udah ketahui ada di mana. Gitu. Cara untuk pengobatannya, prosedurnya kita sudah tahu. Obatnya apa? Kita udah tahu. Kemudian tempat tidur segala macam, karantina dan lain-lain kita cukup, ya. Ventilator, bahkan kita udah bisa bikin ventilator. Zaman dulu kita lihat ventilator nih kayak barang canggih dari Amerika gitu kan. Tiba-tiba nggak ada ventilator. Masa rumah sakit umum provinsi cuma ada 2 ventilator? Karena selama ini nggak ada kebutuhan itu. Ya. Orang yang sakit ini kan tidak banyak. Yang sakit sampai mengalami radang paru akut sampai bisa meninggal itu kan sangat sedikit sebenarnya. Tiba-tiba jumlahnya menjadi banyak. Ya, mengapa? Ya, ini karena virus ini kalau dia masuk ke dalam tubuh, dia mempercepat penurunan daya tahan tubuh. Kekebalan tubuh itu digerogoti oleh dia. Sehingga sakit bawaan kita yang sederhana, itu bisa tiba-tiba menjadi parah secara mendadak. Ya. Nah, inilah. Tapi sesudah dikenal, oh, virusnya seperti ini, Pak Jokowi bilang, ini saatnya untuk kita beradaptasi dengan virus ini. Bukan kita menyerah kalah, tapi kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Supaya apa? Masyarakat kita masih tetap produktif, tetapi aman dari penularan COVID-19. Bisa lanjut. Nah, ini beberapa pakar, ya, para profesor yang diundang oleh kantor staf presiden untuk diskusi mengenai apa. Jadi waktu itu semua lagi tertutup. Mereka diundang lewat Zoom ini, lewat virtual begini, online gini. Untuk kasih pandangan-pandangan, mereka bilang enggak.
ini bisa kita atasi, tapi syarat-syaratnya seperti ini, gitu ya. Jadi misalnya pembuat kebijakan perlu melakukan penilaian atau assessment mengenai resiko membuka kegiatan usaha dan ekonomi. Ya. Kalau mau dibuka, kira-kira dia apa yang mesti disiapkan. Kegiatan yang berbeda menghadirkan resiko yang berbeda. Sebagai contoh, pendidikan, ya, itu dampak ekonominya sedikit, rendah, ya. Kalau kita buka, dia tidak terlalu berdampak secara ekonomi. Tetapi resiko kesehatannya tinggi. Yaitu sebabnya sektor pendidikan kemudian dikecualikan saat ini. Ya. Yang lain-lain sudah buka, pendidikan masih belajar dari rumah. Jadi risk assessment itu adalah kunci bagi penyusunan kebijakan. Termasuk juga di kampus pun ya harus melakukan penilaian risiko-risiko. Ya. Oleh karena itu kemudian membuat protokol-protokol kesehatan di kampus. Harus disertai dengan komunikasi yang jelas mengenai risiko dan manfaat dari pembukaan suatu kegiatan. Lanjut. Oke, bisa terus. Oh, maaf, kembali lagi ke piramida terbalik. Jadi menurut ini dari Profesor Watson dari Johns Hopkins University, physical distancing itu penting sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat orang berkerumun di pasar-pasar ya, di pinggir-pinggir jalan, kemudian duduk cerita di warung-warung tanpa pakai masker, wah itu bahaya sekali. Tidak ada physical distancing tuh. Nah, persoalannya adalah orang Indonesia ini sangat sosial ya. Sosialisasinya tinggi. Mereka tidak merasa tenang di rumah kalau nggak ketemu orang lalu kemudian ngobrol sepanjang hari. Ya. Dan itu sebenarnya risikonya tinggi. Jadi kita harus menciptakan satu situasi yang mencegah terjadinya pertemuan-pertemuan dalam jumlah banyak, ya. Termasuk juga masalah beribadah ya di gereja dan lain-lain. Kemudian juga harus ada pembatasan secara administratif. Itu sebabnya akhir-akhir ini pemerintah pusat sedang aktif berkomunikasi dengan Pemda-Pemda untuk mendorong dibuatnya perda tentang COVID-19. Supaya apa? Orang yang melanggar protokol kesehatan bisa didenda. Maksudnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah PPE, ya, personal protection equipment atau alat pelindung diri APD. Bentuknya apa? Sederhana, masker kain. Ya. Itu justru merupakan bagian dari alur ini. Ya. Itu merupakan bagian dari alur ini. Jadi kalau di Indonesia kita menghimbau untuk pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan pakai sabun, perilaku hidup yang bersih dan sehat. Ya, kalau itu bisa dilakukan, maka tentu resiko-resikonya bisa diatasi. Ada penelitian yang dilakukan di Inggris yang menggambarkan bahwa pemakaian masker oleh 60% orang itu ternyata menurunkan risiko, menurunkan angka kasusnya 60%. Ya. Jadi memang berguna sekali. Lanjut. Nah, pernyataan pemerintah mengenai tatanan baru produktif dan aman COVID itu bukan sesuatu yang dilakukan secara asal-asalan ya. Itu dilakukannya dengan hati-hati, merujuk pada fakta-fakta dan data di lapangan. Ya. Semuanya basisnya sains dan dengan standar WHO. Ya. Terus
Lanjut lagi. Oke. Jadi new normal itu atau adaptasi kebiasaan baru pada dasarnya berbicara bahwa kita memperbanyak edukasi publik. Kemudian meningkatkan praktek-praktek kebersihan, ya, kebiasaan cuci tangan itu ditingkatkan. Kemudian kita memperkenalkan pengetesan, testing, ya, secara luas. Testing PCR ini secara luas. Sebelumnya Indonesia hanya mampu 10.000 per hari. Sekarang sudah 30.000, ya. Sebelumnya 10.000, kemudian dipasang target 20.000, sekarang target sudah 30.000, dan ini sebabnya mengapa setiap hari Anda lihat pengumumannya angka kasusnya meningkat, karena jumlah tesnya juga meningkat. Kemudian di dalam adaptasi kebiasaan baru itu kita tidak lagi berada dalam situasi lockdown, ya. Dia sudah dikurangi, kita lebih banyak disarankan untuk physical distancing. Nah, hal lain yang ada yang dilakukan adalah penyiapan pelayanan kesehatan atau medical treatment. Jadi tempat tidur rumah sakit yang tersedia dan lain-lain. Ya, alat-alat untuk pengobatan, ya, obat, kemudian alat pendukung kehidupan seperti ventilator dan lain-lain itu disiapkan. Oke, kita lanjutkan. Apakah bisa sukses? Ya, bisa yes, bisa no. Ya. Tapi yes, ya, kalau cocok dengan kondisi perubahan psikologi dan perubahan sosial yang berlangsung. Karena itu penting sekali ada masalah infrastruktur, ya, kelembagaan yang berperan untuk mengajak orang untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, di sini peran dari perguruan tinggi ada di dalamnya. Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, itu semuanya. Kemudian yang kedua, nah ini masih kurang, yaitu legal framework. Harus ada kerangka hukum, ya. Itu sebabnya mengapa mau didorong untuk ada perda-perda itu. Kemudian yang ketiga adalah melatih perilaku, ya, perilaku manusia untuk berubah dengan mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru itu. Nah, itu menurut Profesor Hamdi Muluk. Saya setuju dengan beliau, tapi menurut saya ada lagi yang keempat kalau orang Indonesia ini, yaitu faktor dari pemimpin, ya, faktor leadership juga. Nah, pemimpin ini bisa macam-macam, bisa guru, bisa dosen, bisa pendeta, bisa sintua di gereja, ya, bisa kepala daerah, bisa macam-macam, kepala desa dan lain-lain. Tapi leadership is actually very critical. Ya. Lanjut. Nah, terus ini menurut lanjut terus. Leadership pada dasarnya berperan. Bisa kita lanjutkan, skip ini. Guru berperan untuk membantu siswa memahami penyakit COVID-19 dan mengatasi kecemasan mereka. Karena itu guru harus aktif mencari informasi yang benar dan bantu agar siswa tidak terperangkap hoaks atau informasi yang salah. Guru harus mencontohkan perilaku-perilaku yang melindungi diri dan orang lain. Jadi ini bagaimana peran guru membantu siswa untuk memahami situasi. Ya. Bisa terus kita lanjutkan beberapa pola relasi, ya, guru dengan protokol yang paling dasar sebenarnya adalah cuci tangan pakai sabun. Virus corona 2 itu bisa menempel di baju, menempel di tangan, di kulit, bisa menempel di permukaan. Dan itu tinggal dicuci dengan sabun tangan kita, maka kemungkinan tertular itu menjadi minimal.
Cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tiba di sekolah, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan. Jadi orang yang memasak juga harus cuci tangan. Dan setelah menggunakan toilet, ya. Ada salah satu masalah yang kita, menurut saya, mengapa orang Indonesia banyak tertular, ya. Yaitu pada waktu habis menggunakan toilet, khususnya laki-laki, ya. Sesudah menggunakan toilet, dia cuci tangan dengan air yang turun di urinoir itu, yang mengucur dari atas itu, bukan di wastafel. Dan ini bahkan sampai di toilet-toilet bandara pun ada orang masih berperilaku gitu. Ya, banyak yang berperilaku. Padahal itu mengandung virus dan bakteri yang sangat banyak. Dia harusnya sesudah menggunakan toilet, dia sesudah kencing, dia nggak boleh cuci tangan dengan air yang keluar untuk menyiram kencing itu. Dia harus cuci tangan dengan air di wastafel, ya, dengan memakai sabun di situ. Itu menyelamatkan dia. Jadi itu mengapa kok orang bisa sakit gitu, padahal hidupnya kelihatannya kok bersih segala macam kan. Sesudah ditelusuri oleh para ahli, oh ternyata dia sempat pada tanggal sekian, jam sekian dia masuk toilet. Sesudah itu dia cuci tangan, dia pakai air yang turun dari atas itu, gitu. Dan tidak pakai sabun. Di situ nggak ada sabun, sabunnya ada di wastafel. Gitu. Jadi ini harus kita latih kepada anak-anak kita. Ya. Zaman dulu orang kalau terlalu sering cuci tangan dianggap fobia, ya, gangguan psikologis gitu ya, takut kotor dan ini. Zaman sekarang kalau Anda jarang cuci tangan, Anda bisa dianggap ancaman kepada orang lain. Oke, lanjut. Mungkin ini dianggap sederhana ya, hal-hal kecil ya. Tapi ya inilah sebenarnya yang menyelamatkan banyak hidup kita. Termasuk juga cara kita untuk bersin atau batuk ya. Cara kita menggunakan tisu. Sesudah menggunakan tisu dia dibuang di tempat sampah ya. Bukan dipakai lagi berulang-ulang gitu. Lanjut. Kemudian walaupun kita berada dengan murid, kita harus ingat bahwa anak-anak kemungkinan juga bisa menjadi pembawa virus corona, ya. Dan sudah cukup banyak anak Indonesia yang menjadi korban. Karena itu guru dan siswa juga harus memelihara physical distancing. Terus, bila guru atau siswa sakit, sebaiknya tidak masuk sekolah, ya, istirahat di rumah. Kemudian guru harus mempersiapkan aktivitas siswa di rumah, tidak hanya di sekolah. Hindari bersalaman, gunakan model salam yang lain. Hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata merupakan pintu masuk virus. Paling susah adalah orang untuk tidak menyentuh wajah. Lanjut. Saya kira Bapak Ibu, ini pengantar dulu ya dari saya untuk diskusi kita. Kemudian nanti sesudah itu kita akan berbicara lebih lanjut. Yang pasti, negara berada pada posisi untuk menjamin agar hal-hal ini bisa diterima, bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Nah, kita lihat bahwa di Indonesia ini masih ada juga hoax ya yang beredar. Salah satu hoaxnya mengatakan bahwa virus corona ini adalah rekayasa yang dibuat di Tiongkok. Ya. Itu tidak benar. Virus corona ini sudah diteliti strain-nya itu ya, sudah diteliti ciri-cirinya, sudah diteliti gennya, ya, genetikanya itu sudah didalami dan itu sampai kepada binatang tertentu di Tiongkok yang pada waktu itu dianggap virus ini berasal dari pasar hewan di kota Wuhan. Kemudian juga
hal yang lain yang tidak benar yang sering diungkapkan oleh orang adalah bahwa bahwa bahayanya itu direkayasa oleh pemerintah supaya rumah sakit mendapat uang dan lain-lain. Padahal tidak benar. Kalau ada anggaran kepada rumah sakit, petugas kesehatan tidak menjadi kaya dengan menerimanya. Justru mereka sangat mengalami ancaman yang besar. Ya. Posisi mereka adalah posisi yang tidak ingin diisi oleh orang lain. Anda tidak mau berada dalam posisi mereka. Ya, karena Anda bisa langsung sakit. Dan begitu terpapar oleh virus ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Namun, puji Tuhan bahwa saat ini tingkat kesembuhan itu semakin tinggi. Ya. Di dunia ya. Namun di Indonesia, tingkat kesembuhan itu masih belum setinggi yang terjadi di tren global. Ya. Globalnya 95%. Ya, di Indonesia belum mencapai 95%. Masih cukup tinggi kasus kematian di Indonesia, ada sekitar 12%. Ya. Ini merupakan satu hal yang masih terus diperjuangkan oleh kita agar penanganan case management di Indonesia bisa diperbaiki. Jadi saya kira itu mungkin sebagai pengantar dulu Ibu Ratna untuk diskusi kita pada malam hari ini. Demikian saya kembalikan waktu. Iya, terima kasih Pak Theo. Langsung aja ada beberapa orang ini yang mau bertanya. Yang mungkin saya bisa bacakan untuk mewakili Bapak Ibu aja ya, karena waktu kita. Jadi Pak Theo ada yang mau bertanya, kapan anak-anak mau masuk sekolah? Ini sudah bisa masuk sekolah. Terus dari Herna, itu dari Ibu Herna dikatakan justru dalam kehidupan new normal ini jumlah pasien yang terkena virus corona itu meningkat. Apakah sudah benar kehidupan new normal ini? Dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Wendy, mungkin mewakili untuk bertanya langsung kepada Pak Theo. Silakan Pak Wendy. Baik. Terima kasih Pak Theo. Pada malam hari ini saya Wendy Utahayan dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kedengaran Bu? Agak, iya, coba lagi. Oke. Saya Wendy Utahayan dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya juga kebetulan mempunyai sekolah seperti itu, Pak. Dan di forum kepala sekolah atau forum guru di grup banyak yang mengatakan bahwa virus corona ini merupakan konspirasi dari tokoh-tokoh dunia seperti yang Bapak bilang tadi, itu tidak benar. Tapi di kalangan akar rumput itu masih banyak yang beranggapan seperti itu. Bahkan ada juga salah satu artis yang siap untuk disuntik virus corona karena beranggapan bahwa virus corona itu hanyalah rekayasa seperti itu, Pak. Dan juga yang kedua mengenai penentuan zona hijau dan zona kuning seperti itu. Sibolga sampai saat ini dari keterangan tim gugus masih zona hijau, padahal sudah ada 10 kasus COVID yang ditemukan di kota Sibolga. Sedangkan di Tapanuli Utara menurut media bahwa 10 pasien atau 6 pasien kalau tidak salah sudah sembuh dari virus corona, tapi statusnya masih zona kuning seperti itu, Pak. Jadi mungkin di sini ada permainan politik. Nah, karena ini berkaitan dengan pihak sekolah, kan berkaitan dengan kapan dimulainya tatap muka. Karena hanya di zona hijau yang diperbolehkan untuk tatap muka untuk sekolah SMP, SMA, dan disusul oleh SD 2 bulan berikutnya seperti itu, Pak. Mungkin yang saya tanyakan yang pertama yang mengenai konspirasi ini, kemudian yang kedua mengenai penentuan zona hijau atau zona kuning, karena ini merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak sekolah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya bisa sampaikan bahwa
tidak benar ya. Kalau dikatakan bahwa konspirasi itu tidak benar. Ya. Mengapa tidak benar? Karena untuk apa kita mengeluarkan biaya sedemikian besar, kemudian kita menciptakan masalah-masalah ekonomi yang begitu besar, dan untuk apa negara-negara di dunia menciptakan resesi ekonomi yang begitu besar? Ya, kita semua mengalami kerugian akibatnya. Kita justru ingin untuk Danau Toba dikunjungi oleh sebanyak mungkin orang dari negara-negara lain di dunia kan, karena katanya mau menjadi pusat pariwisata dunia. Pematang Siantar dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai tempat di dunia, di Indonesia sebagai pusat produsen buah-buahan. Ya. Jadi kita justru tidak menginginkan yang seperti ini terjadi. Kita ingin sebaliknya itu terjadi. Ya. Bagaimana mungkin Amerika ingin untuk 3 juta kasus COVID menimpa mereka, ya tidak mungkin. Ini tahun pemilu, kalau ini dibiarkan Donald Trump kalah dalam pemilu. Gitu. Xi Jinping tidak mungkin membiarkan ini terjadi. Mengapa? Karena kalau ini terjadi seperti yang dialami oleh Tiongkok, ya dari pertumbuhan 10% menjadi minus 6%, ya Xi Jinping harus diganti dong kalau kayak begitu. Jadi sebenarnya keuntungan secara politik susah untuk dipikirkan kalau kita mau mengatakan teori konspirasi. Kemudian tadi kan saya katakan ada sekian, ya ada sudah lebih dari 15 juta orang tertular virus ini di seluruh dunia. Jadi memang banyak sekali. Gitu, ya. Saya menduga dalam waktu dekat dengan kecepatan penularan yang seperti ini, kita bisa mencapai 1 juta kasus di Indonesia. Ya. Apalagi karena pada saat yang sama kan kita ingin untuk tetap ekonominya hidup. Gitu. Tetapi untunglah ya bahwa tidak semua orang sakit. Gitu. Di Indonesia ini persoalannya adalah bahwa banyak yang terpapar, dia tidak menunjukkan gejala-gejala sakit. Jadi ternyata WHO menemukan bahwa sesudah sekian bulan ya dilakukan penanganan, virus corona 2 melemah. Dia tidak sekejam yang pertama, gitu. Dia makin berkurang dampaknya. Namun, dia menyebabkan muncul jenis yang baru, yaitu orang menjadi positif pada waktu diperiksa swab. Kalau rapid test, tidak selalu dapat di tracking gitu, dapat di tracing, dapat diindikasikan, itu tidak selalu. Ya. Ada kawan saya baru saja sembuh, dia cerita dia nggak merasa sakit sama sekali. Dia baru tahu bahwa dia sakit COVID-19 sesudah dia swab dan ternyata hasilnya positif. Ini yang oleh WHO disebut asimptomatik. Ya. Asimptomatik, dan mereka itu 70% kasus saat ini adalah asimptomatik, atau yang kita kalau di Indonesia menyebutnya orang tanpa gejala, ya, OTG, gitu. Jadi kita justru harus berhati-hati dengan masuk dalam kerumunan itu, karena kerumunan itu penuh dengan pasti akan ada orang juga yang asimptomatik, gitu. Itu makanya kita, dan jangan pernah lepas masker kalau Anda berada di kerumunan, apalagi di tempat umum. Ya, walaupun itu di sekolah sekalipun, bersama dengan teman, bersama dengan sahabat, jangan lepas masker. Orang tertular itu karena apa? Dia berpikir, ini kan saudara saya, ini kan sahabat saya, lalu ngobrol dekat. Adik saya dokter, ya, dia tertularnya dari situ. Pada waktu rapat, ya, temannya yang kepala rumah sakit, dokter juga, itu berbicara kepada dia mengenai penanganan bayi. Ya, temannya ini lepas masker dan berbicaranya dekat sekali. Ternyata temannya itu sudah sakit, dia udah sakit duluan, dan itu masuknya lewat mana? Ya pada waktu dia berbicara sambil berbisik di samping telinga Anda, itu virusnya masuk di dalam melalui telinga dan mata, meskipun hidung dan mulut tertutup. Gitu.
Jadi sebenarnya kita menggunakan masker, itu kita bukan saja melindungi diri kita, tapi kita juga melindungi orang lain. Ya, sederhana aja, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, nah, ini yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi itu disebut apa? Yang 3 itu protokol kesehatan. Nah, untuk apa kita capek-capek berkampanye setiap hari ya? Dari webinar ke webinar ini untuk mensosialisasikan ini, yaitu salah satunya karena tugas dan tanggung jawab konstitusional ya dari negara adalah memelihara melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi saya kira bukan karena, orang Indonesia sangat suka dengan teori konspirasi, gitu kan? Nah, kita paling suka kalau cerita gitu kan. Itu tetangga saya begini, gini. Itu sebenarnya semua adalah bumbu-bumbu konspirasi. Itu mengapa juga Indosiar itu jadi televisi yang paling digemari orang di Indonesia karena ya sinetronnya banyak, gitu. Dan semuanya berisi cerita-cerita konspiratif keluarga ya, konflik-konflik keluarga. Nah, Anda sajikan dengan cerita konspirasi, teori konspirasi ini, ya itu mereka konsumsi juga. Tapi itu tidak benar. Tugas kita sebagai intelektual, ya, sebagai orang-orang terdidik, kita ini kan adalah pemimpin di masyarakat. Jadi tugas kita lah untuk memastikan bahwa itu. Nah, Ibu Ratna, saya boleh nggak ini yang mengenai soal zona-zona itu, saya mau tunjukkan cara untuk menghitungnya itu. Itu bisa nggak ditampilkan? Oh yes, silakan. Ya, tampilkan PPT-nya tadi di bagian yang tadi itu. Tolong Rinto. Saya udah siapkan bahannya itu. Itu yang baru ya Ibu? Iya Pak, yang baru itu. Yang baru saya kirim. Oh, iya. Bentar ya Pak ya. Yang lama tadi juga ada kok itu. Oh ada Pak ya. Kan yang baru cuma covernya aja. Jadi ternyata untuk menghitung soal daerah itu masuk zona apa, nah ini, ya, ini kita sebut indikator utama kesehatan daerah. Ya, ada 11 indikator epidemiologi. Epidemiologi itu artinya ilmu mengenai wabah ini ya, epidemi. Kemudian 2 indikator mengenai surveillance kesehatan masyarakat. Jadi tracking ya, kira-kira jumlah kasusnya seberapa besar, penyebarannya seluas apa, ya, sudah berapa lama, itu cuma 2 indikator. Bahwa di sana ada kasus baru muncul, itu cuma salah satu indikator. Indikator lainnya adalah pelayanan kesehatan. Ya. Jadi kalau misalnya kasusnya 1, sementara rumah sakitnya 10, atau rumah sakitnya 5, dengan jumlah dokter yang cukup, dan di situ ada 2 atau 3 dokter paru, ya, spesialis paru, kemudian punya ventilator dan lain-lain, maka dia bisa aja masuk zona hijau, gitu. Jadi ini memang bukan dihitung berdasarkan jumlah tambahan kasus atau turun kasus, enggak. Ini ada 15 indikator ya, yang kemudian karena kalau bisa dikelola maka berarti resikonya nyaris tidak ada. Ya, orang sakit, tapi yang penting dia bisa langsung masuk, bisa ditangani, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya penduduknya banyak, ya kasusnya tinggi, kemudian jumlah tenaga kesehatannya terbatas, rumah sakitnya, tempat tidur terbatas, laboratorium kesehatannya terbatas, maka itu berarti dia kemungkinan bisa masuk zona kuning. Nah, kalau untuk wilayah seperti DKI, ya, Surabaya, Semarang, Makassar, ya itu sulit untuk keluar dari zona merah. Ya, mengapa? Ya, DKI Jakarta itu penduduknya aja 9 juta. Ya. Anda persepsikan 1% aja dari mereka sakit COVID, tempat tidur pasti habis, gitu. Jadi risikonya tinggi sekali. Jadi itu perhitungannya dia tidak semudah itu. Jadi nggak ada juga unsur politis ya.
nggak ada unsur politis. Ini benar-benar based on science. Dan orang-orang yang melakukannya ya bukan politisi, memang benar-benar saintis. Bisa lanjut lagi, kita lihat itunya. Ya, ini. Nah, satu hal saya kira peran dari pemimpin sangat dibutuhkan, ya. Dan ini tidak harus pemimpin formal. Kita sendiri juga bisa menjadi pemimpin bagi orang lain. Yang pertama, kita harus punya komunikasi kita rajin berkomunikasi dengan orang lain. Para guru, dosen itu juga adalah pemimpin. Kemudian mereka memiliki empati, ya, rasa, bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Kemudian transparan dalam bersikap, ya. Kalau tambah, bilang tambah. Kalau kurang, bilang kurang. Gitu. Dan yang kemudian yang keempat, pemimpin harus bisa membawa kabar positif. Ya. Dia harus di tengah-tengah penderitaan yang berat sekalipun, harus ada harapan yang ditawarkan kepada orang yang dipimpin. Supaya ada harapan. Gitu. Kalau tidak, orang bisa mengalami persoalan baru, ya. Karena merasa sangat takut dan kemudian dia justru menurunkan imunitas tubuhnya. Saya kira itu peran dari pemimpin menjadi sangat penting dalam hal ini. Demikian Ibu Ratna, jawaban atas pertanyaan kawan-kawan. Terima kasih Pak Theo. Memang waktu kita agak terlambat ya untuk sesi berikutnya. Mungkin kalau Pak Theo mau berkenan, sebenarnya banyak sekali cat-cat pertanyaan untuk Pak Theo. Tapi karena berhubung waktu kita juga sudah, karena ada 3 narasumber lagi ini. Ya, kalau nanti saya jawab aja ya lewat chat box ya. Oh ya, terima kasih Pak Theo. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Jojor untuk memimpin kita dengan sesi Ibu Profesor Dr. Binur Panjaitan. Sebelum itu kita kasih plus dulu untuk Pak Theo. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan Ibu Jojor. Bu, audio Ibu Jojor belum terbuka. Selalu lupa. Baiklah, terima kasih Ibu Ratna dan terima kasih Pak Theo. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga dengan narasumber kita Ibu Profesor Binur Panjaitan, Master Pendidikan. Ibu Binur tadi sudah bersama-sama dengan kita dari awal dan Ibu Binur sudah memberikan biodata dan juga makalahnya kepada kita. Mungkin bisa host bagikan ya. Secara singkat saya akan bacakan karena Bu Binur mengirim daftar riwayat hidup yang sangat panjang dan ya kita bisa baca sendiri. Saya akan baca secara singkat aja, yaitu Ibu Profesor Dr. Anda Binur Panjaitan MPD. Saat ini bekerja sebagai dekan ya Bu ya, dekan S3, dekan pasca sarjana di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Direktur pasca sarjana. Iya, saya salah. Direktur pasca sarjana Institut Agama Kristen Tarutung, pendidikan tertinggi S3, pangkat golongan pembina utama, Madya 4D. Jadi sudah menjadi guru besar, profesor, dan beralamat tinggal Jalan Dwi Kora, Medan, dan juga di Melanton Siregar, Pematang Siantar, dan juga di Jalan Balige, Siborong-Borong. Ibu kita ini adalah profesor yang sangat aktif menulis. Bisa kita lihat dalam tulisan karya tulis beliau, ada buku, artikel, jurnal, dan juga berbagai
aktivitas beliau di dalam bidang pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga aktivitas beliau sebagai narasumber dan juga peserta di dalam berbagai event-event akademis. Dalam riwayat jabatan struktural dosen, Ibu Profesor kita adalah dosen Kopertis Wilayah 1 Medan, dan juga Ketua Jurusan Pendidikan Matematika, Pembantu Dekan 1 di Unita tahun 2002 sampai 2003, Pembantu Rektor 2 Unita tahun 2004 sampai 2006, Pembantu Dekan 1 FKIP Unita tahun 2010 sampai 2012, dosen Kopertis Wilayah 1 Medan, Ketua Program Studi Matematika FKIP Universitas HKBP Nomensen, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen, Pelaksana Wakil Rektor 4 Universitas HKBP Nomensen Medan, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Tarutung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Waktu dan kesempatan, silakan Ibu. Ya. Baik. Pertama, terima kasih kepada Ibu Pendeta Jojor Silalahi sebagai moderator pada saat ini, teman saya dan pendeta yang saya hormati. Terima kasih juga kepada panitia, antara lain Ibu Ratna, Pendeta Jojor, dan yang lain-lain. Sambil hostnya menyediakan PowerPoint ya, Pak Rinto. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas persiapan panitia yang menyelenggarakan. Dan panitia meminta saya untuk menyampaikan materi manajemen perguruan tinggi saat atau pasca COVID-19. Silakan Pak Rinto. Ya. Jadi judul makalah yang sudah saya kirimkan ke panitia manajemen perguruan tinggi pasca pandemi COVID-19. Barangkali sudah semua melakukan yang akan saya sampaikan ini. Tapi siapa tahu ada yang belum menyampaikan dan ingin menyampaikan. Ya. Next. Next Pak Rinto. Buka dulu di sini, Bang. Ada dua persoalan mendasar yang dihadapi perguruan tinggi saat ini. Terutama yang pertama, COVID-19 itu berdampak kepada persoalan ekonomi. Lalu berdampak kepada persoalan pendidikan. Terutama perguruan tinggi swasta, sangat banyak yang merasa ekonominya menjadi rendah. Contohnya, banyak perguruan tinggi swasta yang tidak mampu lagi membayar gaji dosennya. Atau mungkin dibayar, tapi dikurangi. Mungkinlah itu dikurangi transportnya, karena alasan tidak hadir di kampus, tetapi sudah WFH. Tetapi sebetulnya dosennya juga mengeluh. Karena apa? Menghabiskan pulsa. Apabila misalnya pulsanya tidak diberikan oleh kampus. Nah, data dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta itu menyebutkan 50% mahasiswa tidak sanggup bayar SPP. Jadi akibat dari ini juga lah, nggak mampu mahasiswanya bayar SPP, akhirnya yayasannya, kampusnya tidak membayar gaji dosennya, atau membayar dengan mengurangi, seperti itu. Nah, PTS yang mungkin merasakan seperti ini adalah PTS yang uang kuliahnya tidak begitu dikatakan relatif rendah, dan mungkin mahasiswanya hanya 2.500 ke bawah. Itu pasti merasakan itu, bahwa persoalan di ekonominya. Next. Nah, PTS kategori seperti ini ada 75% di Indonesia. Jadi boleh dikatakan bahwa memang perguruan tinggi itu
sangat merasakan akibat COVID-19 ini. Nah, 30% perguruan tinggi swasta itu mampu memberlakukan pembelajaran jarak jauh, ya, secara daring. Berarti 70% lagi mungkin tidak mampu karena banyak faktornya. Ya. Nah, persoalan ekonomi berdampak kepada persoalan pendidikan. Artinya tadi kalau saya katakan juga bahwa COVID-19 itu ke ekonomi juga berdampak ke pendidikan. Nah, kenapa ini berdampak? Karena peraturan pemerintah yang memberlakukan social distancing atau physical distancing ataupun PSBB, ya. Karena tadi dikatakan ya harus produktif berarti harus dilakukan pembelajaran. Jadi cara satu-satunya adalah pembelajaran online ataupun daring dalam jaringan. Jadi di IAKN Tarutung juga kami sudah melaksanakan itu. Memang kita tidak puas, terus terang tidak puas. Tapi apa mau dikatakan, apa mau dilakukan, karena harus produktif juga, mahasiswa rugi kalau kita tidak produktif. Tidak mungkin berlama-lama. Tidak mungkin, juga tidak mungkin. Memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi sampai dengan sekarang belum tentu siapa yang namanya untuk UKT-nya dikurangi begitu. Itu bagi yang negeri. Bagi yang swasta mungkin ada juga semacam seperti itu, mungkin pemerintah yang membayarkan, tapi saya belum memahami sepenuhnya seperti apa. Nah, proses pembelajaran secara daring butuh biaya, ya, butuh biaya. Dosennya butuh biaya, mahasiswanya butuh biaya. Mahasiswa pun belum tentu punya uang ya untuk beli paket. Nah, ini si Rinto ini sering ini jadi host di pembelajaran filsafat teologi ya. Jadi sering putus-putus karena mungkin apa ya? Mungkin menggunakan paket yang apa namanya? Yang berbayar sedikit, artinya tidak dibayar harus sampai 300.000 begitu. Mungkin yang 100 per bulan itu aja. Nah, tetapi kita maklum. Itu pun 100.000 itu kan udah sulit juga ya. Udah sulit juga karena bukan hanya itu lagi. Nanti lihat apalagi yang namanya Zoom begini banyak makan pulsa ya. Jadi walaupun dikatakan produktif, pembelajaran daring bagi mahasiswa juga ada kendala, termasuk sama dosennya, bukan hanya sama mahasiswa. Ya. Next. Lanjut. Ya. Nah, masalah lain adalah bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi, ya, sulit melakukan riset lapangan. Selain riset lapangan juga melakukan bimbingan sama dosennya. Contoh terus terang saya alami juga, ada mahasiswa saya yang tinggal di Pekanbaru. Ya, di Pekanbaru saya layani juga dia bimbingan online. Bimbingan online, tetapi terus terang, mungkin bagi usia seperti saya yang sudah di atas 50 tahun, tidak selamanya mata itu enak membaca di komputer. Apalagi misalnya komputernya layarnya kecil. Nah, haruslah misalnya di kampus yang ada misalnya layar komputer lebih besar. Jadi tetap memang ada kendala-kendala. Sama dengan menyusun tesis juga. Ya. Juga disertasi. Saya juga pernah membimbing mahasiswa yang disertasi. Sebelumnya kami sudah pernah offline bimbingannya, sudah offline, tapi setelah pandemi COVID-19 ini akhirnya online bimbingannya. Nah, ada regulasi bahwa ketika ujian proposal harus tatap muka, namun audiensnya online. Nah, disitulah kelihatan
memang tidak maksimal. Bimbingannya memang tidak maksimal, tapi harus dilaksanakan. Ya, jadi akibatnya ya seperti ini, mungkin mahasiswa juga tidak puas, dosen juga agak lambat membimbing, maka mahasiswa mungkin menjadi terlambat atau tidak lulus lagi dengan targetnya, tidak tepat waktu. Nah, ini mengakibatkan bisa-bisa mahasiswa tambah yang akan drop out. Ya, nah, next. Nah, ya, nah itulah masalah-masalah tadi, maka harus diberikan solusi. Ya, masuklah kita ke pembahasan. Nah, bagaimana caranya mengatasi solusi-solusi tadi, mengatasi kesulitan-kesulitan tadi? Nah, para pendidik harus bergerak ke arah memfasilitasi pengembangan kualitas mahasiswa. Ya, jadi dosen atau pendidik, semua yang terkait dengan pelayanan pendidikan, baik itu mulai dari rektor, wakilnya, para pimpinan di fakultas, di prodi, harus fokus pada kompetensi lulusan yang dibutuhkan. Artinya, apa yang harus dibutuhkan? Itu dulu difokuskan ke sana. Jadi, mahasiswa harus dimotivasi untuk kreatif, imajinatif, memanfaatkan kemampuan berpikir kritisnya, serta terlibat dalam komunikasi yang kompleks. Termasuk acara kita ini, komunikasi yang kompleks. Jadi kita sudah dapat pengetahuan tadi dari Ibu Riris, dari Bapak Theo, ya, itu komunikasi yang kompleks itu. Ya. Juga keterampilan berkolaborasi, empati, dan kecerdasan emosional atau emotional quotient, ini akan mampu meningkatkan prestasi mahasiswa. Juga kecerdasan mengatasi kesulitan atau adversity quotient. Kalau tadi Ibu Riris mengatakan ada kecerdasan-kecerdasan IQ, inteligensi quotient, lalu EQ ya, emotional quotient, spiritual quotient. Saya akan tambah satu lagi, yaitu adversity quotient. Adversity quotient itu kecerdasan mengatasi kesulitan, kecerdasan ketahan malangan, boleh juga dikatakan. Jadi dalam masa pandemi ini kita sangat banyak mengalami kesulitan. Kesulitan aspek mana saja, tapi kita harus kuat, ya. Kita harus kuat, termasuk itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, ya. Jadi kalau kita tinggi kecerdasan kita, adversity quotient kita, maka kita akan mampu melewati itu semua. Seperti Stolt mengatakan begini, dia mengumpamakan ke gunung yang akan didaki. Jadi ada 3 kategori yang akan mendaki ini. Satu kategori, satu golongan dia katakan, saya tidak mampu mendaki itu. Dia langsung mundur. Saya tidak akan mampu mendaki itu, katanya. Ya, inilah yang sering putus asa. Belum dicoba, sudah langsung mundur, sudah putus asa. Tapi kategori yang kedua, dia mengatakan, ya kita jalani saja. Nanti ketika kita tidak bisa, kita naik saja dulu, kita akan bertenda di tengah gunung itu, seperti itu. Nah ini adversity quotient-nya yang sedang. Tapi kalau yang tinggi, dia katakan, kita pasti bisa. Ayo jalan. Seperti itu. Dengan cara apapun. Jadi saya yakin orang-orang peserta di sini, adversity quotient-nya tinggi. Adversity quotient-nya tinggi. Tadinya saya sudah bilang sama Ibu Ratna, Bu Ratna, saya ada kegiatan, ada JR, ada ini. Tadi juga memang ada rapat. Ada rapat senat. Tetapi dengan bisa saya berbagi waktu, ya, baru semalam memang saya kirimkan juga makalah saya dan PowerPoint saya, akhirnya bisa. Seperti itulah contohnya. Oke, next. Lanjut Pak Rinto.
Ya, tentu model integrate kurikulum harus kita lakukan, ya, mengkombinasikan semua disiplin ilmu untuk berpikir dan bekerja lintas batas dan generasi. Keahlian vertikal, disiplin ilmu sesuai minat atau program studi mahasiswa dikombinasikan dengan pengetahuan horizontal, disiplin ilmu lintas bidang di luar program studi yang diminati mahasiswa, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Nah, inilah yang dicanangkan oleh Menteri kita sekarang, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar bagi Mahasiswa. Jadi katanya seperti ini, boleh mahasiswa itu mengambil mata kuliah 1 semester di luar program studinya, tetapi di dalam perguruan tingginya. Dan boleh di luar perguruan tingginya 2 semester, tetapi tentu dengan adanya kerjasama antara perguruan tinggi tersebut. Seperti itulah termasuk ada di isi dari Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri kita sekarang. Next. Ya. Mana ini tadi? Ya, model pendidikan harus, mana ini Rinto? Model pendidikan harus beradaptasi untuk membekali setiap generasi dengan keterampilan, ya, untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, kohesif, dan produktif. Jadi, perguruan tinggi harus sudah memikirkan program studi apa, jurusan apa yang tidak akan mati sampai ke depan. Karena sekarang ini terus terang, jangan sampai kita buka lagi program studi yang nanti tidak bekerja lagi. Begitu, ya. Beberapa pekerjaan sekarang ini akan tidak efektif lagi, ya. Terus terang banyak sekarang, antara lain ya, bank sekarang. Bukan saya mengatakan tidak perlu lagi, tapi dengan adanya ATM sudah berkurang karyawan bank. Dengan adanya membeli tiket online, sudah sedikit bekerja untuk menjadi orang bekerja di travel, contoh itu, ya. Next. Lanjut, ya. Ya, terkait e-learning ataupun daring, ataupun pembelajaran digital di perguruan tinggi, semua dapat melakukannya, ya, hampir semua itu. Cuman kualitasnya, ya. Saya tadi melihat di grup ini yang di peserta, dia mengatakan bahwa dia keluar cari jaringan. Itu salah satu masalah bahwa memang belum semua tempat bisa dijangkau oleh jaringan. Mungkin daya unduhnya lama dan lain-lain, ya. Atau tidak hanya lama, nggak bisa diunduh, ya. Ya, kemudian ada saya kutip bahwa ada minimal 6 yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi untuk mempersiapkan e-learning. Antara lain, dosen dan mahasiswa harus meningkatkan keterampilan internet, literasi komputernya, ya. Terus terang, mungkin teman saya yang tua atau di atas saya atau lebih tua dari saya, ada yang sudah alergi dengan sistem seperti ini. Tidak mau lagi, harus offline katanya, harus tatap muka. Padahal sekarang tidak bisa tatap muka, ya. Itu tidak bisanya kenapa? Menjaga atau mengurangi atau menghentikan penularan coronavirus. Nah, itu dia. Jadi artinya apa? Kalau dosen meningkat keterampilan internetnya, juga mahasiswa tentu tidak takut via Zoom, tidak takut memakai misalnya aplikasi yang lain, Discord dan lain-lain. Nah, seperti itu. Lalu di kurikulum mungkin harus ditinjau capaian pembelajaran. Karena tidak semua capaian pembelajaran itu yang bisa dilaksanakan lewat online. Ya. Jadi mungkin itu harus ditinjau. Kemudian dosen harus menjamin kesiapan materi kuliah dengan perspektif. Jadi ya, materi kuliah tentu sama seperti kita sekarang ini. Kalau nggak disiapkan
materi yang mau disampaikan, PowerPoint-nya dan lain-lain, bisa membosankan. Lalu tentukan durasi setiap unit pembelajaran. Karena apa? Mahasiswa juga terbatas waktunya, ya. Begitu. Asesmen dalam bentuk kuis dan tugas mandiri harus siap, artinya tidak lagi seperti asesmen yang dulu. Lalu kampus harus mempersiapkan infrastruktur dan bandwidth yang cukup. Nah, inilah langkah awal bagi perguruan tinggi yang saat menyusun e-learning dan menerapkan blended learning. Tentu ke depan kita harus memikirkan bahwa kita harus siap dengan keadaan seperti ini terus. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Bapak Theo tadi, mudah-mudahan segera. Dan saya sudah baca semalam disampaikan oleh Menteri Kesehatan bahwa mudah-mudahan bulan Januari tahun 2021 bisa didistribusikan vaksinnya, vaksin COVID-19. Kita berharap itu. Tetapi tetap kita harus mempersiapkan diri dalam segala situasi. Seperti itu. Next. Lanjut. Lanjut Pak Rinto. Ya. Oke, ada surat edaran ya. Nomor 302 tentang masa belajar di era pandemi ini mengedepankan prinsip memudahkan atau tidak mempersulit pembelajaran selama darurat COVID-19. Ya. Jadi prinsip pembelajaran. Jadi artinya apa? Mungkin dosen jangan hanya beri tugas dan segala tugas. Ya. Ada anak yang sudah saya dengar, ini anak SMA memang, karena hanya tugas yang diberikan dosen, gurunya, ini guru ya, maka siswanya mengatakan, enak saja guruku itu, dia hanya beri tugas, dia nggak mengajari aku, tapi tugasku banyak sekali katanya. Ya, jadi artinya apa? Tetap juga diperhitungkan, dipertimbangkan, seperti itu. Lalu kemudahan yang lain yang mungkin kampus memberikan subsidi pulsa. Ya, YKN seperti YKN sudah memberikan subsidi pulsa, hanya saja ke S2 dan S3 nggak diberikan. Jadi jangan kecil hati Pak Parmin dan yang lain. Ya, jadi kalau ke mahasiswa itu sudah diberikan. Ya. Lalu ada lagi tentang itu juga bahwa ada dikatakan bahwa karya tulis akhir atau skripsi tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Jadi artinya begini, kalau sudah tadi judulnya misalnya sudah di ACC yang harus mengumpulkan data di lapangan, silahkan harus mau pembimbingnya untuk menggantikan judul itu supaya tidak harus ke lapangan. Siapa yang mau diambil data dari sekarang, misalnya ke sekolah, nggak mungkin juga didatangi ke rumah, seperti itu. Kemudian perguruan tinggi harus mengatur kembali jadwal dan metode ujian, termasuk ujian skripsi, ya, harus memperhatikan situasi dan kondisi di kampus. Ya. Next, ada di dalam peraturan nomor 60 tahun 99 bahwa dalam ayat 3 pasal 15 dikatakan dalam bidang tertentu untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa melalui mekanisme ujian skripsi. Ini dalam kondisi normal loh. Dalam bidang tertentu. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang. Itu sangat memungkinkan. Jadi kita tidak harus paku mati. Harus seperti ujian yang sekarang kita lakukan. Ya. Kemudian juga mengenai KKN. Tidak harus KKN lagi ke desa-desa. Tetapi dosen mengkonversi apa yang kira-kira sama caranya yang dianggap sama untuk pengabdian masyarakat. Contoh, dia melakukan pelayanan dengan virtual seperti ini, ya boleh dong dianggap, karena dia sudah mengabdi. Ya, tidak harus terjun ke desa mendatangi orang-orang. Next. Ya, ini dari sisi keuangannya,
cara menghemat biaya operasional mungkin seperti ini, memeriksa kondisi keuangan, memeriksa status aset dan hutang, memperhatikan dan membuat laporan arus kas secara berkala, membuat bisnis plan baru, melakukan promosi kampus ke digital. Tidak lagi harus membuat baliho-baliho, karena orang sudah sedikit yang membacanya seperti itu. Tapi kalau dibuat di Facebook, banyak yang membacanya. Ya, kayak WhatsApp group, banyak yang membacanya. Lalu mengalihkan dana pembelajaran ke pembelajaran daring. Mengalihkan dana pengembangan sarana prasarana, tidak lagi harus kelas, ruangan kelas sudah hampir tidak digunakan saat ini. Ya, paling sekali-sekali nanti. Lalu mengalihkan biaya operasional tugas di luar kampus, seperti yang dikatakan Bapak Theo tadi, perjalanan dinas sudah dipotong, ya udah dialihkan ke situ. Lalu mengalihkan dana kegiatan kampus dan mahasiswa, karena kegiatan kampus dan mahasiswa sudah ditiadakan sekarang atau diminimalkan. Nah, yang menjadi penutup yang mau saya sampaikan Bapak dan Ibu, ini kualitas manajemen perguruan tinggi sangat penting dalam mendorong kualitas akademik. Artinya, kalau baik kualitas manajemen perguruan tingginya, maka baiklah kualitas akademiknya. Kualitas akademik harus tetap dijaga oleh pihak terkait dengan memelihara proses belajar mengajar yang baik. Semua yang terkait dengan akademik, baik dosennya, baik mahasiswanya, baik tenaga kependidikannya. Dosen harus mempersiapkan diri secara maksimal, mahasiswa juga mempersiapkan diri serta dapat mungkin difasilitasi oleh kampus. Infrastruktur digital hendaknya baik kecepatan unduhnya sampai ke pelosok di mana mahasiswa berada. Ini tentunya kita harapkan dari pemerintah karena tidak bisa sendirian. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, Ibu Jojor. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Bila ada di antara peserta yang ingin bertanya, silahkan. Sudah ada yang bertanya Bu melalui chat dari Sri Simbolon. Bagaimana dengan tesis pasca sarjana? Apakah bisa tidak melakukan penelitian di lapangan seperti saya di sekolah minggu? Dan satu lagi Ibu, bagaimana nantinya melakukan ujian tesis? Terima kasih. Ya, ini mahasiswa IAKN ini, Bu. Iya. Ini Sri Simbolon ini. Tadi kebetulan yang saya contohkan skripsi ya. Jadi, ya. Tentu saya katakan di awal tadi, ini Bu Sri Simbolon S2 PAK ini kalau nggak salah ya. Ya. Jadi bagaimana tesis di pasca sarjana? Bisa nggak tidak ambil data ke lapangan? Kan gitu ya. Yang kedua, bagaimana ujian tesisnya? Jadi begini, tesis di pasca sarjana tergantung judulnya, tetapi coba dulu dihubungi pembimbingnya. Kan begitu ya? Karena bagaimanapun ini harus ada dari, tidak boleh hanya pembimbingnya tentunya ya. Tidak boleh hanya pembimbingnya yang memutuskan, tetapi si mahasiswa ke pembimbingnya dulu. Ya, kalau di IAKN Tarutung yang sudah ada regulasi seperti ini, ya, yang sudah ada regulasi. Ada bulan Maret lalu sudah mendaftar ujian proposal. Lalu karena tidak bisa bertemu dan sampai akhirnya ditunggu new normal, ya. Nah, di new normal diaturlah regulasi. Di new normal, maka ketika seminar proposal mahasiswa, maka yang seminar itu dan penguji pembimbingnya, maka itu harus offline. Jadi itu kan hanya sedikit ya, hanya sedikit berarti hanya 5 orang. Satu si yang diuji, 2 orang pembimbingnya, dan 2 orang pengujinya, hanya 5 orang. Jadi dengan kapasitas ruangan yang masih mungkin, ya, itu masih bisa dilakukan. Nah, audiensnya itu dibuat online. Itulah sistem ujiannya. Itu sistem ujiannya. Namun kalau untuk
tesis di pasca sarjana belum diatur kalau seperti apa pengambilan datanya, apakah datanya harus diambil ke lapangan, belum diatur seperti itu, ya. Tapi memang yang sudah dibuat di undang-undang tadi yang saya katakan tahun nomor 60 tahun 99 itu, dalam hal-hal tertentu program sarjana, ini sarjana loh. Jadi program sarjana ya bisa tidak harus ujian skripsi, tetapi ujian yang setara ya seperti itu ya. Jadi khusus mengenai ujiannya sudah terjawab ya, tetapi mengenai apanya tentu coba dulu dengan pembimbing. Nanti pembimbing akan menanyakan itu, tapi yang sudah diatur regulasinya masih tentang ujian. Ya. Kalau untuk S1 memang, kalau untuk S1 itu sudah tidak harus dilakukan ambil data ke lapangan. Jadi saya sebagai pembimbing pun saya menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan ke lapangan, maka dia minta ganti judul. Oke, silahkan. Apa judulmu? Dikatakanlah, ya boleh. Saya katakan seperti itu. Itu ya. Itu Ibu Jojor. Mungkin ada lagi? Iya, mana ada. Kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sangat bermanfaat sekali. Bagaimana kita memanfaatkan diskusi ini, terutama di masa adaptasi baru ini, bagaimana kita memanajemen diri kita baik sebagai pendidik maupun sebagai naradidik ya. Karena di antara peserta ini ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, tapi juga ada yang jadi mahasiswa. Saya sendiri satu sisi saya adalah dosen, tapi di sisi lain saya adalah mahasiswa profesor, ibu profesor kita. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Bapak Beni ya. Tolong operatornya, tolong mic-nya. Oke, ya. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Profesor. Selamat malam Pak. Selamat malam buat kita seluruhnya peserta webinar malam ini. Ya, materi yang disampaikan Ibu sangat bagus, menarik. Manajemen perguruan tinggi. Gini Ibu. Saat ini kan kita lagi proses pemborangan akreditasi di IAKN Tarutung. Saya dengar informasi bahwa untuk transfer mahasiswa dari non akreditasi ke yang sudah akreditasi ternyata tidak boleh, tidak bisa. Nah, lalu yang kedua ada kampus ya, khususnya di perguruan tinggi teologi atau STT itu belum pernah meluluskan satu angkatan, tapi mereka sudah dapat akreditasi dari Ban PT, dan itu terjadi di beberapa yang ada di Sumatera, dan saya tahu betul beberapa STT seperti itu. Nah, jadi yang mau saya begini, manajemen perguruan tinggi kita ini kan sebenarnya sangat kompleks permasalahannya. Namun kenapa dari beberapa perguruan tinggi itu sulit sekali mendapatkan Ban PT, sementara akreditasi dari Ban PT, sementara dari yang lain belum pernah pun meluluskan, sudah langsung mendapat Ban PT itu pun akreditasi B. Nah ya, jadi mohon Ibu Profesor untuk mengapakan ini supaya kita tahu, dan sebenarnya apa sih keunggulan dari Ban PT itu untuk kami mahasiswa yang sedang mengambil atau untuk pemilik perguruan tinggi sehingga begitu bekerja keras untuk mendapatkan akreditasi. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, langsung aja Bu Prof. Ya, terima kasih Bapak Beni Manulang yang selalu aktif ini. Ya, jadi betul ada borang kita sekarang lagi susun untuk IPT, untuk borang prodi S2 teologi. Ya, jadi kita kan izinnya 18 November 2018 itu kita dapat izin dari dari Dirjen Bimas Kristen, dari DBK. Ya, jadi kalau kita di bawah Kemenak, kita dapat izin buka program studi dari Dirjen Bimas Kristen. Jadi izin yang kita peroleh itu
tertanggal 18 November 2018. Nah, di izin itu, di surat izin itu atau di keputusan Dirjen Bimas Kristen itu dibuat bahwa 2 tahun harus sudah diusulkan ya borang IPT. Sorry, bukan borang IPT, borang program studi. Setelah 2 tahun ya. Atau kurang begitu ya. Setelah 2 tahun atau kurang. Jadi berarti 18 November 2020 sudah 2 tahun kita ini ya. Sudah 2 tahun ya. Nah, saya mengharapkan, kita mengharapkan jangan kita meluluskan ketika saat tidak terakreditasi. Ya, seperti itu. Itu memang ada hukumnya. Dilarang itu. Nah, berarti supaya tidak lulus sebelum akreditasi, maka sebelum 2 tahun kita harus sudah harapkan dapat akreditasi itu. Jadi kita berusaha dalam bulan ini, paling lama misalnya Agustus nanti, karena sudah dapat 2 tahun ajaran, sudah kita kirim borang itu secara online. Nah, seperti itu. Makanya kami mengharapkan kinerja dosen. Kinerja dosen juga sangat, selain kinerja dosen, kinerja juga, mahasiswa juga sangat dipentingkan di sana. Jadi kami sudah rapat, saya sudah melihat apa butir-butir yang harus diisi. Nah, termasuklah sertifikat-sertifikat Bapak dan Ibu mahasiswa, itu sangat penting ke sana. Sama seperti yang saya telepon Bapak Benny, kalaulah ada misalnya tulisan-tulisan Bapak di media massa, tingkat lokal, tingkat nasional, internasional, atau di jurnal, di jurnal lokal pun dan yang lain. Itu. Makanya saya berusaha untuk mengumpulkan itu, Bapak. Ya, tadi dikatakan ada yang belum ada lulusannya sudah dapat dari Ban PT, begitu ya? Nah, iya. Ya itu dia, jangan sampai lulus dulu baru diusulkan borang, gitu. Jadi sebaiknya begitu, jangan sampai ada lulus dulu baru diusulkan borang. Kalau dulu boleh, Pak, dulu boleh. Mula-mula akreditasi saya lupa tahun berapa, tapi tidak masalah bagi yang sudah lulus, nggak masalah. Justru di borang itu dibuat lulusan gitu. Jadi ijazahnya masih sah-sah saja. Masih sah-sah saja. Nah, sekarang ini kan kita taat azas ya, kita negeri ya harus ikut pemerintah ya. Jadi itu tadi izin kita dari Dirjen Bimas Kristen 18 November 2018 S2 Teologi, maka sebelum 2 tahun kita harus sudah usulkan. Nah, begitu nanti datang akreditasinya, luluslah mahasiswa, sudah boleh digunakan apakah itu naik pangkat, apakah yang lain-lain begitu. Jadi ada lembaga Bapak yang tidak menyetujui kenaikan pangkat anggotanya walaupun lulus kalau tidak terakreditasi. Ada seperti itu. Ya. Iya. Jadi itu apanya Pak? Ya memang di negara ini Ban PT lah dulu yang menjamin kualitas dari perguruan tinggi. Iya, Ban PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Seperti itu. Jadi kalau dulu pernah itu menteri kenapa harus begini, tapi mungkin masih ada ada membuat terobosan baru, tetapi akhirnya masih seperti ini. Akhirnya masih tetap seperti itu. Iya. Jadi masih tetap. Ya begitu Bapak ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Silakan Ibu Jojor, ada lagi. Iya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan bersama-sama dengan Ibu Profesor kita. Beliau akan memberikan informasi-informasi yang sangat penting karena beliau itu orang yang aktif dan telah menjadi fungsionaris berpengalaman di berbagai perguruan tinggi. Ya mungkin Ibu Riris juga sebagai prodi STT bagaimana supaya termotivasi mengakreditasi STT, Bu. Bisa ada pertanyaan, Ibu? STT sampai sekarang S2-nya belum terakreditasi, Bu. Ya, ada Bapak Ibu silakan. Tidak ada ya?
mungkin sudah tahu semua karena hal-hal yang biasa ini Bu yang Ya memang yang paling penting sekarang memang Bu tentang itu Bu, adversity quotient itu Bu dalam dunia akademis. Banyak mahasiswa kewalahan untuk mengatasi kesulitan karena memang pandemi ini tidak hanya mengakibatkan kesehatan, mengganggu kesehatan, tapi juga menyerang kesehatan, tapi ekonomi dan pendidikan, Bu ya. Ya. Iya, satu lagi. Iya, silakan. Siapa Pak? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada? Ya kebetulan Pak Ishak sudah datang. Pak Ishak Oke, Latu. iya. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor yang telah memberikan pencerahan yang sangat berharga bagi kita. Kita berikan aplaus kepada beliau. Oke, untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bu Jojor. Selanjutnya kita masuk kepada pendidikan dan akreditasi yang dibawakan oleh Pak Isa Latu. Silakan Pak Isa Latu. Coba. Selamat malam semua. Terima kasih karena saya coba share screen dulu. Mungkin saya mau perkenalkan Pak Isa Latu dulu. Iya, sambil saya share screen, kakak bisa. Oh ya, oke. Ya Bapak Ibu, peserta narasumber kita hari saat ini yaitu Pendeta Ishak Latu, PhD dengan latar pendidikan. Sarjana Teologi dari Fakultas UKSW Salatiga. Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Terus S2-nya dari ECRS UGM dan PhD-nya dari Universitas California Berkeley. Pengalaman kerja, asisten profesor di UKSW, profesor tamu di RCS UGM, asesor BAN PT, peneliti agama dan demokrasi di Harvard University. Dan beliau ini aktif menulis buku, artikel, dan memang sangat produktif. Dan juga sebagai narasumber pada webinar beberapa bulan ini pun kalau kita lihat beliau sangat aktif. Demikian saya perkenalkan teman saya Pak Ishak dan waktu saya serahkan kepada Pak Ishak. Terima kasih. Terima kasih karena saya coba share screen ya. Tolong host matikan nih. Pak Ishak mana? Halo. Screen-nya sudah? Bisa saya coba share screen tadi. Tadi udah. Tadi sudah kan? Iya, coba lagi. Iya, ini. Iya. Iya. Sudah ya? Udah. Oke, jadi terima kasih Karat sudah memperkenalkan saya. Saya senang sekali dengar dari tadi Bung Theo menjelaskan banyak hal, terutama berhubungan dengan peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah, lalu kemudian Ibu Profesor juga bicara tentang manajemen perguruan tinggi, dan
hari ini saya akan bicara tentang pendidikan tinggi, akreditasi, dan mungkin hubungannya sedikit dengan COVID-19. Ini berdasarkan pengalaman saya mengajar di UKSW, di UGM, dan juga sebagai asesor BAN PT, dan sejak 2018 kemarin saya juga jadi asesor ATC ya, jadi Association for Theological School in Southeast Asia. Jadi pengalaman saya sebagai asesor di nasional dan juga internasional. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama, tantangan perguruan tinggi sekarang ini, tantangan pembelajaran di perguruan tinggi. Lalu kemudian saya akan bicara tentang filosofi perguruan tinggi ini, terutama karena latar belakang akademisi tidak bisa jauh dari bagaimana landasan-landasan filosofis untuk berpikir dan juga teori-teori pendidikan yang saya pelajari. Lalu kemudian nanti masuk ke akreditasi, dan terutama yang keempat itu soal item-item penting di dalam akreditasi program studi 4.0 dan akreditasi perguruan tinggi 3.0. Jadi itu 4 hal yang akan saya bicarakan. Nah, ini yang pertama dalam persoalan perguruan tinggi di Indonesia, pendidikan tinggi di Indonesia terutama, dan juga mungkin di pendidikan secara umum. Menteri Nadiem menjelaskan bahwa pendidik, baik guru maupun dosen, itu harus menyentuh hati siswa atau mahasiswa sebelum menyentuh otaknya. Nah, ini persoalan penting, ini tantangan penting soal bagaimana pendidikan hati yang kemudian menghasilkan manusia yang bisa berpikir secara baik. Jadi pendidikan tidak hanya menyasar otak, tetapi menyasar hati, dan karena itu relasi antara guru dan dosen harus menjadi relasi yang dekat, persahabatan, dan karena itu menjadi kekuatan. Nah, itu Nadiem Makarim bilang di tahun 2019, karena ini persoalan utama kita. Di tahun 1972, sebenarnya ahli dan praktisi pendidikan di Indonesia, Dr. Oto Hamijoyo, sudah bicara bahwa pendidikan dijalankan atas prinsip Universitas Magisterium et Scholarium, atau universitas sebagai tempat pergaulan ilmiah antara magister, antara pengajar, dan skolarium, dan siswa yang belajar atau peserta didik. Nah, universitas karena itu menjadi tempat pergaulan ilmiah dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa menjadi teman di dalam dan di luar kelas. Ini pikiran Oto Hamijoyo yang sebenarnya sama dengan pikirannya Menteri Nadiem Makarim yang baru disampaikan 2019, tetapi Pak Noto sudah menyampaikannya di tahun 1972. Kebetulan ini Rektor Universitas Kristen Satyawacana yang pertama. Dan nilai ini menjadi nilai-nilai yang sangat penting. Bagaimana pergaulan ilmiah itu kemudian memunculkan kekritisan. Nah, ini masalah kita di Indonesia. Masalah kita di Indonesia yang paling besar adalah pendidikan kita tidak memungkinkan pergaulan ilmiah antara dosen dan mahasiswa. Itu yang kemudian menjadi hal penting. Salah satu yang sangat penting adalah dari cara berpakaian. Saya belajar di Berkeley dan juga di Harvard. Orang dihargai bukan karena pakaian ketika dia datang ke kelas di perguruan tinggi. Tetapi orang dihargai karena kemampuan berpikir, karena hati yang ingin berbagi dengan orang lain. Dan itu lebih penting daripada sekedar perhatian pada baju, pada pakaian yang dia pakai. Nah, ini yang saya kira menarik untuk dilihat, bahwa karena tidak ada pergaulan ilmiah antara dosen dan mahasiswa,
Terutama juga karena hanya perhatian kita pada hal-hal yang formal, seperti cara berpakaian di dalam kelas. Kemudian itu membuat mahasiswa tidak merasa bebas untuk berpikir. Karena kita tidak menyentuh hati. Karena kita tidak menyentuh aspek kepercayaan diri pada mahasiswa, dan hanya melihat hal-hal formal di dalam relasi-relasi dosen dan mahasiswa. Nah, ini yang kemudian perlu didekonstruksi menurut saya. Dan saya senang karena pikiran Pak Nadiem sama dengan pikiran Pak Noto Hamijoyo di tahun 1972. Dan ini kemudian menjadi hal penting untuk kemudian kita berpikir soal bagaimana dekonstruksi konsep pendidikan, relasi dosen dan mahasiswa di Indonesia, bagaimana pendidikan dengan menggunakan hati, itu yang menjadi penting. Nah, beberapa konsep pendidikan yang saya kira konsep pendidikan kampus merdeka, saya kira berangkat dari sini, dari konsepnya Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas, kemudian ada pendidikan pedagogi of hope. Dia bilang bahwa tujuan pendidikan itu student engage in critical thinking and the quest for mutual humanization. Jadi tujuan pendidikan yang paling pertama bukan soal orang datang ke sekolah pakai seragam atau tidak. Orang datang ke kampus pakai baju bagus atau tidak. Tetapi apakah orang bisa punya kemampuan critical thinking sebagai alat penting di dalam manusia memahami pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, dan kemudian mendistribusi pengetahuan. Nah, karena itu dalam konteks itu, seperti yang tadi Nadiem Makarim sebutkan, atau Pak Noto Hamijoyo sebutkan, bahwa mutual humanization itu menjadi penting. Dan mutual humanization ini hanya dapat terjadi ketika relasi dosen dan mahasiswa, relasi pengajar dan peserta didik itu ditempatkan dalam relasi yang equal. Dia tidak bisa diletakkan dalam relasi kekuasaan. Dosen di dalam kelas mentang-mentang dia dosen, dia punya power, dia melakukan exercise of power. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menentukan banyak hal di dalam kelas. Tetapi kelas dalam hal ini, ketika mahasiswa itu kita bawa ke critical thinking, maka yang paling penting adalah bagaimana orang merasa setara di dalam kelas. Yang kedua, dari Paulo Freire, dia bilang bahwa education must begin with the solution of teacher-student contradiction by reconciling the poles of contradiction so that both are simultaneously teachers and student. Dalam hal ini, Pak Freire ingin bilang bahwa masalah penting yang harus diselesaikan dalam pendidikan adalah relasi yang kontradiktif antara guru dan siswa, atau dosen dan mahasiswa. Dosen selalu meletakkan diri sebagai yang paling berkuasa di dalam kelas. Tetapi di sini kemudian Paulo Freire bilang bahwa pendidikan itu harus dimulai dengan melakukan dekonstruksi, lalu kemudian melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan, terhadap kontradiksi antara dosen dan mahasiswa, supaya kedua-duanya dapat menjadi guru dan menjadi pembelajar di dalam kelas. Itu konsep kampus merdeka yang juga didorong oleh Nadiem Makarim. Bahwa ada saat di mana guru dapat menjadi siswa, dan ada saat di mana siswa dapat menjadi guru di dalam kelas. Nah, ini konsep yang perlu dipikirkan secara serius dalam dunia pendidikan kita. Karena itu, Paulo Freire bicara tentang education is the process of dialogue. Pendidikan itu adalah proses dialog antara guru dan siswa. Dan karena itu dia perlu pergaulan ilmiah yang erat antara guru dan siswa dalam konteks itu. Dalam konteks kampus merdeka, pendidikan yang membebaskan, tidak bisa tidak, pendidikan itu harus sebuah proses dialog. Dia tidak bisa sebuah proses monolog.
Dia tidak bisa hanya menurut Paulo Freire hanya melahirkan sistem pendidikan banking system. Kita datang seperti di bank, tabung uang, nanti saatnya kita menuntut berbunga. Pendidikan itu harus sebuah proses dialogikal, sebuah proses transformasi, sehingga kemudian baik guru maupun siswa, dua-duanya dapat berkembang, dua-duanya dapat belajar. Dia lanjut lagi, Paulo Freire lanjut lagi. Dialogue cannot exist without humility. Pendidikan yang menjadi sebuah proses dialog itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kerendahan hati. Dalam konteks ini kemudian relasi dosen dan mahasiswa diletakkan pada kerendahan hati. Kerendahan hati dosen untuk meninggalkan status sosialnya yang tinggi tadi, untuk belajar dari mahasiswa. Dia tidak hanya mengajar mahasiswa di dalam kelas, tetapi dia belajar dari mahasiswa juga di dalam kelas. Dan ini sebuah konsep yang sangat penting sekali untuk dikembangkan, bahwa pendidikan sebagai sebuah proses dialog, dan pendidikan sebagai dialog hanya terjadi ketika ada kerendahan hati. Tanpa itu tidak mungkin ada sebuah pendidikan yang membebaskan. Nah, karena itu, pendidikan yang membebaskan kampus merdeka itu hanya terjadi ketika ada kerendahan hati. Tidak mungkin konsep kampus merdeka ini dilakukan tanpa kerendahan hati. Tanpa dosen melihat siswa, melihat mahasiswa sebagai partner belajar, bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi subjek. Relasinya relasi intersubjek. Dosen sebagai subjek dan mahasiswa sebagai subjek. Nah, dalam konteks ini, kemudian pendidikan itu menjadi proses yang menghargai eksistensi logos. Ini kalau dalam pemahaman konsep kekristenan. Logos dalam pengertian pengetahuan, dalam pengertian spirit, dalam pengertian roh Allah. Dalam konteks kekristenan, ketika manusia diciptakan, maka manusia menerima yang namanya ruah Elohim. Manusia menerima yang namanya logos di dalam dirinya. Dan logos itu adalah benih pengetahuan yang manusia punya untuk memahami eksistensi dirinya dan memahami lingkungannya dan juga memahami relasinya dengan Tuhan. Semua orang diciptakan dengan logos yang sama. Semua orang diciptakan dengan pengetahuan yang ada. Karena itu proses pendidikan dialogikal adalah proses pendidikan yang menghargai eksistensi logos di dalam diri manusia. Semua manusia punya logos tadi. Dia bukan kertas kosong. Dia punya pengetahuan bahkan sejak dia dilahirkan. Dan karena itu, semua pengetahuan adalah pengetahuan bawaan di dalam dirinya. Soren Kierkegaard sejak lama 1846 sudah bicara bahwa pengetahuan adalah akumulasi dari eksistensi manusia. Dan apa yang kita punya sekarang adalah bagian dari perenungan terhadap masa lalu kita, kata Soren Kierkegaard. Whitehead sejak lama bicara tentang konsep prehension di dalam Process and Reality 1929. Dia bicara bahwa konsep pemikiran yang kita punya sekarang ini adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Siswa yang kita punya di dalam kelas datang dengan pengalaman-pengalaman dia, pengalaman-pengalaman subjektif dia di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan karena itu dia punya pengetahuan yang juga bisa di-share di dalam kelas. Dia bukan kertas kosong yang hanya menerima pengetahuan, tetapi dia adalah subjek yang dalam relasi intersubjektivitas tadi bisa melakukan sharing pengetahuan dengan yang lain. Tapi saya tidak hanya berhenti di dua pemikir barat tadi. Saya mau mengutip pikiran Nenek Aisyah Watimuri yang saya wawancara tahun 2013. Menurut Nenek Aisyah, manusia tidak terlepas dari pengetahuan dan eksistensinya. Ini Oma, ini Opung Boru. Dan Opung ini mengatakan bahwa eksistensi manusia itu tidak terlepas dari pemahamannya tentang tanah dan tentang identitas dirinya.
Karena itu, dalam pemahaman seperti Nenek Aisyah ini, manusia itu memiliki pengetahuan karena konteks yang membuat dia memiliki pengetahuan, dan karena itu dirinya sendiri menjadi teks di dalam relasi-relasi sosial. Nah, dalam semua konteks itu, dalam konteks pendidikan hati, pendidikan yang membebaskan, pendidikan sebagai penghargaan terhadap eksistensi logos, maka konsep pendidikan kampus merdeka, pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan, itu adalah sebuah dialogical liberation action. Jadi sebuah proses dialogikal, proses dialog yang membebaskan. Dia adalah sebuah tindakan dialog yang membebaskan. Pendidikan itu bukan cuma sebuah proses berpikir, tetapi dia adalah sebuah proses bertindak, menurut Paulo Freire. Nah, ini di dalam konteks ini kemudian terletak seluruh cara pikir pendidikan kampus merdeka yang kita punya sekarang ini. Dasar berpikirnya, landasan filosofisnya sesungguhnya ada di dalam cara berpikir seperti ini. Nah, konsep kampus merdeka tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban. Nah, pada titik ini kemudian akreditasi menjadi penting. Dan di sini saya menggunakan pikirannya Immanuel Kant tentang categorical imperative yang mendorong kita untuk bergerak dalam kehidupan ini berdasarkan maksim, berdasarkan aturan, dan aturan yang ada secara universal adalah bahwa setiap tindakan, termasuk tindakan pendidikan, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Dan ini kemudian menjadi penting, karena yang kedua dari categorical imperatifnya Immanuel Kant adalah act so that you treat humanity, whether in your own person or that of another, always as an end and never as a means only. Jadi dalam konteks ini, pendidikan memperlakukan orang sebagai tujuan pendidikan itu sendiri. Dia bukan hanya alat. Jadi siswa bukan alat bagi dosen untuk melakukan exercise kekuasaan. Bukan alat bagi dosen untuk melakukan mencari legitimasi sosial di dalam masyarakat. Mahasiswa itu bukan hanya alat, tetapi tujuan dari pengetahuan itu sendiri sebagai bagian dari bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagai manusia yang baik. Nah, karena itu tindakan-tindakan dalam pengetahuan, di dalam pendidikan, itu adalah sebuah proses yang diatur menurut Immanuel Kant sebagai sebuah universal realms of ends. Jadi sebuah realitas universal sebagai tujuan dari kehidupan ini. Jadi karena itu pendidikan tadi adalah tujuan dari seluruh cara berpikir penghargaan terhadap manusia, dan karena itu pendidikan yang baik adalah perintah untuk pertanggungjawaban. Categorical imperative dalam konteks ini, dalam konteks etis. Nah, dalam konteks itu kemudian kita akan lihat bagaimana akreditasi ini seluruhnya dilakukan, bahwa evaluasi dan monitoring itu kemudian menjadi sebuah tanggung jawab etis di dalam seluruh proses akreditasi. Ini menjadi penting sebab dalam banyak hal, ketika saya mengikuti seleksi akreditasi BAN PT, dijelaskan bahwa dalam banyak hal, akreditasi ini bukan sebuah proses evaluasi dan monitoring, tapi adalah sebuah proses cheating, sebuah proses kecurangan terhadap data. Jadi setiap kali kalau kami datang, saya datang untuk asesmen lapangan, saya akan selalu tanya datanya mana. Itu untuk menunjukkan bahwa kita berusaha untuk melakukan evaluasi dan monitoring dengan baik. Tapi dalam banyak hal, data ini bisa dimanipulasi. Jadi proses akreditasi tidak jadi proses evaluasi dan monitoring, tapi cheating and manipulating. Jadi manipulasi dan
ketidakseriusan dan ketidakjujuran sebenarnya di dalam konteks itu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi bahwa satu sisi pendidikan adalah proses pendidikan hati membebaskan, karena itu dia menjadi sebuah proses, sebuah tindakan dialogical liberation, sebuah tindakan dialog yang membebaskan. Tapi pada sisi yang lain dia adalah sebuah proses pertanggungjawaban yang menjadi kebutuhan dan keharusan universitas. Nah, dari seluruh konteks itu saya masuk ke Permendikbud 5 2020 dan akreditasi. Di dalam peraturan Mendikbud nomor 5 tahun 2020, intisari pendidikan sebenarnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pertanggungjawaban terhadap peserta didik, pertanggungjawaban terhadap negara, dan terutama pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Ini yang menjadi esensi dari intisari pendidikan di Permendikbud 5 tahun 2020. Karena itu sentralnya ada pada sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. SPMI di perguruan tinggi harus berjalan dengan baik. SPMI ini tidak menjadi sistem, jadi harus menjadi sistem penjaminan mutu internal, bukan sistem penjaminan manipulasi internal. Dalam banyak hal, sistem penjaminan mutu tidak menjadi sistem penjaminan mutu internal, tetapi sistem penjaminan manipulasi internal. Manipulasi data dilakukan di situ. Dan tidak boleh begitu. Ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kemudian dia menjadi proses penjaminan mutu bagi keberlangsungan perguruan tinggi. Ketika seleksi asesor BAN di Jakarta beberapa tahun lalu, saya kemudian diwawancarai oleh Profesor Chan Basarudin, Direktur BAN PT. Lalu saya bilang bahwa sebenarnya dalam seluruh kerendahan hati tadi, relasi dosen dan mahasiswa tadi, sebenarnya mahasiswa dapat menjadi yang pertama dari penjaminan mutu. Mahasiswa dilibatkan dalam rapat-rapat, mereka kemudian memberikan masukan terhadap proses pendidikan dari sisi mahasiswa sebagai peserta didik. Nah, ini yang belum terjadi di banyak perguruan tinggi. Di banyak perguruan tinggi, orang tidak mengizinkan mahasiswa untuk mengikuti rapat-rapat di perguruan tinggi. Padahal ketika kita menganggap mahasiswa itu sebagai bagian dari manusia yang setara, dia punya pikiran-pikiran yang harus didengarkan. Dan dalam banyak hal ini mendorong perguruan tinggi, program studi terutama untuk melakukan proses belajar dengan baik, karena ada mahasiswa sebagai pengontrol di dalam perguruan tinggi. Nah, akreditasi program studi 4.0 dan akreditasi perguruan tinggi 3.0 itu nanti ke depan yang akan sangat menentukan sekali lagi adalah SPMI. Kalau SPMI ditemukan tidak bekerja dengan baik, maka akreditasi ini tidak akan bisa dilakukan, baik APS maupun APT. Karena itu nanti ke depan di perguruan tinggi itu perlu dilihat supaya dapat bekerja dengan baik. Saya cepat saja karena waktunya tidak banyak. Nah, menurut Menteri dan juga arah pendidikan dalam hubungan dengan akreditasi ke depan, nanti ada 3 model akreditasi. Yang pertama, akreditasi sukarela. Jadi kalau perguruan tinggi merasa siap untuk diakreditasi, dia akan mengajukan diri untuk diakreditasi. Kalau dia tidak siap untuk diakreditasi, dia tidak akan mengajukan akreditasi. Akreditasi hanya akan dilakukan bagi program studi yang naik peringkat, yang mau naik peringkat dari C menjadi B, dari B menjadi A. Tapi program studi yang sudah mendapat akreditasi A, itu tidak akan lagi dinilai setelah selesai SK-nya, dia akan kemudian dikeluarkan SK baru kecuali ada laporan dari masyarakat. Nah, dalam konteks ini kemudian peran masyarakat menjadi penting. Apakah itu masyarakat ilmiah ataupun pasar. Nah, ini masuk ke akreditasi yang kedua. Akreditasi yang kedua adalah akreditasi dengan peran masyarakat ilmiah atau pasar. Jadi, nanti pemerintah tidak lagi melakukan akreditasi, tetapi akreditasi dilakukan oleh masyarakat ilmiah. Oleh misalnya kesehatan, akreditasinya oleh LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri di bidang kesehatan, LAM
saya lupa namanya, tapi LAM apa kesehatan begitu. Atau akreditasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga industri, yang dilakukan oleh pasar. Dan yang ketiga, akreditasi internasional. Seperti yang di teologi kita punya ATCA di tingkat ASEAN, di tingkat Asia. Di tingkat Asia kita punya ATCA. Jadi kalau sudah terakreditasi pada tingkat internasional, dalam pikiran kebijakan Mendikbud, ini akan kemudian orang tidak perlu lagi akreditasi pada tingkat nasional, karena dia sudah mendapat akreditasi pada tingkat internasional. Nah, ini 3 model akreditasi yang kemudian lebih memberikan peran lebih banyak pada perguruan tinggi itu sendiri, terutama untuk pertanggungjawaban SPMI tadi, supaya perguruan tinggi itu mengelola sendiri tanggung jawab evaluasi dan monitoring di dalam perguruan tingginya. Ada atau tidak ada akreditasi dari pemerintah, mestinya evaluasi dan monitoring ini harus selalu dilakukan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Nah, ini sedikit saja selama COVID ini akreditasi tetap dilakukan, asesmen kecukupan tetap berlangsung. Saya sedang ada 2 asesmen kecukupan yang saya kerjakan. Saya tidak bisa sebutkan sekolah mana, tapi ada 1 untuk S1, 1 untuk S2 yang sedang saya kerjakan. Asesmen kecukupan tetap berlangsung. Asesmen lapangan, kunjungan ke lapangan menunggu situasi lebih baik. Kalau orang yang pernah terinfeksi COVID seperti saya mungkin tidak bisa kena, tapi tidak terlalu berat. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah, dan terutama banyak asesor bahan itu yang umurnya di atas 50 tahun. Hanya ada beberapa yang 40-an seperti saya. Bagaimana kalau SK selesai dan situasinya masih COVID? Ban PT akan menerbitkan SK sementara untuk perguruan tinggi yang selesai SK akreditasinya, supaya proses belajar mengajar Tridharma perguruan tinggi tetap dapat dilanjutkan. Nah, ini yang terakhir, ini poin-poin penting dari akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi yang perlu dipikirkan. Yang pertama, visi, tujuan, dan sasaran. Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa dia harus punya visi yang sasarannya itu dapat diukur. Tujuan-tujuannya dapat diukur. Misalnya di tahun 2025 ada berapa dokter untuk S2 ini. Nah, tadi contoh yang Ibu Prof bilang S2. Pada tahun 2025 ini nanti ada berapa orang yang sudah punya jabatan fungsional lektor kepala. Pada tahun segini untuk ukuran S2, berapa dosen yang punya penelitian masuk ke jurnal bereputasi internasional. Berapa mahasiswa yang tulisannya masuk ke dalam jurnal-jurnal terakreditasi Sinta 2 misalnya. Semuanya harus terukur. Dan itu poinnya sangat tinggi. Organisasi dan kerjasama, ini bagian kedua yang dipikirkan. Bagaimana proses kepemimpinan terjadi, bagaimana koordinasi terjadi, tetapi juga kerjasama-kerjasama nasional dan internasional. Dan kerjasama-kerjasama ini tidak hanya MOU, dan MOU-nya itu tidak bisa hanya MOU mati, tetapi dia harus sampai kepada PKS, perjanjian kerjasama misalnya. Jadi dia harus sampai pada perjanjian kerjasama, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama. Ke depan nanti kerjasama yang MOU-nya tidak pernah dilakukan, itu tidak akan dihitung sebagai kerjasama. Kerjasama berdasarkan MOU, berdasarkan perjanjian kerjasama, itu yang dilakukan. Itu yang dikerjakan. Saya di kampus kami punya kerjasama dengan satu kampus di Connecticut. Lalu kemudian Maret kemarin saya ke Amerika, lalu lakukan tindak lanjut kerjasamanya. Jadi
saya harus membantu beberapa hal di kampus itu sebagai bagian dari tindak lanjut kerjasama. Nah, itu akan dihitung. Yang ketiga, mahasiswa ini kemudian menjadi penting. Mahasiswa dalam pengertian pelayanan terhadap mahasiswa, mahasiswa ditreat dengan baik, tetapi juga mahasiswa kita harus didorong untuk berprestasi. Seberapa nanti hitungannya seberapa produksi artikel jurnal oleh mahasiswa. Dan mengapa artikel jurnal ditekankan? Karena artikel jurnal itu dinilai secara double blind review. Jadi kalau tulisan mahasiswa kita bisa masuk di jurnal Sinta 2 misalnya, itu menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran kita terjadi dengan baik. Kalau banyak sekali tulisan masuk ke jurnal-jurnal yang cukup baik, yang bagus, yang kemudian mengalami proses tadi, blind review secara baik, itu menunjukkan bahwa kualitas baik. Tidak perlu lagi melihat banyak hal. Kalau banyak tulisannya masuk di berbagai macam jurnal, yang bagus-bagus itu berarti proses pendidikannya berlangsung secara baik. Sumber daya manusia, ini pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara baik, harus dipikirkan secara baik, mulai dari perencanaan sampai dengan alat ukur sasaran, itu perlu dipikirkan dengan baik. Beberapa kampus yang saya teliti, ada kampus yang saya asesmen lapangan dan asesmen kecukupan sebelumnya, lalu lapangan, itu semua dosen untuk program S2-nya, itu lulus dari situ. Lulus S1 dari situ, lulus S2-nya dari situ, lulus S3 dari situ, dan semua dosen, rata-rata begitu. Bukan rata-rata, semua dosen begitu. Kalau model kayak begini, lalu kemudian kita berharap pengembangan pendidikan seperti apa yang bisa dipikirkan ketika dosen lulus dari S1 dari situ, S2 dari situ, S3 dari situ, lalu kemudian hanya mengajar di situ. Ini seperti apa proses pendidikannya. Jadi pengembangan perguruan tinggi harus dipikirkan, sumber daya manusia dipikirkan sampai jauh. Kurikulum dan pembelajaran ini menjadi menarik, terutama tadi yang sudah dibahas oleh Ibu Profesor tentang daring. Nah, ini kurikulum itu makin mengantisipasi masa depan, itu nilainya makin tinggi. Jadi karena itu di tempat kami sebelum COVID, jadi tanggal 2 Maret Indonesia baru ada COVID, Januari itu bahkan sebelumnya pelaksanaannya Januari, saya bikin mata kuliah teologi virtual yang kemudian ternyata ketika COVID terjadi itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh berbagai macam komunitas beragama. Dan ini yang kurikulum-kurikulum seperti ini yang menarik, bahwa ada pembelajaran secara virtual, mengembangkan imajinasi, dan menarik bahwa aspek ini belum terlalu mendapat tekanan sangat penting dalam akreditasi. Padahal kita bergerak ke arah virtual dan COVID menjadi katalisator dari sebuah pergerakan virtual. Keuangan, aset, dan fasilitas ini menjadi hal menarik. Beberapa kampus yang saya akreditasi itu hanya pinjam gereja atau pinjam sewa mall, itu ada juga yang seperti itu. Jadi fasilitasnya sangat minim sekali. Ada banyak yang fasilitasnya bagus, tetapi laporan yang ke-7, laporan penelitiannya, sangat tidak baik. Jadi penelitian sampai dengan nanti luarannya itu menjadi sangat penting sekali. Sorry. Ini penelitiannya. Jadi penelitian pengabdian kepada masyarakat atau pelayanan umum itu, lalu kemudian luaran, nanti luaran termasuk nanti di makin tinggi kita tulisan kita dimuat di jurnal bereputasi internasional, itu nilainya makin tinggi. Jadi ada bereputasi internasional, ada terakreditasi. Akreditasi pun dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang Sinta 2 yang sangat tinggi, Sinta 1, Sinta 2 yang sangat tinggi, tetapi ada yang lebih rendah dari itu. Nah, itu yang saya kira perlu. Jadi karena itu perlu untuk mendorong dosen dan mahasiswa untuk publish. Artikel-artikelnya perlu muncul di mana-mana sebagai bagian dari proses pembelajaran yang baik, pertanggungjawaban ilmiah terhadap masyarakat, tetapi supaya terjadi distribusi pemikiran, supaya pemikiran pengetahuan kita bisa digunakan di mana-mana,
dan supaya terjadi sebuah proses produksi pengetahuan secara terus-menerus. Nah, saya kira itu saja dari saya, nanti bisa ditanyakan lagi dalam diskusi kita. Maulia Tegodang, Bujur Melala, selamat malam semua. Ya. Ya, terima kasih Pak Ishak Latu. Mungkin bagaimana Pak Ishak Latu masih berkenan bersama kami? Mungkin kita langsung ke Mas Teddy. Bisa. Oh ya, karena teman sama-sama teman. Iya. Kita tunggu Pak Teddy dulu memaparkan fibernya tentang pendidikan dan budaya yang dipandu oleh Ibu Jojor. Terus nanti baru kita masuk tanya jawab ya Pak Ishak ya. Oke, silakan Ibu Jojor. Terima kasih. Bu Jojor, audiomu dihidupkan dong. Tak dengar. Ya. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Pak Ishak Latu. Selamat malam Pak Teddy Koliludin. Malam Bu Jojor. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu peserta seminar, saat ini kita telah bersama-sama dengan Bapak Teddy Koliludin yang akan memberikan pencerahan bagi kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan tentang kurikulum Pak Teddy. Nama lengkap Teddy Koliludin, instansinya Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama. Alamat dari Semarang, bidang keahlian sosiologi agama dan masyarakat. Tolong di apa hostnya tolong bisa ditampilkan ya. Riwayat pekerjaan 10 tahun terakhir staf pengajar di Universitas Wahid Hasim Semarang dan juga sebagai Ketua Peneliti Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama ELSA Semarang. Riwayat pendidikannya S1 dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, S2 dan S3 dari Universitas Kristen Satya Wacana. Ada 6 judul buku yang beliau telah terbitkan dan juga penelitian, 4 penelitian. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih Bu Jojor. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna, Bu Riris, kawan lama di UKSW. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pertama-tama kepada Elsa Pika. Kalau kami mengistilahkan ini komunitas akademik ekstra kampus, kira-kira seperti itulah ya. Terima kasih Pak Teddy. Thank you, terima kasih. Elsa Pika hadir dari dari kehendak bersama, karena kadang-kadang sebagai orang yang hidup di lingkungan kampus ada sesuatu yang ada sesuatu di luar kampus yang terfikir tapi mungkin belum bisa terfasilitasi, sehingga bikinlah kampus alternatif gitu ya Bu Ratna ya. Jadi kampus alternatif, dan hal yang juga dulu saya lakukan dengan teman-teman di Lembaga Studi Sosial dan Agama dengan Mas Sumanto dan kawan-kawan untuk kemudian mengejawantahkan semangat akademik yang mungkin kalau di kampus lebih dialektikanya lebih bersifat teoritik gitu ya, agar sehingga kemudian lebih transformatif, maka kemudian butuh wadah yang ya secara ide, secara tujuan masih terkoneksi, tetapi kemudian ada action. Saya lihat di sosial media teman-teman, Bu Ratna atau Bu Riris misalnya, ada bagi-bagi masker dan sebagainya, sesuatu yang mungkin ya bukan tidak bisa, tetapi ya bisa juga sebenarnya
dilakukan sebagai seorang akademisi, tetapi saya lihat memang ada passion yang kira-kira sama gitulah antara kita gitu ya, sehingga kemudian ada ruang yang dibangun untuk menyalurkan semangat aktivisme lah, membangun semangat aktivisme melalui ini. Jadi saya senang sekali karena kemudian ada banyak kawan, ada banyak teman di berbagai tempat yang punya koneksi yang sama dengan semangat yang sama. Oke, saya sudah berkirim catatan pendek kepada Bu Riris dan semoga mungkin bisa dibagikan di chat, dan ada slide yang bisa memandu atau meringkas apa yang saya sampaikan dalam artikel. Saya akan cepat saja agar mungkin nanti kita bisa banyak diskusi. Teman-teman sekalian, saya diberi kesempatan untuk mengelaborasi soal culture dan edukasi, budaya dan pendidikan. Sebenarnya ada banyak insight yang bisa saya ambil. Apakah saya melihat hubungan antara kebudayaan dan pendidikan di masa new normal, ataukah kemudian ada insight lain yang saya ambil. Nah, saya kemudian memutuskan untuk melihat relasi antara kebudayaan dan pendidikan ini dalam satu frase yang saya sebut sebagai culture of education. Bagaimana budaya pendidikan kita dibangun pada masa new normal nanti. Nah, apa budaya pendidikan yang akan mengalami perubahan dan pada sisi mana, landscape mana dari pendidikan yang mungkin akan terus dipertahankan. Ada satu buku yang baru saja diterbitkan pada bulan Mei 2020 kemarin, kalau tidak salah judulnya The New Normal Culture of Education. Jadi ya seperti yang saya sampaikan kira-kira seperti itu. Ada satu bagian yang endorse yang menarik dari buku itu. Dia menyebut begini kira-kira lah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jangan sampai kemudian teknologi, karena sekarang kan ada era di mana teknologi mengambil alih peran-peran fisik, jangan sampai kemudian teknologi itu mengubah landscape pendidikan. Nah, ini yang kemudian saya terpikir untuk memberikan subjudul yang tetap dan ada yang berubah dalam nilai pendidikan itu. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan sedikit saja biografi pendidikan saya. Saya alumnus dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, dulu IAIN, ya IAKN-nya Bu Ratna lah, kira-kira seperti itulah, beda K sama beda I dan Bu Jojor itu. 1 I 1 K. Saya dulu sama kayak Bu Jojor, cuma beda I dan beda K saja. Saya alumnus Institut Agama Islam Negeri Wali Songo di Semarang, Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum Islam, fakultas yang sangat konservatif sekali karena sangat-sangat Yahudi banget gitulah, bicara halal haram, dosa dan pahala, surga dan neraka gitulah kira-kira. Nah, saya berada di fakultas itu. Nah, ini takdir akademis saya kemudian mengharuskan saya untuk kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi ya ada murtad akademis lah kira-kira gitu. Jadi saya masih sama-sama keturunan Abraham, Pak Teddy. Ya, tidak jadi disembeli, yang tidak jadi disembeli ya karena diganti domba. Ya, saya kemudian pindah ke Salatiga, pindah ke Satya Wacana, dan tentu saja ada dialektika yang sedikit berbeda karena kemudian ada pergumulan yang intens dengan teman-teman di UKSW, dan saya kuliah di UKSW lebih lama loh daripada di IAIN. Saya di IAIN itu hanya 4,5 tahun dan di UKSW itu saya hampir 6 tahun kalau saya S2 dan S3-nya, hampir 6 tahun. Jadi saya donatur yang lumayan besar sekali kepada kampus Kristen itu. Nah, ya, dan itu yang apa namanya, yang saya kira sangat berpengaruh terhadap perjalanan pengetahuan saya
termasuk dalam aspek yang berkaitan dengan yang akan saya sampaikan. Nah, makanya ketika Caken memulai diskusi kita pada malam hari ini setelah Bung Teo dan Bu Riris. Pak Ishak. Ya, sorry. Pak Ishak, Caken panggilan sayangnya. Apa-apa, Caken aja. Caken udah bagus itu. Jadi panggilan kami ke Ishak itu Caken ya. Caken. Jadi Caken mengelaborasi tadi apa yang telah disampaikan beliau, dan pada batas-batas tertentu sebenarnya ya banyak hal yang mungkin akan terreplikasi dalam apa yang saya sampaikan karena dari pabrik yang sama itu tadi gitu, digiling dengan komposisi yang kurang lebih sama. Next. Di slide berikutnya, apa yang saya sebut sebagai cultures of education itu untuk pengertian teknis saja ya, adalah budaya pendidikan dalam konteks ini akan saya maknai sebagai tradisi atau kebiasaan yang melekat dalam praktek di dunia pendidikan kita. Lalu sebagai kategori yang bersifat netral, sesungguhnya nilai yang bisa dipertahankan dalam budaya pendidikan di Indonesia. Selain tentu saja, juga ada praktek serta kebiasaan yang mesti dilakukan perbaikan-perbaikan atasnya gitu ya. Nah, ada tantangan yang tentu saja kita hadapi dalam dunia budaya, dalam konteks budaya pendidikan kita, internal maupun eksternal. Nah, karena kebetulan hari ini hari anak gitu ya, saya kemudian kok teringat untuk mengaitkan budaya pendidikan itu mula-mula dalam konteks pendidikan dasar atau pendidikan anak gitu, sebelum mungkin ada relevansinya dengan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Apa yang saya sebut sebagai yang mestinya berubah adalah masalah yang sangat krusial dalam bacaan saya terhadap paradigma aspek yang bersifat paradigmatik maupun bersifat kultural. Yang pertama adalah yang tadi oleh Caken disebut sebagai dehumanisasi dan alienasi. Pendidikan kita, diakui atau tidak, kerap kali menjadikan murid atau siswa itu sebagai alien. Ini satu contoh mendasar saja, dan kemudian terkonfirmasi pada masa pandemi seperti ini. Tentu saja bukan semata-mata salah pendidikannya, tapi ada budaya pendidikan kita yang berpotensi untuk mendrive anak-anak didik itu ke dalam lingkaran setan dehumanisasi dan alienasi. Lanjut. Anak saya usia TK, 2 minggu yang lalu ya memulai sekolahnya online gitu ya. Enggak, sebelumnya. Nah ya. Nah, dia memulai sekolah online dan kemudian sekolah memfasilitasinya untuk sekolah online gitu ya, dan istri kemudian menayangkan Google Meet di depannya, dan 1 jam pelajaran dia terpaku, tidak bisa melakukan apapun, tidak ada ekspresi apapun, datar saja. Setelah sekolah selesai, dia kemudian datang kepada saya dan nangis terseduh-seduh. Saya tanya, kakak kenapa? Nangis, dia tidak menjawab, tapi kemudian setelah agak mereda, dia bilang bahwa kakak malu. Malu sama siapa? Malu sama bunda baru, malu sama teman-teman baru. Ternyata itu berulang pada pertemuan kedua, minggu sebelumnya, minggu sesudahnya, dan dia juga mengalami hal yang sama. Nah, ini dulu tidak terjadi sebenarnya ketika ia mengalami perjumpaan secara langsung, secara fisik ketika ia di PAUD. Jadi adaptasinya agak lebih cepat. Dan ternyata sekolah online itu membuat dia semakin mengalami alienasi. Jadi ketika bertemu dalam pengertian yang general, bertemu saja itu ada proses alienasi. Ketika tidak bertemu, alienasi itu semakin kuat. Nah, tentu kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai sesuatu yang problematik. Mestinya kalau dari level kebijakan ada solusi. Tetapi setidaknya ada persoalan-persoalan yang mau tidak mau harus kita akui itu ada, demikian. Yang ketiga, yang
tadi akan sampaikan bagian dari bacaan saya terhadap Paulo Freire gitu ya. Ada banking model of education, model pendidikan banking gitu ya. Jadi seperti ada investasi gitu, atau anak itu seperti sesuatu yang kosong, celengan yang bisa diisi, cek kosong yang bisa diisi berapapun gitu di dalamnya. Lalu yang keempat, nah mungkin ada yang berbeda pandangan dengan saya. Saya melihat pendidikan kita itu sangat terorientasi pasar sekali. Jadi saya sekolah untuk menjadi A, B, C, dan D. Salah tidak? Saya tidak sedang bicara soal benar salah. Tetapi kalau kemudian ini menjadi arus besar pendidikan kita, ada yang hilang. Yang hilang adalah critical thinking. Critical thinking-nya akan hilang. Karena apa? Karena orang kemudian berpikir sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Salah tidak? Tentu saja tidak sepenuhnya salah, tetapi mestinya kalau bicara ideal, berbarengan dengan kebutuhan, ada kebutuhan di pasar, di saat yang sama proses critical thinking itu juga terus berjalan. Dan sekarang saya tidak melihat itu sebagai arus utama, critical thinking itu sebagai arus utama. Nah, lalu yang kelima, proses yang menurut saya agak problematis juga, karena sekolah kita itu tidak punya, saya nggak tahu ya, sekolah kita itu maksudnya sekolah di mana anak saya itu secara formal belajar, itu belum punya sebuah formula tentang bagaimana cara mengenali potensi anak. Nah, kalau misalnya kita baca beberapa literatur gitu ya, soal multiple intelligence yang yang gambarnya ada di slide itu, kita kan seringkali melihat bahwa kecerdasan anak itu karena dia ranking 1, 2 dan seterusnya gitu. Jadi sistem ranking itu juga bermasalah menurut saya. Sistem ranking itu juga bermasalah sebagai satu-satunya cara untuk mengukur kecerdasan seseorang atau kecerdasan anak. Saya ingat Howard Gardner itu menulis, dia seorang profesor pendidikan di Harvard, dia menulis buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence yang tergambar di sini. Jadi ini sederhana saja sebenarnya, bahwa kecerdasan itu ada kecerdasan visual atau kecerdasan spasial. Tukang yang masang keramik itu jangan hanya dianggap sebagai tukang, dia punya kecerdasan. Kalau dia tidak punya kecerdasan spasial, dia tidak akan memasang keramik itu dengan sangat baik. Dia cerdas, mungkin tidak cerdas membaca literatur tertentu gitu, tapi dia cerdas untuk dari sisi spasialitasnya. Musical intelligence dan naturalistic intelligence, intrapersonal, interpersonal dan seterusnya, itu kan bagian dari kecerdasan. Sayangnya kecerdasan itu kemudian dibonsai semata-mata hanya gitu ya, semata-mata hanya ranking dan seterusnya. Lanjut. Iya. Lalu apakah kemudian saya teringat kritik Ivan Illich ya, dia menulis buku yang sangat-sangat kritis sekali, judulnya The Schooling Society atau ya masyarakat tanpa sekolah begitu. Menurutnya pendidikan itu memang penting, tapi apa sekolah juga penting ya? Kalau sekolah itu hanya semata-mata dimaknai sebagai bangunan dan kursi serta sistem yang membelenggu, mungkin kita harus berpikir lagi tentang humanizing human yang menjadi tujuan inti pendidikan itu sebagai sesuatu yang mungkin hanya utopia saja. Nah, bukan berarti bahwa pendidikan formal itu tidak penting, tetapi ada yang mesti diperbaiki dari cara kita memaknai pendidikan dan relevansinya dengan sekolah formal itu. Karena apa? Karena mungkin kalau pakai pendekatan Marxian, sebenarnya
pendidikan itu juga memberi kontribusi munculnya lapisan kelas tertentu. Yang cukup familiar misalnya, anak yang berasal dari kelas menengah ke atas kalau ingin mendapatkan pendidikan keagamaan yang cukup baik, dia akan ke Al-Azhar. Dia mungkin tidak ke lembaga pendidikan yang dikelola Nahdlatul Ulama misalnya. Karena apa? Karena ya fasilitas mungkin kan dan seterusnya, dan secara tidak langsung sekolah berkontribusi pada penajaman kelas sosial. Lalu yang kedua, ini kritik Mary Eberstadt, itu yang buku di bawah itu sebelumnya, jangan pindah slide dulu. Nah, Mary Eberstadt itu menulis buku yang menarik, judulnya Home Loan America. Kira-kira beginilah, dia itu mengkritik bahwa sekarang dulu orang tua itu mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah sampai pintu gerbang sekolah. Orang tua atau ibu-ibu itu yang menyiapkan sarapan serta bekal anak-anak untuk sekolah. Dan sekarang, dan mengasuh anak-anak itu. Dan sekarang, anak-anak kecil yang berusia 2-3 tahun itu dititipkan di daycare, anak-anak itu dijemput oleh bis sekolah, dan bekal untuk mereka sekolah itu dibuatkan oleh asisten rumah tangga. Makanya sekarang kemudian muncullah istilah Home Loan America. Masa pandemi ini, hemat saya, itu menjadi salah satu refleksi yang begitu tajam terhadap fenomena home loan Indonesia ini, atau home loan home loan Indonesia gitu. Ketika anak-anak kita itu seperti terasing dengan rumahnya. Nah, sekarang mereka ada di rumah, lalu kita terbata-bata bagaimana menjadikan rumah itu sebagai sekolah. Lanjut. Nah, saya teringat satu film, ini sebenarnya untuk menjawab problem yang terakhir itu. Judulnya Jembatan Pensil. Saya tulis di paper ya. Jembatan Pensil ini film seperti Laskar Pelangi lah gitu ya. Tapi Laskar Pelangi di di sebuah daerah yang ada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, rilis tahun 2017. Saya agak terharu melihat film ini tentang perjuangan anak-anak untuk bisa belajar. Jadi mereka dari rumah hingga bisa duduk di sebuah kelas itu berat sekali perjalanannya. Mereka harus melewati sungai dengan meniti jembatan bambu yang sangat-sangat rapuh. Ada di sana ada figur namanya La Ondeng, lalu Aska, Yanti, dan banyak orang itu. La Ondeng itu diceritakan memiliki keterbelakangan mental atau Down syndrome, sementara si Inal itu tunanetra. Ondeng itu karena Down syndrome dia seringkali menjadi tertawaan anak-anak lainnya itu. Karena dia sudah tua gitu ya, sudah secara umur, sering dikali diejek, kamu itu mestinya tidak lagi bareng dengan kami di kelas ini, kamu mestinya sudah lulus gitu, kata salah seorang anaknya itu. Nah, Pak Guru itu kemudian mengendalikan kelas, dia menjelaskan kepada anak-anak, karena mungkin dia sering melihat Ondeng menyepi di sebuah sudut kelas gitu. Kata dia kepada anak-anaknya itu, Ondeng itu kalau menggambar bagus, kata Pak Guru. Dan itu untuk sementara membuat kelas agak sepi. Nah, Ondeng itu kemudian apa yang dia gambar? Yang dia gambar itu rancangan jembatan yang setiap hari dia lewati sebelum kemudian sampai di sekolah. Jadi ia menggambarnya dalam secari kertas. Tapi sayangnya di film itu ya, Ondeng meninggal di laut sebelum cita-citanya terwujud. Nah, masyarakat itu kemudian mewujudkan jembatan jembatan yang dibuat Ondeng itu. Jadi mengharukan sekali. Tetapi saya cuma menegaskan bahwa itu adalah sebuah cara bagaimana guru mampu menangkap intelijensi atau kecerdasan lain dari seorang Down syndrome itu, yang menggambar itu. Mungkin banyak lagi contoh yang lebih kompleks ya. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu cara mengubah
culture of education kita. Lanjut. Terakhir mungkin yang bisa saya ya ini mungkin slide terakhir. Toh begitu saya kira begini, ada yang tetap bisa kita pertahankan. Artinya kalau kita bicara tentang dehumanisasi dalam dunia pendidikan itu tidak berarti semuanya melakukan praktik tersebut. Banyak sekali lembaga pendidikan yang sudah berupaya untuk membangun proses pembelajaran yang dialogis gitu ya, seperti yang tadi Caken sampaikan. Lanjut, ini ada slide terakhir. Nah, proses memanusiakan manusia itu harus ada. Nah, saya teringat beberapa literatur yang saya pelajari ketika dulu di pesantren, di seminari Muslim gitu ya, sebelum ada tiga kategori pendidikan yang biasa dimaknai dalam tradisi Islam. Pertama, ada pendidikan dalam pengertian tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pemeliharaan. Jadi ada pendidikan dalam pengertian pemeliharaan atau pendidikan yang bersifat fisik. Misalnya orang tua kepada siswa, orang tua kepada anak. Nah itu pendidikan, tapi pendidikan dalam pengertian pemeliharaan. Gitu ya. Yang kedua, pendidikan dalam pengertian knowledge, pendidikan sebagai transformasi pengetahuan, pendidikan dalam pengertian taklim. Ya ini yang seperti biasa diajarkan. Nah, di luar kebanyakan pendidikan itu hanya dalam dua pengertian itu, pengertian fija. Jarang sekali ada pendidikan dalam pengertian takdib atau pendidikan yang didesain sebagai cara untuk membangun etika dan peradaban serta moralitas. Nah, idealnya memang ada korelasi atau ada hubungan yang signifikan antara tiga model pendidikan itu, sehingga tidak hanya soal pengetahuan saja yang dikuatkan, tetapi juga dari aspek etika, moralitas, dan yang lain-lain. Dan dalam kaitannya dengan tema pendidikan dan budaya, kita punya sangat banyak sekali local genius di mana, atau local wisdom, di mana ajaran tentang etika dan moralitas itu sedemikian kaya dalam tradisi yang kita hidupi masing-masing, dalam kebudayaan Batak, dalam kebudayaan Jawa, dalam kebudayaan Sunda, dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara. Saatnya, saya kira ini saat yang tepat di mana pendidikan kita menjangkar pada kebudayaan yang sedemikian berharga, yang sedemikian kaya di Nusantara. Saya kira itu sebagai sebagai pemantik, dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun El Safika yang pertama, semoga terus bisa mewarnai proses sosial dan kehidupan kemanusiaan yang lebih beradab. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy atas ceramahnya budaya pendidikan pada masa normal baru yang tetap dan yang berubah. Untuk selanjutnya akan masuk dalam tanya jawab, dan untuk memandu ini kita berikan kepada Ibu Ratna. Silakan Bu Ratna. Terima kasih Bu Jojor, terima kasih Mas Teddy, terima kasih juga dengan Bung Caken. Ada 3 penanya ini, yang untuk Pak Ishak Latu dulu, mungkin nanti untuk Pak Teddy mungkin silakan chat mendaftar siapa yang mau bertanya kepada Pak Teddy tentang budaya pendidikan. Untuk itu saya persilakan kepada Baginda Sitompul, penanya pertama, langsung saja ke Pak Ishak Latu, dan selanjutnya Filipus dan Nelsa. Silakan Pak Baginda Sitompul. Baik, terima kasih Ibu moderator, langsung kepada Pak narasumber ya. Nah, ini sebenarnya webinar yang terlama saya ikuti ya. Luar biasa dari jam 5 luar biasa ya. Setengah 10. Webinar yang terlama. Baik. Ya, kepada Pak Ibtu, saya mau bertanya Pak begini, kan tadi menyinggung soal
tentang kampus Merdeka. Memang kampus masih beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Tentang kampus Merdeka ini masih beradaptasi. Saya pun tidak tahu apakah ada kampus yang sudah menjalankan atau tidak, khususnya di bidang hak belajar 3 semester di luar program studi. Oke, jadi yang mau saya maksud di sini Pak kan, nah, di dalam kebijakan itu kan dibuat hak belajar 3 semester itu 2 semester di luar perguruan tinggi, lalu di 1 semester di prodi lain di 1 perguruan tinggi. Nah, maksud saya adalah bagaimana mengatur ini secara teknisnya. Nah, secara teknisnya, kita katakan saja di prodi yang berbeda kan misalnya visinya sudah berbeda. Apalagi di perguruan tinggi yang berbeda. Bagaimana pelaksanaannya ini secara teknisnya terhadap hak mahasiswa belajar 3 semester? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan akreditasi 9 standar yang sekarang, yang sebelumnya 7 standar, sekarang 9. Tentu di tengah pandemi ini kewalahan perguruan tinggi menangkap bagaimana proses akreditasi di masa pandemi keberlangsungannya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih. Mau langsung dijawab, Kak Rat? Halo? Boleh. Silakan Pak Ishak. Oke, terima kasih Pak Baginda. Horas. Oh iya, tadi saya baru tahu kalau El Safika ini ulang tahun ke-1. Selamat untuk semua. Ini pertanyaan penting sekali tentang kampus Merdeka, terutama konsep kuliah di perguruan tinggi lain. Yang jelas, ini konsep yang sangat terpengaruh oleh cara berpikir interdisiplin. Dan Pak Menteri ini S1-nya, S2-nya yang saya tahu di Harvard itu sangat interdisiplin. Di Harvard itu S1 tuh tidak ada departemen. Jadi dosen menawarkan mata kuliah, nanti kemudian kita mau memilih jadi ahli apa. Kita mau memilih jadi ahli apa, kita ambil mata kuliah di semua bagian itu. Tapi dengan ambil juga di bagian di prodi atau di semacam major di sana istilahnya yang berbeda. Nah, ini cara berpikir interdisiplin yang sekarang sedang berkembang di mana-mana. Di kampus-kampus besar di seluruh dunia mengarah ke arah interdisiplin. Interdisiplin itu titik potong. Kalau kita pakai diagram Venn, itu wilayah tengahnya adalah wilayah interdisiplin. Pertemuan antara 2 disiplin atau 3 disiplin atau lebih, dan di tengahnya ada titik potong. Dan dalam pemahaman ini ingin menjelaskan bahwa ilmu itu tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa ada satu framework yang rigid yang memisahkan satu ilmu dan ilmu yang lain. Misalnya yang tadi saya sebutkan soal teologi virtual. Teologi virtual itu tidak bisa lepas dari kesadaran perkembangan ilmu teknologi informasi dan harus dikembangkan dalam konteks itu. Jadi yang kami lakukan di Salatiga ketika saya jadi Kaprokdi dulu adalah kita bikin mata-mata kuliah pilihan dan ada mata-mata kuliah pilihan tertentu yang kita wajibkan mahasiswa ambil di program studi yang lain. Jadi waktu saya masih Kaprokdi itu saya wajibkan itu supaya orang terbiasa belajar dengan orang yang berpikir berbeda, cara pandang berbeda, dan karena itu dia bisa siap di masyarakat hidup dalam konteks berpikir multikultur, multidisiplin dalam pemahaman itu. Dan dia tidak kagok ketika berhadapan dengan orang dalam latar belakang ilmu yang lain. Jadi di setiap semester itu ada ruang di mana orang bisa ambil mata kuliah di program yang lain. Di Salatiga kita menyebutnya sebagai shopping around. Itu mata kuliah sistem yang dikembangkan ketika Pak John Titaley, kita biasa panggil di Salatiga Om John,
sekarang jadi Opa John, itu yang mengembangkan konsep ini. Jadi kita sudah, bahkan sebelum Kampus Merdeka ini ada, ketika Pak John jadi rektor tahun 2000, saya ingat sebelum saya ke Amerika sudah mulai ada. Jadi saya ke Amerika 2010, 2009 itu sudah ada konsep shopping around itu. Lalu tadi pertanyaan soal akreditasi ya, akreditasi itu nanti tetap dilakukan. Jadi tadi pertanyaan yang ditulis di chat, pertanyaan akreditasi dalam kondisi COVID seperti apa? Ini asesmen kecukupan tetap dilakukan. Jadi prodi-prodi tetap mengusulkan. Lalu kemudian asesmen lapangan masih tunggu kondisi baik atau tidak. Kalau SK program studi sudah selesai, akan dibuat SK sementara. Lalu pertanyaannya Pak Ginda di chat tentang akreditasi otomatis. Itu maksudnya program studi yang sudah dapat A, misalnya di Salatiga itu A, di teologi, itu kita tidak perlu lagi akreditasi berikut. Jadi ketika akreditasi itu A, nanti kemudian berikut setelah selesai diperpanjang dengan A. Yang mau akreditasi itu kalau dari C ke B atau dari B ke A, mau naikkan status itu dia bisa mengajukan akreditasi. Itu yang disebut sebagai akreditasi otomatis tadi. Jadi otomatis dalam pengertian yang tidak mau diakreditasi lagi, ya tidak apa-apa. Begitu. Tapi kalau dia mau naik, dia bisa akreditasi. Itu mungkin yang dari Pak Baginda tadi, Karat, dan juga Pak Baginda. Selanjutnya saya silakan kepada Filipus. Pak Filipus, silakan Pak Filipus. Baik, terima kasih kepada panitia dan selamat malam kepada Pak Ishak. Ya. Ini Pak mau selamat malam sama. Tentang keadaan mahasiswa yang sudah terlanjut mengambil kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta dan telah menyelesaikan masa studinya, namun sampai akreditasi sekolah tersebut belum bisa keluar. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana nasib mahasiswa tersebut? Ya, terima kasih Pak Baginda. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat peraturan Dikti, sebenarnya mahasiswa model begini, ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang belum terakreditasi itu dianggap sebagai ilegal. Jadi dia tidak diakui secara hukum. Jadi yang hanya bisa mengeluarkan ijazah kalau akreditasinya minimal C. Itu berarti yang belum terakreditasi tapi sudah mengeluarkan ijazah itu dianggap ilegal. Ijazahnya tidak bisa dipakai di mana-mana. Mungkin kecuali kalau yang teologi mau dipakai di gereja, itu silakan saja. Tapi kalau mau dipakai dalam relasi dengan negara dan minta pertanggungjawaban masyarakat lewat negara, maka itu dianggap sebagai ilegal. Nah, itu kemudian tanggung jawabnya ada pada program studi dan perguruan tinggi. Jadi seperti itu, Pak Filipus. Ya. Jadi itu untuk yang dosen-dosen ini kerja keras karena masa depan mahasiswa ada di kita. Kita tidak bisa hanya meluluskan, tapi tidak bisa memberikan, tapi harus juga memberikan status legal bagi ijazah mereka. Ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak Filipus. Ya, terima kasih Pak Ishak, terima kasih Pak Filipus. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Melsa. Silakan Ibu Melsa. Loh, Ibu Melsa kemana ini? Mungkin karena ada beberapa pertanyaan di Bu Melsa, chat yang audionya bisa di-on kan? Pertanyaan di chat yang bisa saya jawab cepat, bisa kan? Iya, bisa. Oh iya. Karena beberapa pertanyaan di chat yang bisa saya jawab cepat, bisa kan? Sambil tunggu Melsa. Oke. Yang pertama dari Ibu Lumamuli tadi, Ibu Lumamuli bicara tanggapan bahwa
pikirannya sama dengan Howard Hendricks, betul Ibu. Tapi tidak hanya dengan pendidikan kepala dan hati, tetapi pendidikan kepala, hati, dan tangan dalam pengertian aspek praktis, aspek logik, dan aspek nurani. Itu penting. Jadi head, heart, and hand. Lalu dari Andre Simatau tadi tentang mahasiswa di Senat Universitas, itu iya, betul. Jadi kalau mahasiswa hadir di dalam semua rapat, mulai dari program studi, fakultas, sampai dengan universitas, maka mahasiswa dapat membantu perguruan tinggi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pertama kalinya. Jadi dalam rapat mereka bisa menyuarakan hal-hal yang mereka rasa tidak sesuai. Jadi itu penting sekali. Lalu kemudian Ibu Melsa tentang bagaimana kampus merdeka dan ketegasan dosen. Nah, ini kita perlu melihat dosen sebagai partner. Jadi saya selalu bilang untuk mahasiswa saya bahwa mahasiswa adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk belajar sebagai malaikat yang Tuhan kirim, maka dia menjadi teman belajar bersama kita. Nah, dalam konteks itu kemudian yang mengatur seluruh kelas kita adalah silabus dan RPS, rencana pembelajaran semester. Tugas masing-masing ada di situ. Dan di dalam seluruh penghargaan terhadap mahasiswa, maka istilah kurang tegas itu tidak akan ada. Karena sesungguhnya istilah kurang tegas adalah ketakutan dosen untuk kehilangan otoritas. Atau ketakutan dosen untuk berbagi ruang bersama dengan manusia pembelajar lain yang bernama mahasiswa. Saya kira itu Kampus Merdeka. Karena visinya macam-macam. Nah, memang visinya macam-macam, Pak Baginda. Tetapi yang paling penting dalam konteks Kampus Merdeka adalah pendidikan itu adalah pendidikan hati, pendidikan sebagai proses critical thinking, dan transformasi terhadap manusia, supaya dapat melakukan apa? Bisa main bola bersama dengan mahasiswa, supaya mereka merasa dekat dengan kita dan bisa bertanya di kelas, itu yang saya lakukan. Main gitar bersama, makan di kafe bersama, Kak Ratna, Om Teddy, dan yang lain-lain. Dan saya juga dengan Om John, misalnya Profesor John Titalei, rektor itu, kita makan di kafe sambil ketawa-ketawa, duduk di taman kampus sambil ketawa-ketawa, dan itu tidak ada jarak. Itu bagian dari proses belajar partnership antara dosen dan mahasiswa. Itu dialogical liberation action itu. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih, Karat. Sudah semua itu. Iya. Mungkin Melsa kali ya. Melsa ada sedikit, dan Ibu Hana ini. Ibu Hana juga. Silakan dulu Melsa. Mungkin dia sudah tunggu-tunggu nih Pak Ishak, dia mau bicara langsung sama Pak Ishak, nggak puas. Silakan. Udah Kak. Udah Oke. Kak, udah dijawab. Dosen gitu, kurang apa katanya? Takut kehilangan apa? Takut kehilangan otoritas. Otoritas. Ya. Silakan Ibu Hana, Ibu Hana, Ibu Hana. Ya, selamat malam Pak Ishak. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Malam Bu Hana, Horas Bu Hana. Horas Pak Ishak, senang melihat Bapak pakai background ulos. Saya bangga Bapak mengenakan itu. Sengaja, karena yang bikin orang Medan. Ya. Pendekatannya langsung gitu loh. Ya, saya sangat apresiatif dengan persiapan Bapak mengadakan background dengan menampilkan ulus itu. Jadi get in touch gitu. Betul. Baik, saya mau menarik tadi Bapak sampaikan bahwa education is the process dialogue. Dialogue cannot exist without humility. Humility, yeah. Ya, ini memang percis sekali, tapi ya kerendahan hati diperlukan untuk membuat dosen dan mahasiswa itu ada dalam posisi yang equal seperti itu. Walau tantangannya sangat berat, tantangannya ini diperlukan kerendahan hati semua pihak, karena terkadang bukan hanya antara dosen dan mahasiswa saja yang tidak equal, di antara dosen senior dan junior pun ada
ketimpangan-ketimpangan sehingga membentuk sebuah yang satu superior, yang satu inferior seperti itu. Saya mau menanyakan begini, tadi dari pengalaman yang Bu Caken sampaikan, mungkin perlu di-share ke kami, mungkin pengalaman di Berkeley, UKSW atau di California, bagaimana sih sebenarnya menciptakan iklim yang humility ini? How to create the humility climate di tengah kampus supaya dialog yang equal itu terjalin. Itu yang pertama. Mungkin sharing bagaimana kultur menciptakan iklim itu bisa terjadi di sana, mungkin perlu dibagikan kepada kami di sini, di perguruan tinggi di sini. Yang kedua, menarik juga tadi tentang beberapa komponen, ada 9 komponen dalam akreditasi perguruan tinggi yang sudah Bu Caken sampaikan. Satu hal yang menarik dan yang menantang juga adalah kurikulum dan pembelajaran. Di sini tadi saya yang bisa rekam kurikulum yang mengantisipasi masa depan, yang peka terhadap atau menjawab kebutuhan masyarakat baik dalam penelitian, pengabdian, bagaimana memotivasi dosen dan mahasiswa untuk mempublikasi penelitian mereka. Terkadang ini juga perlu di-share ke kami. Bagaimana sih sebenarnya kayak Bu Caken itu, kayak Profesor Binur tadi yang sangat produktif menulis, produktif publikasi. Ya, ini menjadi pergumulan kami. Bagaimana mungkin apakah kekurangan workshop penulisan jurnal ataukah memang kualitas tulisan yang sekali ditolak, 2 kali ditolak, ketiga kali nggak ngirim lagi atau begitukah? Atau lagi-lagi saya mau minta saran, tips atau pengalaman untuk dibagikan ke kami sehingga bisa menjadi penulis produktif seperti Pak Ishak dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Horas. Horas. Mau lihat Godang Inang. Jadi, halo, bisa kedengaran, Karat dan teman-teman? Bisa. Ya, jadi dari yang terakhir dulu soal publikasi. Nanti Om Teddy itu yang banyak sekali menulis buku itu, Om Teddy itu. Kalau saya mungkin lebih banyak di jurnal-jurnal. Buku sejauh ini baru 1, beberapa buku bersama Om Teddy dan Om Anto. Tapi yang soal jurnal-jurnal terakreditasi mungkin satu waktu kita bisa bikin pelatihan sendiri bagaimana menulis artikel di jurnal bereputasi, karena aspek-aspek penting misalnya bagaimana menulis judul yang baik, judul provokatif tetapi mengandung isi, bagaimana tulis abstrak yang baik, itu kan penting sekali karena ada banyak seleksi-seleksi abstrak itu orang lihat kalau struktur abstraknya tidak tepat, abstrak tidak cukup padat, bisa saja ditolak. Jadi hal-hal teknis seperti itu. Kemudian bagaimana yang paling krusial di dalam jurnal, artikel jurnal adalah bagaimana menulis pengantar yang baik. Tapi nanti kita bisa bikin pelatihan sendiri tentang ini. Karena pengantar itu atau pendahuluan itu merupakan kunci dari seluruh artikel. Nah biasanya saya juga begitu. Dulu ketika belum belajar banyak, saya belum tahu bagaimana menulis pendahuluan artikel dengan baik. Itu ya sering ditolak-tolak juga. Tapi setelah sudah bisa masuk di jurnal-jurnal bagus. Nah, lalu yang teknis apa namanya tadi? Tadi yang pertanyaan pertama tadi soal contoh apa tadi Bu Hana? Saya minta di-share, Pak. Oh ya, share. Oke. Iya, pengalaman. Studi. Nah, kami ini nanti share pengalaman di beberapa kampus, termasuk di UKSW dan juga di Amerika. Di Salatiga sejak mahasiswa masuk, biasanya kami bikin prakuliah critical thinking. Jadi dalam 1 bulan itu kita bikin sore mereka belajar bahasa Inggris, pagi belajar bahasa Inggris, lalu siang itu mereka minggu pertama belajar tentang critical thinking, bagaimana berpikir secara kritis, lalu minggu kedua bagaimana membaca secara kritis,
Yang ketiga, bagaimana menulis secara kritis. Lalu minggu keempat, bagaimana belajar di perguruan tinggi. Jadi ini untuk menjembatani mereka masuk dari SMA ke perguruan tinggi, tetapi menanamkan nilai-nilai soal namanya di kampus kami itu Magistorum et Scholarium. Jadi kedekatan ilmiah antara dosen dan mahasiswa. Jadi di situ nilai-nilai ini ditanamkan. Di luar negeri juga begitu, ada proses namanya pre-academic program yang membantu kita untuk bridging antara kampus di Indonesia atau cara belajar di Indonesia dengan cara belajar di luar negeri. Tapi yang paling penting, itu dosen menjadi role model. Di Salatiga misalnya, kami punya role model yang sangat kami ikuti, yaitu ada Prof. John Titalay, tapi ada juga Prof. yang lain. Yang kami ikuti cara berpikirnya, bagaimana dia duduk di taman. Ketika dipanggil Prof, dia marah. Nggak usah panggil Prof, panggil Om John atau panggil Pak John aja. Itu dia duduk di taman bersama dengan kita, cuma pakai sandal, rektor tapi pakai sandal. Makan di kafe, cerita, ngakak, tidak perlu ketawa terbahak-bahak, tidak perlu jaga image bahwa rektor duduk dengan mahasiswa S1 atau S2, S3 lalu tidak boleh tertawa. Itu memberikan kita spirit tentang kebebasan. Ketika saya belajar di Amerika, saya baru tahu bahwa itu ternyata juga proses yang terjadi di luar. Dosen mengajar, kita datang ke kampus, pertama-tama tidak dilihat dengan kita pakai apa. Saya sengaja pakai kaos malam ini, sebenarnya untuk mendekonstruksi cara berpikir kita bahwa orang kalau jadi dokter bicara di webinar atau seminar harus pakai jas, harus pakai batik. Tidak harus seperti itu. Kita bisa saja pakai kaos, karena bukan kaos ini yang menjustifikasi identitas dan kualitas kita, tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan sebenarnya itu yang menjustifikasi identitas dan kemampuan berpikir kita. Nah, ini yang kemudian membuat orang menjadi sangat terbuka. Desain kampus di Salatiga itu desain kampus, ada taman-taman di kampus supaya orang bisa belajar, supaya orang bisa berinteraksi secara akademis. Di luar negeri juga kita ajak mahasiswa kuliah di taman. Saya sebelum pulang ke Amerika itu mengajar satu mata kuliah untuk mahasiswa S2. Saya ajak mereka belajar di taman, duduk di taman, lesehan, belajar. Di Salatiga juga begitu, kadang-kadang kuliahnya kalau tidak terlalu banyak mahasiswa, apalagi untuk S2, saya pindahkan ke kafe sambil minum teh, kita diskusi. Itu semua kemudian membuat kita bisa melakukan konsep kampus merdeka tadi. Jadi kampus merdeka harus dimulai dari pribadi-pribadi yang merdeka. Harus dimulai dari dosen yang merdeka dari otoritas, dan dosen yang merdeka dari mengutip Gayatri Spivak, dia bilang akademik atau dia bilang semacam academic violence, epistemic violence, kekerasan epistemik. Jadi menghindarkan dosen bebas dari epistemic violence, maksudnya dia bebas dari merasa bahwa dia pusat dari pengetahuan. Membawa dosen dari pusat pengetahuan ke fasilitator belajar, membawa dosen, membebaskan dosen dari sumber pengetahuan ke teman mahasiswa menuju sumber pengetahuan. Itu saja sebenarnya. Sederhana itu. Sesederhana dosen mau berbagi ruang sosialnya dengan orang lain yang bernama mahasiswa. Itu saja sebenarnya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Iya, mau lihat Godang, Inang. Ya. Sama-sama. Oh, makasih Pak Ishak, makasih Bu Ana. Ya. Selanjutnya, saya persilakan kepada host kita Rinto ya, menuju ke pertanyaan kepada Pak Teddy sepertinya. Silakan Rinto. Ya. Ya Ibu. Kedengaran Ibu? Ya, kedengaran. Ya, betul yang dibilang Bapak apa tadi ya. Ini pertemuan yang terlama dalam webinar yang saya ikuti juga. Jadi sudah banyak tadi pembicara dari Ibu Riris sampai Pak Tiri yang terakhir.
Ya, jadi sangat menggugah pemikiran kita tentang pendidikan, tentang tadi hukum, dari segi hukum, dari Bapak Theo Litai, ada tentang manajemen kampus dan juga tentang akreditasi seperti itu. Jadi saya bertanya kepada Pak Ishak ya dengan Pak Teddy tadi yang memaparkan presentasinya tentang pendidikan, bersinggungan dengan pendidikan. Tentu boleh saya katakan ada kemunduran yang jauh terhadap pendidikan khususnya di Indonesia yang dialami oleh anak didik. Seperti itu ya Pak. Kenapa ada kemunduran yang jauh? Karena fasilitas di kota itu dengan di pelosok itu beda, seperti itu. Jangankan yang di kota pun bisa saja mengalami kendala, apalagi lah yang di desa. Padahal anak didik adalah sebagai generasi penerus bangsa ini, artinya seperti yang dibilang Pak Ishak tadi bahwa anggap saja mahasiswa itu atau anak didik itu adalah sebagai malaikat, artinya yang harus dituntun sebagai manusia yang harus dituntun seperti itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa virus corona ini kita katakan tidak tahu kapan berakhir. Lalu bagaimana rancangan ke depan seperti itu? Menurut narasumber kami, kedua narasumber kami tadi ada Pak Teddy dengan Pak Ishak, rancangan pendidikan di masa corona ini supaya semua elemen anak didik itu dapat tersentuh, supaya tidak hanya yang mampu atau yang tidak hanya yang kaya saja misalkan, atau yang dapat memfasilitasi dirinya hanya mendapatkan pendidikan. Seperti tadi Pak Ishak, saya lihat mengutip pendapat-pendapat dari orang luar negeri, artinya itu membedakan bahwa pola pemikiran mereka berbeda dengan kita, sehingga kita banyak mengambil dari mereka itu tentang pemikiran-pemikiran yang menjadi literasi atau referensi kita seperti itu. Ya, seperti itu yang saya sampaikan kepada Pak Teddy dan Pak Ishak sebagai pertanyaan juga. Terima kasih. Silakan Mas Teddy. Silakan Mas Teddy. Oke, terima kasih Rinto atas feedback-nya. Dengan pandemi yang membuat berita terakhir Korea Selatan mengalami resesi ekonomi kuartal kedua, tentu saja ada kita mulai melihat bagaimana jarak yang semakin tajam antara mereka yang punya akses dan mereka yang tidak itu semakin terlihat, dan barangkali sekolah yang bersifat virtual itu menjadi semakin sulit bagi mereka yang mungkin akses internet, jaringan dan sebagainya tidak cukup mumpuni. Bagaimana kemudian kita keluar dari situasi seperti ini sembari menunggu ada temuan vaksin yang mungkin secara medikal bisa mengatasi persoalan kesehatan ini? Ada solusi yang bersifat sistemik. Misalnya, kenapa kita tidak kemudian membiarkan, ini kalau konteksnya anak-anak ya, membiarkan anak-anak itu ya sudah, mereka menyerap pelajaran didapatkan di rumahnya, entah dari orang tuanya, entah dari opungnya, entah dari kakek nenek, tetangga dan sebagainya, dengan apa namanya, dan saya kira itu sudah berlaku dengan alam sekitar dan sebagainya, dan itu beberapa di antaranya memang sudah berlaku. Ini lepas dari bagaimana kerumitan secara sistemik yang menggelayut dalam
dalam kurikulum pendidikan kita ya, lepas dari persoalan seperti itu, saya kira akan lebih baik misalnya mereka ya sudah biarkan saja mereka menyerap kebijakan-kebijakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa mereka dapatkan, bisa mereka serap dari sekolah formal itu juga mampu menghadirkan mampu menghadirkan atau mampu menularkan local wisdom seperti halnya kehidupan domestik. Saya tadi karena saya kebetulan tidak sedang di rumah, jadi istri saya mengabarkan sekolah anak saya itu dibagi 2 kelas, ada kelas pagi dan ada kelas malam. Anak saya itu kebetulan dapat kelas malam dan jam 6 biasanya dia sekolah sampai jam 7 atau jam 7 atau setengah 7 sampai setengah 8, dan ketika setengah 7 dia mestinya masuk sekolah, dia ngantuk dan dia tidur. Ya sudah, saya biarkan, ya sudah, biar dia tidur saja. Sekolahnya ya besok saja main dengan teman-temannya. Nah, memang pada akhirnya ada kebutuhan, ada pekerjaan tambahan bagi orang tua untuk menyiapkan sesuatu yang sebelumnya disiapkan sekolah. Tetapi hemat saya itu justru kemudian memberikan otoritas sepenuhnya, independensi kepada orang tua. Dalam konteks ini saya sebagai orang tua untuk membangun atau menerapkan idealisme seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menjadikan anak itu sebagai banking model of education, mengamati ini anak ini sebenarnya punya kecerdasan dasar apa, meskipun tentu saja anak itu kan berkembang ya mungkin awalnya dia senang nyanyi, tapi berikutnya dia punya kecerdasan interpersonal atau intrapersonal dan yang lain-lain. Tetapi saya punya kesempatan untuk belajar kepada dia sebagai anak saya gitu. Jadi saya justru yang menjadi siswa, anak saya itu yang menjadi guru pada kesempatan ini. Jadi saya bisa menulis banyak tentang anak saya tentang tentang pelajaran-pelajaran yang dia hadirkan melalui isyarat dan tingkah laku, pelajaran tentang bagaimana dia ngakali adiknya, kayak begitulah gitu ya, layaknya anak-anak kecil. Tapi saya pikir memang betul kalau home is the primary school, bahwa rumah itu memang sekolah yang utama gitu. Karena kalau kita lihat pendidikan di barat misalnya, usia SD, SMP, SMA itu kan kesempatan untuk mereka menggali potensi, mengenali lingkungan, tidak ujian. Kalau kita kan ujian ranking naik kelas, ujian ranking naik kelas, ujian kayak itulah gitu ya. Mereka kan enggak gitu ya. Kalau sampai SMA itu ya mereka main dalam pengertian ini ya, membangun kualitas relasi mereka dengan lingkungan, relasi mereka dengan teman-temannya. Saya kira pandemi ini memantik kita untuk, ya itu tadi, saya sih punya kesempatan untuk menerapkan apa yang hemat saya ideal pada saat ini di tengah situasi yang memang tidak mudah, tapi ya memang kehidupan harus jalan, dan itu yang paling realistis yang bisa dilakukan. Sekali lagi, lepas dari kerumitan soal sistem pendidikan dan formalisme yang lain-lain, dan hal itu juga saya lakukan kepada mahasiswa saja. Jadi karena ini ujian akhir, saat ujian akhir saya kasih soal begini saja. Karena saya ngajar pendekatan studi agama, berikan analisis terhadap makna agama seperti yang disampaikan oleh satu ayahmu, yang kedua imam di musola, yang ketiga tetangga yang sekolah, yang masih sekolah dan yang lain-lain gitu. Jadi
3 orang itu silahkan wawancara. Ini kan tetangga-tetangga mereka. Orang itu wawancara, tanya apa makna agama menurut mereka dan berikan analisis. Sudah itu saja gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai kesempatan untuk mengembangkan critical thinking mereka. Dan saya kira itu yang sangat bisa dilakukan dalam situasi seperti ini. Saya kira itu, Bu Jojor, Bu Ratna. Ya, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi untuk menutup pertemuan kita dari Pak Roynaldi. Silakan Pak Roynaldi. Ya, terima kasih buat Bu Ratna ya. Bu Ratna Saragi. Ya, pertama saya akan ajukan pertanyaan kepada 2 narasumber. Saya membaca sebuah data di masa pandemik ini ya, Pak Ishak dan Pak Teddy ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Nah, sementara rumah dijadikan sebagai tempat ataupun basis untuk belajar. Lalu ketika kekerasan itu meningkat di dalam sebuah rumah tangga disebabkan memang kita tidak bisa keluar dan beramai-ramai. Padahal kalau kita lihat di dalam konteks masyarakat Indonesia, sebuah perjumpaan itu dan pertemuan itu adalah sebuah model ya, model masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Lalu apakah ini bisa membuat para mahasiswa ataupun naradidik bisa belajar dengan baik? Lalu selanjutnya, bagaimana efek atau dampaknya dari yang serba virtual atau online di dalam menjalin relasi ini dia Pak, di dalam menjalin relasi ini, dan bagaimana budaya pendidikan ini nantinya? Bukankah di dalam budaya virtual ini menciptakan masyarakat yang individualis, baru bisa saja kejiwaannya terganggu karena memang sesuatu halnya itu dari rumah, gitu dia Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada data yang menyebutkan bahwa kekerasan itu semakin tinggi di dalam rumah tangga. Jadi bagaimana kita belajar dari rumah? Jadi mungkin bisa diretas begini Pak, pemikiran ataupun pergumulan yang saya lihat di dalam konteks masyarakat kita. Mungkin demikian Pak, demikian. Terima kasih Pak. Silakan Pak Teddy. Oke, ya saya kira tidak ada aktivitas apapun yang tidak berimplikasi ya. Artinya memang pilihannya apakah kita memaksimalkan teknologi untuk membuat pendidikan ini terus berlangsung, ataukah itu tadi saya kok merasa lebih realistis kalau kemudian sistem ranking dan yang lain-lain itu untuk sementara diendapkan dan kemudian mengembalikan anak itu kepada sekolah primernya, ya rumah itu tadi gitu. Nah, bahwa kemudian ada soal SPP tetap harus bulanan dan yang lain-lain, saya pun begitu gitu. Saya juga merasa ini yang ngajari saya, tapi kok saya tetap kenapa SPP harus tetap saya keluarkan gitu. Tapi di sisi lain saya juga dosen ya, anak-anak mahasiswa juga nggak pada ngampus, saya tetap digaji gitu. Jadi ya memang ada dualisme pikiran yang tetap menggelayut. Oke, dan kemudian jika kita ngambil jalan tengahnya, saya sih melihat bahwa ketimbang anak-anak itu harus duduk di hadapan laptop atau di hadapan handphone, kalau kebutuhannya adalah interaksi dan sosialisasi secara fisik, kanan kiri itu kan ada tetangga dan ada teman-teman sebaya gitu, yang tentu saja pergaulan fisiknya bisa kita batasi atau bisa kita kendalikan. Kalau tujuannya hanya itu, maka kemudian
rukun tetangga itu, ya, kalau kemudian kita kita punya keinginan untuk membangun lingkungan terdekat itu sebagai tempat sosialisasi mereka yang aman karena kita tahu tetangga kanan kiri kita itu seperti apa kehidupannya dan proteksi kesehatannya seperti apa, maka rukun tetangga atau lingkungan terdekat kita itu bisa dimaksimalkan dalam konteks seperti itu. Ini contoh misalnya, saya itu kalau maghrib ngajari belajar huruf Arab, ya, ngaji Al-Quran anak saya yang baru berusia 4 tahun itu. Dan istri itu biasanya suka foto dan kemudian dia taruh enggak, yang minta izin kepada istri saya, boleh enggak anak saya juga ikut gabung belajar ngaji dengan saya itu. Ya tentu saja, silahkan. Nah, kayak itu kan sebenarnya itu yang juga dilakukan oleh sekolah. Tinggal apakah kita juga siap menjadi bagian dari proses yang bersejarah ini gitu. Tentu saja masing-masing dari kita punya modal sosial yang berbeda ya, tetapi ini adalah kesempatan di mana kita menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada anak-anak itu. Tentu kasusnya beda dengan kampus ya, tapi setidaknya dalam konteks ini saya punya pikiran seperti itu, dan untuk sementara yang saya lakukan adalah hal tersebut. Memang tidak bisa diukur secara kuantitatif bahwa ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran atau tidak, tetapi saya terpikir untuk menjadikan proses ini sebagai cara menggali potensi dan membuka ruang sosialisasi bagi anak-anak itu gitu. Nah, soal kekerasan dalam rumah tangga yang besar karena semuanya work from home, bekerja di rumah atau bekerja di kantor, KDRT itu pasti terjadi. Artinya tentu angkanya bisa saja naik gitu ya, karena mereka lebih intens di dalam rumah. Tapi kalau di dalam rumah itu mereka masalahnya adalah work from home-nya, ataukah perspektif, ini mumpung El Safika ini perempuan semua, ataukah perspektif gendernya yang bermasalah. Apakah soal karena mereka sering di dalam rumahnya, ataukah cara mereka melihat, kalau laki-laki, perempuan sebagai makhluk yang subordinat yang sesungguhnya menjadi pangkal masalah. Nah, ini Bu Ratna punya tema diskusi lagi nih, tema webinar lagi nih, gitu ya. Jadi bagaimana membicarakan soal KDRT di masa pandemi yang kata Pak Roynaldi tadi angkanya semakin besar. Nah, angka semakin besar ini kan tidak kemudian berkorelasi hanya dengan satu variabel work from home saja, tapi bisa saja ini kan soal mental misalnya, lalu soal ekonomi mungkin, atau juga soal mindset gitu. Saya juga sering berantem sama istri itu, yang ditulis di catatan Facebook itu persoalan berantemnya yang paling banyak. Nah, tetapi di luar itu tentu saja kehidupan di dalam rumah itu menumbuh sampai kalau kita. Nah, jadi ini soal karena bareng di rumah 24 jamnya atau soal mindset-nya yang bermasalah. Oke, udah di list Bu Ratna kayaknya untuk jadi tema webinar berikutnya ya. Saya kira itu. Aduh, kita kasih plus dulu pada Pak Teddy malam ini. Terima kasih juga kepada Pak Ishak Latu. Sama-sama. Iya, kita sudah 2 kali ngundang Pak Ishak Latu ini. Iya. Jadi kami sangat dari El Safika juga didukung oleh IAKN Tarutung, terus Pusat Studi Agama, Pluralis dan Demokrasi yang dipimpin oleh Pak Ishak Latu, dan juga Elsa dari Pak Teddy,
Terima kasih untuk dukungannya sehingga seminar nasional bisa berjalan dengan baik. Jadi tadi memang Pak Teddy sama Pak Ishak datang agak sedikit malam, memang jadwal di malam. Peserta kita ini ada dari mana-mana aja ini. Ada dari Surabaya, Jakarta, Ambon. Ada dari Pekanbaru, ada dari Nias. Jadi tidak semua ada di Medan ini. Gitu Pak Teddy dan Pak Ishak. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Kebahagiaan kami di hari ulang tahun yang pertama ini supaya kami juga ikut maju seperti bapak-bapak sekalian, seperti Pak Teddy dan Pak Ishak yang sudah memimpin organisasinya, sehingga pelayanan dari kita para pendidik ini untuk memajukan bangsa dan negara kita. Dan akhir ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah setia, para dosen IAKN, ada masih Ibu Bas, Ibu Ana masih setia, Ibu Ana Ambarita, juga Ibu Melsa, dan teman-teman yang para, mungkin juga ada pendeta ya. Terima kasih juga buat mahasiswa S1, S2, S3, IAKN, dan juga para dosen yang datang dari Medan juga. Kami tidak bisa mengucapkan satu persatu. Terima kasih untuk partisipasinya, dan kami akan mengirimkan paper dari para narasumber dan juga e-sertifikat seminar nasional kita. Di akhir kata ini, saya menyerahkan kepada Ketua Umum Elsapika Indonesia, Dr. Riris Yohana Siagian, untuk menutup kita di acara ini di dalam doa. Mas Teddy, monggo ya Mas, kami mau berdoa. Sudah biasa Mas Teddy ketemu di UKSW. Ya saya mengaminkan dong, doanya kan pasti baik gitu. Masa saya tidak mengaminkan, yang benar aja. Betul itu, betul. Ya, silakan Ibu Riris, terima kasih. Suara Karis. Suara mut. Sudah malam soalnya Bu. Gak online lagi. Terima kasih buat seluruh peserta, terima kasih buat seluruh teman-teman narasumber, teman-teman ketika di UKSW yang sampai sekarang tetap kita punya kontak yang intens. Secara tidak terduga di sesi pertama itu saya bicara tentang karakter dari perspektif Kristen dan Batak, dan diakhiri oleh sesinya Mas Teddy bicara dari tentang karakter juga, tentang humanisasi dari perspektif Islam dan Jawa. Dan di tengah-tengahnya itu bicara tentang critical thinking dan lain sebagainya. Yang penting adalah dalam dunia pendidikan bagaimana menciptakan kampus merdeka sehingga terciptalah karakter-karakter manusia yang berpikir merdeka. Ya, saya sebagai Ketua Elsapika sangat mengapresiasi proses ini karena kelihatannya peserta dan narasumber juga menitipkan kepada kami untuk lebih lanjut melakukan webinar, dan kami sih oke-oke aja, kalau perlu rally kita buat, asal teman-teman ini juga bersedia untuk diundang pada seminar-seminar yang berikutnya. Pada akhirnya waktu kita karena semangat, waktu kita sudah terlewat 1 jam dari yang direncanakan. Itu bagian dari antusiasme kita semuanya. Mungkin untuk doa penutup kita minta Mas Teddy saja. Iya, untuk menutup doa kita, doa malam kita. Silakan Mas. Waduh. Yuk Mas. Ya, terima kasih Ibu Riris, teman-teman sekalian. Mari acara diskusi panjang kita malam hari ini kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita obrolkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, khususnya untuk kita dan kepada masyarakat di mana Bapak Ibu menjadi bagian darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
pada malam hari ini kami berterima kasih kepadamu telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di berbagai tempat di Indonesia. Kami bersyukur karena melalui silaturahmi ini ada banyak hal yang menginspirasi, ada banyak pekerjaan yang membentang di hadapan kami. Ada pekerjaan yang harus kami lakukan yang tentu saja tidak mungkin bisa ditunaikan jika kekuatanmu tidak, kekuatan doa yang kami panjatkan diterima oleh tangan kuasamu. Oleh karenanya ya Allah, pada malam hari ini kami melangitkan doa untuk kesehatan kami sekalian, untuk kesehatan keluarga kami, untuk kesehatan para guru kami, sehingga semuanya bisa bergandengan tangan untuk memanjangkan ajaran-Mu, untuk melapangkan jalan yang selama ini telah kami kerjakan, dan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang kami cintai. Syukur alhamdulillah karena diskusi pada malam hari ini telah berlangsung dengan sangat baik, dan semoga kami tetap berada dalam lindungan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih, Sudi. Terima kasih semua, Karis, Karat. Terima kasih Pak Ishak. Audionya, oh kita foto dulu. Oke, Ya, Kak. kita pilih Jangan lupa semuanya kirim. dan kita foto. Ya. Ya, kita foto ya. 1, Ya. 2, 3. Belum ini, masih banyak fotonya yang belum masuk. Iya. Ya, kalau gitu kita yang kita nggak boleh salaman karena berjauhan, kita boleh angkat tangan lalu sebut 3 kali. Mutenya dibuka. Ya. Volumenya dibuka biar bisa bersuara. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih. Ya, Horas. Jahobu. Jauh, Mejua-jua. Mejua. Dan ke Ambon. Ya, sama-sama. Bye. Terima kasih Nias, terima kasih Surabaya, Jakarta. Terima kasih kepada sehat terus. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih. Kepada moderator, Bang Nasrun. Oke. Pak Ricardo. Oke. Yo, dadah. Ya, Samarinda paling banyak. Sama-sama. Terima kasih Pak Rinto. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Ibu Ratna. Rinto sudah capek Rinto. Terima kasih ya Rinto. Udah capek. Nanti kita bikin dia di sertifikatnya kan bukan sebagai peserta dia. Sebagai host, sebagai panitia. Oh iya Ibu. Oke, dadah. Selamat malam, malam baik semua ya. Malam baik, Selamat Mbak malam. Beni, Pak Nasrun, Pak Pilifus, Melsa. Terima kasih. Melsa. Ada Amang Beni. Parmin. Hah? Malam. Dah. Gimana kabarmu, Dek? Sehat, Bu. Sehat. Oke. Jawa tidak manik. Ini berarti sertifikatnya harus banyak ini jamnya nih. 10 jam bisa. Iya, ini 10 jam ini sertifikatnya ini. Karena 5 pembicara. Ya pembicara aja Bu. Jadi kalau guru mau 30 jam harus 3 kali ini webinarnya nih. Baru dapat 30 jam guru ya. Iya.
Setiap pembicaranya Bu dibuat sertifikat biar banyak sertifikatnya. Iya. Semua pembicara nanti masuk di sertifikat sama topik-topiknya kan? Iya, Bu. aja lah biar Masuknya keluar Bu dari berdiri filsafatmu, sendiri. Rinto. Rinto. Si Rinto udah capek deh tuh. Bu, si Rinto nulis. Masuk si Rinto Bu sebagai alasan karena kalau nggak ada sertifikat nggak keluar nanti nilai kami Bu. Wah gawat tuh. Pancingannya itu Bu untuk akreditasi. Nggak apa-apa lah. Iya. Kalau apa namanya untuk kebaikan dan kemajuan dan menambah wawasan nggak masalah kan? Iya, iya. Memang si Rinto setia orangnya Ibu. Kenapa setia Mang? Hah? Ya, jadi yang tidak hadir kita tidak usah kasih sertifikat ya Rinto. Emang tidak seni Bu tadi. tapi tadi saya cek semua kita ada kok, saya lihat, tapi memang videonya dimatikan. Saya cek satu-satu ada kok kita. Iya ada. Tapi ada juga yang masuk di luar daripada nama saya lihat, entah berapa orang kita ini. Maksud yang Baru mati lampu sama Sebarkan apanya itu. Iya, banyak yang mati lampu. Ini si Jojo. Ya Ibu, ada tadi pertanyaan Pak Beni Bu, satu lagi. Saya lihat tadi di grup. Halo John. Nanti dulu. Kita tanya dulu mana Amang Beni ini, walaupun tugas nggak siap. Udah gimana tugas Apa kita itu? Pak Beni. Apa Pak Beni? Sebenarnya tadi yang mau tanya sama Pak itu kan dia bagian apa ya, deputi 5 ya di apa kepresidenan. Presiden. Ada. Oh ya, deputi 5 presiden kantor staf presiden. Bang Nas. Ada pernyataan Menteri Nadiem Makarim itu bahwa memang ada kata-katanya itu tidak maksimal sebenarnya ini. Maksud saya itu tadi mau saya tanya. Ada saya baca di media Indonesia waktu itu kan bahwa Menteri mengatakan ada dari kebijakan memang ini belum maksimal di masa Covid ini, tapi harus diterapkan seperti itu kira-kira. Itu tadi Bu, tapi udah lewat lah. Karena memang waktu kita itu lama tapi kurang. Ini Nasrun Sihite ini para saya dari mana ini? Dari apa itu Pak? Manajemen. Sanggul. Ada Sanggul. Ido. Oh, Ido teh. Manajemen. Iya ya. Oh, di dia utat tadi di Sanggul. Onan ganjang. Wih, aku berpakat doa. Do, jono do ve ilewat yang mana do. Cuma dibagi apanya lo? Bahan seminarnya. Itu camat si Manulang itu di Terdaho deh. Oh, lo. John Sihar. Oh, lo. Itu abang. Kandung itu, Pak, mirip. Itulah, itu abang kita itu.